kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam jumpa. Aku lupa kembali caranya membuat tema. Gimana dong? Oh gini. Aku nggak mau. Sabar teman-teman. Kembali kita membuat tema dulu, tapi saya lupa caranya. Gini kah? Ada yang ingat cara buat tema nggak? Itu kan otomatis dia bisa ketik di dalam sini nah. Aku lupa lagi caranya buat tema. Harus ada tema biar tidak kesurupan. Ikuti saya. Ada yang ingat gak? Tangga naiknya belum dipasang juga. Gitu ya. Jangan-jangan akun ini gak bisa. Pengaturan dulu kalau gitu. Akun disukan. Sabar ya. Sabar ya teman-teman. Ini ujian. Oke? Sabar. Kita harus bersabar. Karena kita baru belajar memasak dan menulis. Kita minta naik di dalbo tadi, tapi tidak dinaikkan kawan. Jadi kita bikin sendiri aja, tapi tidak tahu caranya. Gimana caranya teman-teman? Kita tidak paham dan tidak ngerti bede. Lupa nadanya. Tahu aja lu. Na 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 na. Aku di gunung ya teman-teman. Hari ini kita ada pengunjung dari saudara-saudara kita non-muslim mau bikin kegiatan di tempat kita ini. Saat ini kenapa nggak bisa buka tangga untuk orang naik? Aku mau diskusi. Tapi orang itu nggak bisa. Coba ada nggak teman-teman bisa nggak minta permintaan? Coba minta permintaan teman-teman. Buka tamu-tamu. Oke. Terus lanjutkan ujian Anda. Buka organisasi yang katanya. Oke. Siarkan yang selamat tinggal. Oh, siarkan live untuk mengenal live 30 menit. Misalnya pada 3 hari yang berbeda. Walah, kita disuruh ini teman. Disuruh live dulu 30 menit. Selama 3 hari berturut-turut. Jadi kita mau ngapain ini? Tiga hari disuruh
live per hari minimal 30 menit. Kita mau ngapain ini? Ini sekarang udah berapa menit? 3 hari baru bisa naikkan tamu. Terus aku disuruh ngomong sendiri selama 30 menit. Kosong 3. Tadi aku ke Dalbo, aku nggak dinaikkan. Ke Komal-Komal lain juga saya nggak monitor tadi. Aku rindu pingin sendiri di Komal, pingin sendiri kayak kemarin-kemarin. Tak ada yang ribet di atas, soalnya kalau buka Komal banyak yang naik cuman diam aja, diam aja di situ antengin. Maunya kalau udah senior buka Komal sendiri aja kan ya. Kalau udah dikenal, ini malah enggak naik di Komal, minta di Polo lah segala macam. Apaan sih? Ya kalau jadi narasumber, ini enggak, duduk aja situ untungin, ya kan? Ayo sekarang yang muslim silakan naik semuanya. Saya tidak akan naikkan yang oten, yang Islam aja. Ayo, mumpung kesempatan naik semua yang Islam, sahabat-sahabat muslimku, sahabat-sahabat muslimah, silakan ke atas sekarang juga. Saya tunggu 30 menit, kita puas-puasin bersama. Silakan naik cepat. Nah, ini saatnya Anda puas untuk ngobrol sama Bang Suma. Naik, ketunggu ya. Tak 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 tak. Loh, kok nggak naik sih? Giliran diajak naik kok nggak mau naik? Kalau nggak diajak naik nggak mau naik, disuruh bara rebutan naik. Sekarang diminta naik, nggak mau naik. Apa sih maunya? Naiklah. Nggak tahu cara naiknya, pulang ke rumah dulu, ambil tangga, habis itu naik sini. Ay, kasihan deh. Emang nggak bisa. 30 menit habis dong waktu saya. 30 menit. Posisi di mana bang? Udah di depannya di sini masih nanya. Ini aku. Di mana? Di gunung, di Belangi. Saya lagi di gunung. Di gunung, di gunung, di gunung. Ikuti saya. Oh, maksudnya follow akun ini, follow. Oke. Bang Suma 03. Oke, saudara kita. Iya betul, saya di Bolangi Petalas Sanggoa. Benar kali, teman-teman. Sebelum saya tutup, saya mau pamer. Saya mau kasih kabar gembira. Alhamdulillah, setelah saya dipertemukan kemarin dengan pendiri pesantren anak seorang pendeta, bertemu dengan pengurus MUI pusat, satu tim mereka datang ke Makassar, terus dijumpakan dengan owner PT Nirvana Food, seorang pemerhati, fans juga ke Bang Suma, saudagar kaya yang punya perusahaan ekspor impor ikan tuna, memiliki perusahaan besar dan karyawan lebih dari 500 karyawan. Mau tahu sahabat-sahabat sekalian? Ya Allah, doa kita diijabah. Beliau minta dibuatkan perumahan khusus untuk karyawannya 500 orang. Gila.
500 orang karyawan minta dibuatkan kompleks perumahan. Yes. Coba bayangkan itu. Rezeki anak soleh. Gila gak tuh teman-teman? Masya Allah banget gak? Masya Allah banget. Jangan ngomong-ngomong sama siapa-siapa ya. Rumah subsidi itu keuntungan per unitnya itu minimal 75 juta per unit. Kalilah 500 rumah. Wow. Bisa kawin lagi. Sabar ya teman-teman. Insya Allah kita akan segera buat MOU dengan perusahaan ekspor impor seorang saudagar kaya yang selama ini ternyata dia yang membackup pergerakan Arimatea. Arimatea bisa kuat, bisa besar seperti itu ternyata beliau. Nah, ternyata beliau diam-diam ya cinta juga, sayang juga dengan Bang Zuma. Begitu ketemu, Masya Allah, saya langsung diundang ke perusahaan beliau. Kita lihat di sana cara kerja beliau dan karyawannya itu banyak orang Jepang karena kerjasama dengan perusahaan Jepang. Saya bilang gini, dia sampaikan bahwasanya ada beberapa karyawannya yang alhamdulillah sudah dimualafkan oleh beliau. Dan di kantor beliau itu sangat islami ya. Setiap mendekati waktu sholat dibunyikan semua sound di setiap ruangan itu, azan, Masya Allah. Sehingga ya kawan-kawannya itu yang tadinya bandel segala macam, mereka menjadi suatu perusahaan yang sangat-sangat islami. Jadi saya nyeletuk sama anak pendeta yang Ustaz Ahmad Tarikan, Dinda, satu kekurangannya perusahaan ini. Aku bilang, apa itu bang? Perusahaan ini tidak punya kompleks khusus untuk pegawai, kompleks perumahan PT Nirvana Food. Apa kata beliau? Segera buatkan karyawan 500 orang lebih khusus untuk kompleks tersebut. Wow, Masya Allah, gila. Ya, kita tunggu besok hari Kamis, kita ada janjian. Alhamdulillah ada kompleks, ada tanah. Ya, sambil sambut satu yang lain. Apa itu istilahnya? Tali bersambut gitu ya kan ya, kok nggak salah ya. Jadi pembelinya ada, lokasinya juga sudah ready, tinggal jumpa. Dan dari kantor beliau ke tempat yang kita tunjukkan itu kurang lebih hanya 30 menit saja. Wow. Wow. 500 lah dulu. Itu rahasia kita ya, jangan ngomong-ngomong sama siapa-siapa ya. Di follow-follow aja ini. Apa sudah cukup 30 menit teman-teman? Karena kita mau buka Bang Suma 03. Bang Suma 03 kayaknya bisa kita ajak, kita pakai untuk bertarung. Kalau sudah 30 menit kita tutup ini, lantas kemudian kita live di Bang Suma 03. Baru 14 menit, belum, masih lama lagi. Ngomong apa lagi kita ya? Oh iya, tadi informasi dari tim Ketua API Pusat menginformasikan bahwasanya kok bahas ijazah palsu gimana sih? Ada pesantren, kalau nggak salah di Banten, itu diwakafkan untuk Apologet Islam Indonesia. Nah, rencana pesantren ini nanti tempat membidik dan mendidik anak-anak mu'alaf dan para apologet yang ingin menjadi apologet, ya silakan. Nanti
bisa anaknya dikirim ke tempat kita gitu, teman-teman sekalian. Suara tukang kerja di depan kedengaran gak? Iya, ini kita mau live sendiri, tapi ini apa? Dibilangnya suruh live dulu 30 menit selama 3 hari berturut-turut. Kita harus punya beberapa akun yang siap tempur, seperti sahabat Bang Suma, kemudian Bang Suma 01. Jadi tolong akun ini di follow sebanyak mungkin ya teman-teman, supaya kita bisa gunakan kalau misalnya ditembak lagi sama pasukan pasukan Kristus, ya kita gunakan akun yang ini. Oh, nggak bisa juga. Walah, katanya 03 pun tak bisa. Ya udah, kita selesaikan ini sampai 30 menit. Habis itu kita ke komalnya teman-teman kita yang ada. Mungkin kita ke Dinda Fandi atau kemana ya. Mudah-mudahan kita diterima di sana. Ini apa? Oh, sahabat 02. Sahabat Bang Suma 02 bisa. Oke teman-teman, kenapa materi ini kita pilih? Apa gelar daripada penyesat itu? Ya untuk mengantisipasi, mumpung masih ada kesempatan, masih ada jalan untuk orang-orang di luar sana yang mendengarkan materi ini untuk tersadarkan, kan gitu. Nah, di dalam Al-Quran kan tak ada gelar bahwa penyesat itu bergelar Nabi Muhammad, penyesat itu bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu, nggak ada. Di dalam kitab mereka pun tak ada itu. Misalnya di dalam perjanjian baru atau yang perjanjian lama, nggak ada gelar-gelar penyesat itu berketepatan dengan gelar baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan penyesat itu pun tidak ada diceritakan berasal dari Bani Ismail, atau berasal dari Bani Hashim, atau berasal dari bangsa Arab, atau dari keturunan Khedar, atau dari keturunan Nebayot. Itu nggak ada. Sudah berapa kali saya harus mengatakan, teman-teman, saya tuh belajar Bible bukan belajar cuman baca doang, enggak. Saya meneliti kata per kata. Kalau ada misalnya saya lagi baca ada sesuatu yang kemudian menarik untuk dikaji secara bahasa, ya kita masuk ke dalam kritik teks. Saya pelajari sampai situ. Jadi ya jangan diragukan lah pengetahuan kita tentang itu. Kenapa? Karena kita nggak mengabdikan diri hanya untuk sekedar dikenal atau sekedar dapat pujian, enggak. Tapi benar-benar niatannya adalah untuk supaya teman-teman kita itu mendapatkan edukasi gitu loh. Saran Bang Zuma dari tanpa apa ini? Tambaragi. Saran Bang Zuma mungkin bisa bikin akun premium meski berbayar agar kuat dari report. Emang ada? Kalau ada oke, kita gaskan Bang. Kalau memang ada yang berbayar premium, kita gaskan. Nggak susah Mike, nggak susah. Sebentar lagi kan kita ada 500 unit laku Bang. Ya kalau berbayar itu gampang insya Allah. Jadi kayak gitu ya. Apa bilangnya? Gelar ini yang harus kita kejar. Apa gelar daripada penyesat tersebut? Ya supaya tercerahkan. Kalau misalnya gelar penyesat itu ternyata Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita harus menyiapkan waktu, ruang, dan keikhlasan untuk menelaah dan kemudian menerima konsekuensi itu. Kita mau ikut penyesat atau kita tinggalkan. Ya seharusnya begitu juga lah orang-orang ini kan.
Ketika ternyata di dalam Al-Quran yang disebut penyesat itu adalah mereka yang menulis kitab tangannya sendiri. Kemudian penyesat itu adalah mereka yang senantiasa meninggalkan perintah Tuhan, mengikuti kemudian tagut, inazan, kemudian menyembah esensi yang terkutuk. Nah itu kan ada dalam Al-Quran tuh. Wa iyaduna illa syaitan marid, kata Allah. Mereka yang menyembah iblis yang sakit, iblis yang durhaka, iblis yang terkutuk gitu loh. Ini penting saudara-saudara untuk kemudian dipahamkan kepada saudara kita. Kemudian Al-Quran menceritakan itu, dan di kitab mereka juga mengatakan itu terang-terangan pula tuh. Sebab Kristus palsu terang-terangan dibuatnya. Ada di dalam kitab mereka seperti itu. Jadi ya mau kayak mana lagi? Waspada, kata Yesus. Nah saatnya saudara kita Kristen ini berbenah gitu loh teman-teman. Nah ada lagi hal menarik yang akan saya bahas ke depannya. Saya bocorkan di sini nggak apa-apa. Perbedaan antara orang yang ditinggikan oleh Allah, ditinggikan oleh Elohim, ditinggikan oleh Bapa menurut mereka, versus Kristus yang ditinggikan oleh manusia. Nah itu dia. Jadi kita akan membahas ke depannya perbedaan antara manusia yang diangkat oleh Allah ke langit, ke atas, dan orang yang ditinggikan oleh manusia. Maksudnya apa Bang Suma? Kalau yang penyaliban itu adalah orang yang ditinggikan manusia, disalib, ditinggikan di atas salib, di atas kayu bentuk palang. Tapi kalau orang yang ditinggikan oleh tangan kanan Elohim adalah orang yang langsung terangkat ke langit tanpa melalui penyaliban. Nah ini kita akan bahas nanti ke depannya. Kalau ada yang mengatakan kita pelintri Bible, kita uji. Original teksnya kita uji. Ya kan ya? Jangan terjemahan. Kalau sudah sampai kepada kritik teks, kita harus menguji original teksnya, kan gitu. Jadi santai teman-teman, santai. Anastemi dengan zau. Kalau zau itu artinya dinaikkan. Kalau zau itu artinya ditinggikan, ya, ditinggikan. Sementara anastemi itu artinya dinaikkan. Nah, ini penting untuk dibahas. Kenapa? Kita harus membedakan antara orang yang Yesus Kristus itu diangkat langsung ke langit. Di situ diterangkan bahwasanya jasadnya tidak mengalami kematian, jasadnya tidak mengalami maut. Artinya ketika anak manusia ada dalilnya di Bible. Jadi dia tidak mengalami kematian, jasadnya tidak tersentuh maut. Kemudian kemana dia pergi itu tidak bisa didatangi oleh manusia. Jadi tentara Romawi itu tidak bisa datang ke situ. Itu yang dimaksud. Kemudian yang ditinggikan oleh manusia, dia mengalami kematian. Kemudian banyak orang yang menganggapnya Tuhan. Nah itu nanti kita akan bahas panjang lebar teman-teman. Saya cuma membocorkan kepada saudara-saudara saya supaya mempersiapkan diri. Kalau sahabat Bang Suma sudah aktif dan juga Bang Suma 01 sudah aktif kembali, kita akan membuka salah satu tema itu
mengajak kemudian saudara-saudara Kristen yang mungkin punya potensi untuk menjadi narasumber, bukan menghujat, bukan menista, bukan menghina, tetapi kita olah data, kita kaji dengan seksama siapa anak manusia yang ditinggikan oleh manusia dan siapa anak Tuhan atau utusan Tuhan atau nabi atau Mesias yang langsung diangkat tanpa mengalami kematian. Nah, dan data-datanya itu ada di Bible. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini luar biasa ya, kajian-kajian para guru-guru saya yang mensuplai data. Masya Allah, barakallah kakak, mensuplai data, kemudian kami olah. Setelah data itu kami olah, setelah data itu kami pelajari, kami kaji, kami teliti dari bahasa aslinya dan bla-bla. Akhirnya muncul kesimpulan, oh ternyata betul bahwasanya Kristus ini ada yang terangkat langsung tanpa mengalami kematian, dan ada yang Kristus yang mengalami kematian. Nah, jadi di situ ada dua, diduga ada dua Kristus yang langsung terangkat, dan yang satunya lagi diduga adalah Kristus yang mengalami kematian. Dan apesnya, sahabat kakak, barakallahu fik, semuanya yang memberikan gift, terima kasih. Bang Flat, barakallahu fikum. Itu rupa-rupanya Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Nah ini dia, yuhu, sahabat Muhammad, ini dia teman-teman Bancecepi, ini dia teman-teman Kristen kita ini harus menyiapkan waktu, menyiapkan ruang, dan harus bersabar. Sahabat Billy Cats, Aisyah, wow, Bang Agus, barakallah, harus menyiapkan waktu untuk menerima dan menelaah, mendengarkan penjelasan Bang Zuma. Dan saya minta ada dari pihak Kristen, apakah Edis atau siapa, si CP atau Bidara, manusia plastik, si siapa namanya, si siapa manusia plastik ini, lupa saya nama aslinya, siapa namanya, nama aslinya si manusia plastik, si Sinting, siapa yang itu loh, Sopiantul itu loh, ada nama aslinya, Christine, nah itu dia. Terus kemudian si Cepot, Bang Dalek, Surya Barus, keren. Nah, saya berharap orang-orang si RK, Agatha, kemudian si Mikana, saya berharap orang-orang termasuk Bom-Bom, berharap orang-orang kayak begini tuh yang tampil gitu loh, yang menjelaskan ini. Bang Yahu Rizal, barakallahu fiik. Saya berharap orang-orang yang seperti ini yang hadir, karena saya tidak ingin terjadi sahabat Endar, barakallahu fiik, saya tidak ingin terjadi pembiasan materi. Saya ingin fokus pada materi tersebut. Nah, kita menunggu Bang Le, Yogi Gunawan, Hasbiyah Sidik. Kita menunggu kemudian Bang Satria. Kita menunggu kemudian sahabat-sahabat sekalian, ada momen di mana teman-teman kita dari pihak apologet Kristen untuk bisa tampil andalangku, Masya Allah, untuk tampil membahas materi ini. Seperti itu. Ini yang dibawa kok Detrut ini harus jadi Kristen dulu. Dia harus buka diri bahwa saya Kristen. Jangan dia mengaku Muslim habis itu dia mau debat dengan saya. Enggak kayak gitu. Dia harus ngaku Kristen dulu. Sama seperti BAB, kemudian siapa? Papa Jahat, mereka benar-benar sudah mengatakan dirinya Kristen, baru bisa naik ke koma saya, silakan gitu, membahas tema yang kita ajukan. Kalau kita sudah membahas tema, kita harus konsentrasi kepada tema tersebut, ya mau tidak mau, oke, mau tidak mau harus berfokus kepada apa yang menjadi pembahasan. Jadi tidak membias kemana-mana. Oke, sedikit lagi teman-teman, 30 menit. Habis itu kita nyebrang ke komalnya Dinda siapa, Fandi. Di situ kita coba untuk
berdiskusi. Kalau di sini saya ngomong sendiri, capek sendiri. Yang pada akhirnya saya simpulkan bahwa ke depan insya Allah kita akan membahas adanya dugaan Kristus yang asli dengan Kristus yang palsu, dengan data-data yang akan kita sajikan ke mata kucing, ke mana? Sahabat Abul Sprout, bukan ke ini, ke saudara-saudara kita Kristen. Masya Allah, barakallah fiq. Nah, oke, sahabat, kita udah live selama kurang lebih 30 menit. Saya rasa cukup. Besok kita live lagi 30 menit insya Allah di akun ini, supaya bisa selama 3 hari kita bisa menaikkan teman-teman Oten. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jumpa lagi kita di sebelah ya. Kita segera naik di saudara Fandi untuk berdiskusi. Ada pesan dari teman-teman? Ada yang mau naik dulu, memberikan orasi atau berkenalan? Silakan. Saya persilakan naik yang mau naik. Ada? Ada yang mau naik? Ada? Oh, enggak ada. Oke, kalau gitu dipersilahkan naik, tapi enggak mau. Giliran enggak dipersilahkan, enggak mau naik. Oke, saudara-saudara, kita tutup ya. Kita nyebrang di sebelah. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang sudah follow, di follow, yang ini di follow supaya akun kita kuat. Barakallah fiqh. Mari kita itu adalah hudal linnas. Ya, ini hudal linnas. Apa itu hudal linnas? Kami punya Alkitab, bukan? Ya, terjemahannya. Nah, nih, ya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Bagi manusia, Quran itu dinda petunjuk untuk seluruh umat manusia, bukan hanya petunjuk untuk umat Islam saja atau satu kaum dan satu bani saja. Jadi, ketika Allah mengatakan di situ warid duha, ya, itu mengarah kepada seluruh manusia. Benar kata Lepandi, mengarah kepada seluruh manusia. Tapi di ayat 72-nya Allah menyampaikan siapa-siapa yang diselamatkan Allah dari neraka tadi. Seluruh manusia, khususnya umat muslim. Ketika nanti kami diperlihatkan neraka, tujuannya apa? Supaya kami bisa membandingkan nikmat. Begitu kami nanti masuk ke dalam surga, kami bersyukur, ya Allah, syukur aku masuk dalam surga ini, bah. Tadi aku lewat neraka, ku tengok oten, bunyi oten itu terbakar si jangan si. Kalau masuk ke surga kau terkhususkan kepada Islam. Gitu. Kalau datang ke neraka kalian. Tunggu dulu bang. Nah, kalau kayak gitu gaya diskusimu bagaimana dengan Markus 9:49. Nah, sekarang kamu tanggapi nih di dalam Markus 9:49. Sementara kalau mendatang, dengar tidak? Kalau kamu nggak mau mendengar penjelasan, saya akan serang balik. Muhammad mana ada 49. Semua kalian juga mengatakan akan digarami dengan api. Sementara dia sendiri. Bentar dulu, Lai Faruk. Kita sapa dulu, ada Bang Zuman ini naik. Assalamualaikum. Iya, Bang. silakan. Siap. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah semuanya. Assalamualaikum, Bang Anda. Waalaikumsalam Dinda. Lanjutkan, semangat terus, hantam rahangnya. Saya sebut dari belakang. Lanjut. Merujuk kepada surga, dia mengatakan untuk terlebih khusus kepada Islam. Kalau merujuk kepada ke neraka, dia mengatakan semua orang. Enak betul kau ngomong, Faruk. Di mana ayatnya? Dan kau mengatakan dia membawa kalian ke surga sementara dia sendiri tidak ke surga. Di mana ayatnya dalam Quran Kasihan benar kau, Faruk. Untuk orang Islam. Kau ngarang aja kau. Kau yang ngomong tadi bukan ngarang. Surga itu untuk orang-orang yang beriman. Innalladzina amanu. Ke surga kau bilang terlebih khusus kepada Islam tadi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kau ngomong tadi terlebih khusus kepada orang-orang yang Islam. Gimana? Iya kan? Kau ngomong tadi ke surga terlebih khusus kepada orang-orang
Islam. Kapan aku ngomong kayak gitu, Dinda? Ya Allah. Baru narik lagi perkataannya. Kalau yang mendatangi neraka kalian bilang untuk ke semua manusia. Gak ada ngomong gitu loh aku tadi. Ya sudah, mau Kau lupa tadi refresh kembali makan dedamu. kirimannya. Lupa kau Mau makan dedamu dikembalikan lagi siarannya. Lo mau putar lagi ulang rekamannya. Kau dengar, kau ngomong di bahwa mana aku katakan naik ke surga orang itu diperkhususkan Islam? kepada orang Islam. Sementara yang Di mengatakan mana? Pertanyaannya mendatangi yakin neraka nggak? untuk Mas, semua manusia. Apa? Mendatangi neraka kau bilang dikhususkan kepada semua manusia. Manusia, lalu Nah, kami terus untuk ke diselamatkan. surga dikhususkan kepada lalu umat kami dengan Islam. tidak di ayat 72-nya kami orang-orang yang beriman ya itu diselamatkan dari neraka. Sampailah kami ke surga. Tujuannya apa? Kami diperlihatkan neraka supaya kami bisa membandingkan nikmat. Betul-betul kau nggak akan pernah merasakan nikmatnya kenyang kalau kau nggak pernah merasakan lapar. Kau nggak akan pernah merasakan nikmatnya sehat kalau kau nggak pernah merasakan sakit. Kau nggak akan tahu apa itu keindahan sebelum matamu pernah melihat sebuah kehancuran. Itulah alasannya kenapa Allah menghendaki kami melewati neraka. Orang yang mendatangi bukan melewati. orang yang mendatangi penjara tak mesti dijadi narapidana. Tapi orang yang tinggal di penjara dialah narapidana. Orang yang datangi Makobrimob, ya, orang yang datangi Makobrimob tak mesti dia menjadi brimob. Tapi orang yang berkontribusi dan bertugas di Makobrimob dialah brimob. Gitu loh. Kan di situ dikatakan ada yang tertinggal. Siapa yang tertinggal itu Oten. Kalian yang terbakar di dalam neraka, ketawa kok. Iya, mendatangi berarti sudah memasuki, bukan lagi tidak dengar. Izin ada dedaknya enggak lah di neraka itu untuk mereka? Dedak. Ada, dedaknya berbara-bara dia. Artinya datang, masuk, bukan hanya lewat. Hah? Kecuali 2018 Kementerian Agama merubah mendatangi dirubah apa? Dinda, di situ tertulisnya mendatangi atau masuk. Dirubah tahun 2018 ada 186 kata yang dirubah, Bro, termasuk bukan yang mendatangi dirubah melewati. Faruk, Syukran Bang Muslimat. lo tanya ke Kementerian Agama tahun 2018 dirubah dari mendatangi dirubah melewati. Ada Nggak bisa 186 gitu, kata Dinda, yang dirubah Dinda. Kementerian Nah, Agamamu. Gini. Kalau kau tidak percaya, nggak bisa kau cerita kayak gitu. Kita kalau kau bercerita tentang dirubah, kita bawa ke original. Kita bahas original. Ya. Nih. Kita bawa originalnya nih. Biar ke kamu aja, biar kamu paham. Kami bisa Tahun 2018 nih. Kementerian Agama merubah Nih. kata yang dirubah. Nih. Di antaranya mendatangi dirubah melewati. Nah ini wariduha. Nih, kan berdasarkan kalimat wariduha inilah ya, di sini tertulisnya tidak ada seorang pun di antara kamu melewatinya. Ini melewatinya. Sekarang kamu silakan kasih data di mana bahasa Arab wariduha itu berarti memasuki. Kasih datanya. Kasih datanya Dinda. Iya, mendatangi. Iya, di sini kan mendatangi bukan masuki. Tadi kau bilang masuk. Iya, mendatangi berarti dia mendatangi. Kalau dia mendatangi berarti dia masuk dong. Oke, gini Dinda. Ketika kamu mendatangi kuburan, apakah kamu mayat? Dia Ya, masuk. kamu mendatangi berarti kan Dia kamu masuk, lah. bukan tidak datang. Dia masuk dia. Berarti kamu sudah berada di mana? Kalau kamu mendatangi neraka, berarti kamu berada di mana? Kamu mendatangi neraka berarti kamu berada di mana? Di neraka atau di surga? Gini Dinda, Jawab dulu, mendatangi kamu itu mendatangi gini. neraka berarti Ketika kau datangi lapas penjara, apakah kau masuk ke dalam sel? Kan tidak. oh Kan jadi kamu tidak, hanya di kan? pagar. Kalau kamu mendatangi bisa saja kau datangi, kau jalan di walkway, jalur pejalan kakinya. berarti kalau kamu Tapi datang kau ke nggak dalam masuk ke dalam Mabes Polri selnya. hanya dalam pagar, bukan ke Apa? dalam Mabes Polri. Saya tanya. Gimana? Kamu mendatangi Mabes Polri, kamu hanya di samping pagar. Saya gitu. datang ke Mabes Polri. Ya jelas kamu Dinda. Tapi saya kan bukan polisi kan? Benar? Ya, tetapi kan kita harus menyesuaikan dengan perkataannya. Mendatangi berarti kamu masuk ke dalam, bukan tidak.
Ketika kami mendatangi neraka, ya, ketika seluruh manusia, ya, jangan kita mau reframing kita yang mendatangi. Ketika seluruh manusia mendatangi neraka, atas dasar apa kau katakan hanya kami umat Islam yang terbakar dalam neraka? Gak ada data di kau berbicara ke original teks, kita bawa original teks, kau gak bisa baca Quran kok. Cuman modal terjemahan saja, mendatangi, masuki, mendatangi. Bagaimana dengan 49? Digarami dengan api. Nggak ada di situ dikatakan mendatangi garam api. Enggak, jelas digarami dengan api. Rasakan itu kebakar kalian. Diskusi kok nggak ada data kayak gitu. Kesannya gini, Leku, ya kan? Kita ini anak kuliahan, ya kan? Yang nanya anak SD tentang ilmu fisika misalkan gitu loh. Dia nggak ngerti fisika, begitu kita jelaskan dia bantah aja, nggak kayak gitu, gitu loh tadi itu. Apalagi si jangan usik itu, nggak bertahan. Padahal di kamarku udah ada berkisar 350 kilo koaksi dedak itu loh. Tapi belum berkembang juga akalnya. Udah 350 kilo dedak ya masuk ya? Udah masuk sama dia tuh. Oke, Bang Zum aja. Lepandi dibesarkan. Siap, Laiku. Bang Zuma monitor, Bang Zuma. Ya, Masya Allah, luar biasa, subhanallah. Harus dikasih ini penghargaan kepada Dinda Faruk yang begitu gigih kuat siang malam, kemudian membimbing manusia-manusia toples, manusia cuplis, manusia tuyul, tukang tahayul, agar mereka meninggalkan impian dan angan-angan khurafat yang mengisi kehidupan mereka karena bisikan sibilisis, karena mereka lebih percaya kepada dongeng dari barat daripada kalam ilahi, yaitu Al-Quran. Nah, ini orang polemikus, penyembah Kristus, makhluk roh, memang harus senantiasa diulang dan diulang untuk disampaikan kepada mereka. Umat Islam itu adalah umat yang sudah termaterai, cuma sembarang. Umat yang sudah mendapatkan warisan surga. Ulaika humul warithun. Itu nggak bisa dibatalin oleh siapapun. Tidak bisa dibatalkan karena Allah yang memberikan materai itu. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi surga Firdaus, yaitu surga di mana mereka akan kekal di dalamnya. Siapa mereka ini? Qad aflahal mu'minun. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Kemudian di dalam penjabaran surah Maryam ayat 73, 72, 71, 72, itu sudah ada sebenarnya data yang sudah membackup itu, yaitu Maryam ayat 63. Apa kata Allah di sana? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, kata Allah. Apa kata Allah di situ? Itulah surga yang akan aku wariskan kepada umat Islam yang selalu bertakwa. Dalilnya jelas itu. Surah Maryam ayat 63. Jadi warisan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam itu adalah jannah. Tilkal jannah. Itulah jannah yang aku wariskan kepada hambaku yang bertakwa. Siapa yang bertakwa ini? Ya sudah pasti umat Islam. Kalau mereka apakah bertakwa? Apa takwa itu? Takut kepada Allah. Apakah mereka ini takut kepada Allah? Enggak. Saking tidak takutnya, Allah disetarakan dengan makhluk terkutuk. Saking tidak takutnya, Tuhan disetarakan dengan kambing, domba.
Loh. Cek tes. Woi, kena akun Bang Zuma. Alak Majang. Aduh, berarti nggak bisa dibesarin ini akun Bang Zuma ini ya. Teman-teman dikecilin aja bentar ya. Nggak bisa dibesarin. Izin ini yang naik kawan-kawan muslim semua ya. Manro izin saya turunkan dulu. Bang Bayu Kristen atau muslim Bang? Muslim bang, muslim. Oke, standby di bawah dulu. Saya mau cepat ya teman-teman ya. Izin yang kawan-kawan muslim saya langsung turunkan. Bang Jela ini buka mute-nya Bang. Oke, Bang Kristen atau muslim Bang? Kristen bang. Oke, siap. Selamat bergabung Bang. Selamat siang jelang sore. Silakan Bang mau. Ya, selamat siang. Ya, sambil menunggu Bang Zuma ya. Live Faruk di sini aja Live Faruk ya. Live Faruk di sini aja ya. Silakan Bang Kristo. Nah, begini aja, nggak usah dibesarin. Iya, apa yang ingin ditanyakan? Sabar dulu Bang, sabar. Bang Zuma izin begini aja ya Bang Zuma ya, nggak usah dibesarin. Yes. Ya, Saya selesaikan narasi saya dulu. Siap. Tilkal jannatul lati nurith min ibadina man kana taqiyya. Siapa yang bertakwa, kepada dia kemudian aku wariskan jannah surga. Kemudian Allah juga menerangkan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Abshiru, kabarkan kepada mereka, sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Apa itu? Bil jannah. Kabar gembiranya adalah surga. Siapa mereka yang dikabarkan surga kepada mereka? Innalladzina qalu rabbunallah. Siapapun yang mengatakan Allah adalah Tuhanku, apa kata Allah? Wa absyiru bil jannah. Kabarkan janji gembira kepada mereka, kabar gembira itu dengan surga. Siapa yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, maka beritakan kepadanya kabar gembira baginya surga. Fussilat ayat 30. Jadi umat Islam itu umat yang sudah dijamin oleh Allah mendapatkan kemudian warisan surga. Dalil demi dalil banyak dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin kemudian umat Islam yang sudah dijanjikan oleh Allah wa yunajjilla alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su, kata Allah, wala hum yahzanun. Allah yang mengatakan itu. Wa yunajji Allahu alladhi nattaqau bimafazatihim la yamassuhumus su wala hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan umat Islam karena kemenangan umat Islam. Mereka sedikit pun tidak disentuh oleh azab. Al-Quran surah Az-Zumar ayat 61. Bagaimana mungkin penyembah cuplis ingin kemudian mengotori konsep keimanan umat Islam? Kata Allah, umat Islam itu, orang-orang yang bertakwa itu, mereka adalah orang yang mendapatkan kemenangan. Mereka tidak disentuh oleh azab sedikit pun, dan mereka tidak sedikit pun bersedih hati. Lalu bagaimana dengan pernyataan surah Maryam ayat 61? Ya gampang. Indikasi surat Maryam ayat 71, 72 itu dijabarkan kembali dalam Al-Quran surah An-Naziat di ayat 34. Allah mengatakan begini, fa iza ja'atit tamatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang, yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang dikerjakan ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka kemudian diperlihatkan kepada seluruh umat manusia. Itu kata Allah, neraka diperlihatkan kepada seluruh umat manusia. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, kata Allah, wa atharal hayatad dunya, yaitu mereka yang berlebihan mengutamakan kehidupan dunia, semua makanan, semua binatang dimakan, minuman diminum. Fa innal jahima him wa malwa, kata Allah.
maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Nah, bagaimana dengan manusia Islam? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, yang haram tidak dimakannya, yang halal yang dimakannya, minuman yang haram tidak diminumnya, tidak disentuhnya. Apa kata Allah? Fa innal jannata hiwal ma'wa. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ini yang diterangkan oleh surah Maryam. Surah Maryam ayat 71, 72 dijabarkan di dalam Al-Quran surah An-Nasiyat ayat 34 sampai ayat 41. Jadi umat Islam itu adalah umat yang sudah diwariskan kepadanya surga. Tak ada lagi kemudian keraguan untuk umat Islam itu. Sedangkan kalau kita bertanya balik kepada saudara-saudara penyembah Kristus, adakah jaminan dari pencipta kepada kalian tentang keselamatan? Enggak ada. Mereka hanya menafsirkan, mereka hanya silat lidah, mutar sana sini. Ada di mana? Yohanes 3:16. Begitu besar kesehatan akan dunia ini, sehingga dia menggerakkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia tidak akan mati, tetapi dia akan hidup kekal. Ya percaya. Percaya di situ. Tidak ada hubungannya dengan aliteng di sana. Yang percaya. Ketika Yesus berkata, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu dengan aku dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kamu percaya enggak kalau itu adalah Kristus? Percaya. Padahal Yesusnya berkata jangan percaya. Dia berlomba-lomba, percaya. Bagaimana mau selamat? Oh, Yesus mengatakan jangan percaya, justru mereka percaya. Nah, itulah kebahlulan, ketololan, ya, yang dipelihara 2000 tahun lamanya. Ya, silakan Dinda Faruk. Ya, saya masih hendak lagi kerja. Beliau di sini stay, nanti kawal Bang Zuma juga. Kalau misalkan lagi ibadah, nanti mungkin beliau masuk. Ini ada Bang Karola Vin Hope Vegan. Bang Karola, silakan Bang. Selamat siang, selamat bergabung. Silakan teman-teman Kristen yang lain juga kirim permintaan aja ya teman-teman ya. Iya. Silakan Bang, ada yang mau ditanyakan kali Bang, silakan. Saya mungkin mau menindaklanjuti bagian tadi saya mendengarkan tentang menindaklanjuti. Apa kuasa yang diberikan kepada Deddy Komali ini untuk menindaklanjuti? Ditanggapi Bang, ditanggapi. Saya ingin menindaklanjuti atau menanggapi. Silakan. Menanggapi yang dikatakan tadi properti. Oke ya, Bang Suma ya. Bang Suma mengatakan tentang berlebih-lebihan dan tentang ada yang kalau yang lain, pihak lain makannya tidak dibatasi, makanya segala sesuatu terserah mau dimakan apa saja, tidak ada larangan, tidak ada batasan. Ini yang saya pikir saya mau bahas, karena dalam Al-Maidah 87 dilarang untuk berlebih-lebihan. Apakah kiranya ukuran berlebih-lebihan itu, apakah hanya berhenti sebelum kenyang dan makan sebelum lapar, atau ada ukuran lain, indikator lain yang mengindikasikan bahwa suatu tindakan itu, contohnya konsumsi itu sudah berlebih-lebihan atau belum berlebihan, atau masih dalam ambang batas itu. Apa poin pertanyaan apa nih Bang Karoli? Karo. Oke, Bang Adi Saputra Kristen ya? Pada saat kemarin itu kau itu nggak ada. Iya saya Kristen bro. Oke, selamat bergabung brother. Lama tak jumpa ini. Ya. Masih sudah sehat atau masih sakit?
Yang sakit itu kan kamu, brother. Iya, silakan brotherku, silakan. Kalau masih sakit Yang kemarin gimana pembahasan kemarin? Kamu kan langsung mengkick saya. Karena kamu mengkick saya kejar kamu. Kayak mana, kepada siapa Allah kamu bersumpah? Silakan, mau bertanya atau mau dialog, Bang? Silakan, Bang Adi Saputra. Saya bebas. Saya bebas. Oh, Anda tidak punya kuasa di room ini, Bang. Saya yang punya Kalau kuasa. emang Anda nggak, kalau emang kayak gitu, berarti saya mengatakan Paulus kaum tidak Islam punya itu kuasa pecundang. di sini. Yang punya kuasa itu Yesus palsu, Bang. Silakan, Bang. Kita Adi Saputra. buktikan bahwasannya yang kamu katakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana? Silakan, Bang, silakan. Bang Zuma monitor, silakan, Bang Zuma. Mana Juma? Hadir tante. Wow. Iya. Apa gejala awalnya gimana bang? Gejala awalnya kemarin kan bahwasannya saya bertanya kepada si Iya. Fendi Ahmad. Siap. Jadi saya bertanya kepada dia kemarin itu tentang Al-Hadid ayat 3 ya kalau nggak salah. Di situ ada, kan di situ tertulis. Iya. Aku bersumpah kepada Tuhan. Kalau saya katakan di situ ada narasi yang nggak menyenangkan karena ada kata aku, ada kata Tuhan dan ada kata kami. Jadi pertanyaannya itu simple. Iya. Kepada siapa Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah? Masya Allah. Jadi harus dipahami dulu bahwa sumpah bagi Allah itu penguatan akan ketuhanannya. Di mana tertulis dengan narasi yang Sabar kamu dulu. katakan? Anda bisa tendang dan diludahi di sini kalau Anda nggak bisa berdiskusi dengan baik. Karena Oke? tertulis dalam hadis. Saya sedang menjelaskan dulu. Please, diam dulu. Saya jelaskan dulu karena kau itu pengikut Paulus. Pengikut Paulus yang sudah dimatikan akalnya. Paham? Ya. Saya akan buktikan bahwa kau itu manusia tak berakal. Habis ini, tenang. Kita bukti. Tenang dulu. Kucepuk. Al-Quran menarasikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Jadi Allah mau bersumpah demi apapun itu wajar. Karena segala-galanya adalah milik Allah. Dia mau bersumpah apapun. Makanya kamu harus pandai membedakan. Sumpah bagi Allah itu pengukuhan ketuhanannya. Sedangkan sumpah bagi makhluk itu adalah untuk menguatkan kemudian alibinya. Paham kau sampai di situ? Ku jelaskan lagi, ku tambah bonus samamu. Kamu baca kitabnya orang Yahudi, Amos 8 nomor 7. Tuhan telah bersumpah kepada kebanggaan Yakub, demi kebanggaan Yakub, bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Di situ Tuhan bersumpah demi Yakub. Sumpah kepada Yakub demi Yakub. Paham sampai situ? Berarti Oke, Tuhan. kalau- Ayo diam dulu. Saya belum selesai. Nanti kuinjak mulutmu. Sabar. Berarti Tuhan berhak bersumpah demi apapun. Paham sampai situ? Jadi Tuhan bersumpah demi Yakub pun bisa. Tuhan bersumpah demi matahari, demi bulan, demi apapun itu pantas karena Tuhanlah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, silakan. Hati-hati. Kalau yang Hati-hati. kamu katakan itu emang benar yang tentang Amos yang kamu katakan dalam Keluaran juga, ya, dalam Nah, Alkitab makanya juga atau dalam kau bahasa. pandai berarti. Santai dulu lah. Aku baru ngomong nanti. Iya, saya cuma menyanjung kebodohan kau itu, ternyata kau pandai. Ya udah, saya izinkan kamu ngomong 2 jam baru saya ngomong nanti. Kalau udah selesai kamu 2 jam baru saya ngomong, gimana? Oke. 2 jam ya? 2 jam ya, betulan? Ya, betul. Seperti narasi kamu di Hendy Celebes kan kayak gitu. Ya, oke. 2 jam. Oke, diam. Jadi terkait dengan pencipta langit dan bumi. Jangan di mute dulu lah, brother. Kan belum Itu bersumpah nyangkut. Nah, kan 2 jam. Kau di mute aja dulu sambil tidur tunggu kek. dulu lah ngomong Ya, saya. diam dulu. Nanti kan ku bilang 2 jam. Silakan Bang Zuma 2 jam. Kamu ini kenapa pijak berani lagi di nanti kandang? mulut kau.
Diam dulu. Allah Subhanahu wa taala mau bersumpah dengan apapun itu haknya, karena dialah yang maha segala-galanya. Oke? Sedangkan kalau Anda mengakui bahwa ternyata Amos 8 nomor 7 Tuhan juga bersumpah demi Yakub, lantas apa yang Anda permasalahkan? Bilangan 14 nomor 16, oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka. Tuh, Tuhan bersumpah kemudian, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Yosua 5 nomor 6, sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, maka tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka. Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan bersumpah kepada nenek-nenek dan moyang-moyang Bani Israel. Yosua 21 nomor 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru tempat seperti yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tuhan bersumpah demi nenek moyang. Bilangan 14 nomor 16, oleh karena Tuhan tidak berkuasa, itu yang tadi saya sudah sampaikan kepadamu, maka Tuhan bersumpah kepada mereka. 1 Samuel 3 nomor 14. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli. Tuhan bersumpah kepada keluarga Eli. Ya, jadi Tuhan bersumpah demi masa, Tuhan bersumpah demi matahari, demi tempat terbitnya matahari dan seterusnya. Itu wajar biasa. Tuhan bersumpah kepada nenek moyang. Nah, ini anggap saja sudah 2 jam. Silakan Anda bernarasi. Narasi kamu yang tertulis dalam Alkitab itu emang benar. Ya, seperti ya ada juga dalam Keluaran bahwasanya Tuhan berseru kepada Tuhan. Saya emang kuakui. Yang saya tanyakan kepada kalian, kamu menggunakan Tuhan kamu atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah kepada dirinya sendiri atau dalam kekuasaannya sendiri. Ya, itu tertulis di mana narasi yang kamu katakan. Jangan kamu mentawil-tawil sesuatu yang tidak tertulis seperti yang tertulis dalam surah Hud ayat 1. Jika emang Al-Quran kamu itu disusun, ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan terperinci dan dijelaskan secara terperinci, lantas bagaimana kamu menjelaskan sesuatu yang tidak ada tertulis dalam Al-Quran Karim kamu? Inilah kalian ini. Apa? Saya sudah menjelaskan Al-Quran saya. Kamu kenapa sok menghakimi di sini? Saya sudah menjelaskan Allah mau bersumpah dengan apapun itu haknya. Dia mau bersumpah. Tertulis? Dalilnya kan sudah kubacakan tadi, Dunguts. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115. Dan milik Allah timur dan barat. Itu kan kata kami, brother. Itu kan dalam hal hadits ayat 3 kan kata kami itulah yang mengatakan sesuatu narasi. Di situ kata aku. Kenapa bersumpah. Rupanya? Nah sekarang bagaimana Allah di dalam Al-Quran bisa menarasikan dirinya dengan kata kami, dengan kata aku, nahnu, dan sementara bahasa Indonesia tak sanggup untuk menyeimbangkan bahasa Indonesia dengan bahasa Quran. Paham sampai situ? Karena saya paham, bukan nggak saya paham, saya paham, ngerti. Kamu mengambil kutipan dalam hal hadits ayat 3 itu tentang kata kami lah yang menjaga bulan bintang dan segala macam. Terus apa masalahmu apa? Masalahnya kepada siapa Allah kamu ini bersumpah, sedangkan di situ kan aku bersumpah kepada Tuhan. Tuhan bersumpah atas dirinya, emang kenapa rupanya? Di mana tertulis dalam Al-Quran Karimmu? Itu salah. Yang kau bacakan tadi apa? Yang kau sebutkan tadi al-hadits itu apa? Di mana tertulis dalam Al-Quran Karimmu? Tuhan itu cuma satu, Tuyul. Jadi ketika Tuhan bersumpah, apa? Dia sudah mengatakan walillahil masyriq wal maghrib. Jadi Tuhan mau bersumpah dengan siapapun, dengan atas nama dirinya, dengan makhluknya, itu haknya dia. Dia yang menciptakan segala-galanya. Jadi kalau dia mau bersumpah atas nama dirinya, bersumpah atas Tuhan yang adalah dirinya sendiri, ya itu wajar. Itu wajar. Apa masalahnya rupanya? Sumpah bagi Allah itu adalah penguatan. Dan Tuhan itu cuma satu. Allah itu cuma satu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain daripada aku.
Tuhan memang kadang mengatakan dirinya dengan kata dia, dengan katanya, dengan kata kami. Itu Tuhan selalu menarasikan begitu. Sama seperti ketika di dalam kitabnya orang Yahudi, baiklah kami menciptakan manusia serupa dengan gambar kami. Pertanyaan saya, Tuhannya Yahudi itu ada berapa? Tuhan Yahudi ada satu, yaitu Kenapa Tuhan mengatakan kata kami di situ? kata kami itu kan tentang apa? Tentang apa? Itu tentang apa namanya? Tentang apa? Kalau Tentang apa saya namanya? katakan itu sidang Tentang apa? ilahi. Saya- Kok ketawa? Tuhannya Yahudi ada berapa? Ada satu. Satu. Yaitu Siapa? Yotevave. Ya, siapa? Oh, Yotevave. Terus kenapa dia menggunakan kata kami di situ? Kata kami di situ kan karena kan dia sendiri yang menciptakan itu. Makanya baiklah kami Ya, menciptakan. kenapa dia mengatakan kami kalau cuma sendiri? Karena kenapa dia menggunakan kata kami itu kan karena- suka-suka dia kan gitu. Benar gak? Jadi kalau pemahamannya kan gini, brother. Giliran kalau kan Islam mengatakan kata kami, kau bilang Tuhan kami banyak gitu. Hah? atur apanya kenapa gini Fendinya? Kamu dari itu dulu Fendi, kamu takut Fendi. Kamu itu saudaraku, tinggalkanlah kedunguan itu. Tinggalkan, jangan mau download terus. Tinggalkan kedunguan. Bukan dari Tinggalkan kedunguan. Bro, Anda nggak bisa sendiri, ngomong, bro. Parah saudara, Islamnya, bro. Anda sendiri mengatakan bahwasanya Tuhannya Yahudi itu satu, ya kan? Terus kenapa Tuhan Yahudi mengatakan kami kalau begitu kalau cuma satu? Ya, Kenapa? kok? Kenapa? Karena kan di situ kata kami seakan-akan kan bahwasanya kan kata kami ini seakan-akan kan para malaikat ikut serta untuk menciptakan itu. Menciptakan apa? Menciptakan Ya, manusia. sama berarti kamu itu ikut-ikuti. Kamu ikut-ikuti ikut-ikuti? konsep di Islam itu berarti. Kok ngikut-ngikuti? Yang ngikut-ngikuti di aduh ampun dah. Aduh. Yang ngikuti konsep Islam itu kan adalah Islam itu sendiri mengikuti kata kami. Lucu ente ini. Lucu. Serius. Makanya aku bilang, tinggalkan kedunguan itu, saudara. Jangan dungu terus. Kasihan Dari kamu mana tuh. kamu katakan dungu? Sekarang begini, kamu baca 1 Korintus 8 nomor 6. Sebab hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yesus ini siapa menurutmu? Yesus Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri yang disebut adalah Yotevave. Kalau Bapa? Bapa itu adalah Yotevave yang disebut dengan dalam kosakata bahasa Yunani ya kalau nggak salah ya, itu Yeshua Masia ya kalau nggak salah. Ya, Allah ada berapa? Allah ada berapa? Ya jaringanku ya. Allah ada berapa? Allah itu adalah sebutan bagi dia yang diterjemahkan Ya, oleh Allah Mbak ada Elai. berapa? Allah ada berapa? Kalau Allah itu ya banyak, ilah-ilah lain banyak. Makanya kan dalam kamu tidak belajar berarti. Kau baca 1 Korintus nomor 8, di situ dikatakan Allah itu cuma satu, yaitu Bapa. Allah kok banyak? Bentar dulu bro, ini si Fendi Ahmad ini yang punya room ini pernah kau pecundang kali bro, mau di room kawan kau pun saya sendiri masuk sini di room Islam pecundang kalian semua. Enggak Apalagi si pecundang. Pak ini diam-diam kayak apa nih? Jangan kau bangunkan singa tidur. Nanti Kamu kau sama dimakan. aku, Adi. Sebenarnya mampus. gini Bang Anda, kalau begini, Bang Anda mungkin bahasanya Bang Anda itu terlalu tinggi bagi si Adi, karena Adi ini masih kelas dedak dia Bang Anda. Oh ya sudah. Coba dilayani, dilayani. Oke, jadi gini Adi ya, ini mungkin yang jadi persoalanmu di Adi, dengar Adi ya. Nih ya. Ntar Adi ya, Dinda ya. Nih, saya balikin kameranya. Loh, ntar ya. Oke. Yang jadi persoalanmu kan 3 kata ini. Ada aku, Tuhan, dan kami. Betul Dinda? Iya itu kan 3 itu, 3 tapi Oke, 1. oke. 3 kata ini, 3 tapi 1. Jangan kau rempet-rempet ke Ya ajaran itu kan benar, 3 tapi 1. Gimana sih? Aku di sini eksistensi Allah itu sendiri.
yaitu Oh, Allah. mengikuti pemahaman apa ini Tuhan Tritunggal di sini, kayaknya. Tuhan ini gelar atau nama? Kalau itu sih, bro, kalau kata Rab pun itu Tuhan juga dibilang gelar gelar. atau Kata nama ilah pun dia? disebut kata ilah pun Jawab juga saja. disebut. Tuhan gelar atau nama? Bro, saya nggak tahu esensi kalian itu kayak mana. Gelar atau nama? Oke, saya Saya jawab. nggak tahu esensi kalian itu kayak mana. Oke. Karena gini, Tuhan Baru. itu adalah gelar. Kamu, Kami Fendi, ini diamlah, adalah Fendi. Tangan keagungan. Pernah Ya, kami adalah keagungannya Allah. Jadi Allah bersumpah demi gelarnya, di mana Dia memiliki keagungan. Hasil tepuk tangannya Lepandi, kayak Bang Zuma lo. Kamu katakan itu keagungan. Allah bersumpah Enggak, demi Kak. gelarnya, ya, di mana Dia memiliki keagungan. Keagungan, Sama bro. halnya Allah bersumpah demi waktu fajar. Allah bersumpah demi waktu asar. Allah bersumpah demi waktu maghrib. Seperti di surat Al-Baqarah yang dibawa sama abang Anda tadi. Miliknya lah timur dan barat. Nggak ngerti juga, aku kasih analogi. Ini analogi anak SD ya. Prabowo itu namanya. Presiden itu gelarnya. Udah bro, itu Pemerintah Republik pemahaman Indonesia, inilah keagungannya. Ketika Bapak Prabowo bersumpah demi gelarnya atau Nggak, jabatannya itu presiden, di mana dia adalah presiden dari Republik Indonesia, maka dia mendapat keagungan dari rakyat Indonesia. Apa yang salah di sini, Dinda? Apa yang salah ketika Bapak Prabowo bersumpah demi gelarnya itu presiden, di mana dia memiliki keagungan di Republik Indonesia sebagai pemerintah, sebagai kepala pemimpin negeri Republik Indonesia, bro. Indonesia. Kamu menggunakan narasi. Le Faruk tambah 2 kilo dedaknya ya, Le Faruk, lanjut. Jangan mahal dedak sekarang Lepandi, mahal dedak. Kamu katakan kata kami itu adalah keagungan. Coba kamu bacakan surah Al-Araf ayat 11. Nanti dulu ke sana, udah. Akan inna tetapi, lillahi wa inna ilaihi tunggu dulu. atas meninggalnya Faru. Oke, akan tetapi ketika Allah bersumpah Kamu katakan demi itu keagungan. bersumpah Jangan demi dibikin gelarnya, saya. di mana miliknya lah timur dan barat. Ini Tuhanmu kok miskin kali, bersumpah demi dirinya sendiri. Ini tengok ini, nggak punya apa-apa dia rupanya mau dibikinnya sumpah. Ini Tuhanmu ini nggak punya apa-apa ini. Saya kata Terdapat dalam Ibrani 6 nomor 13 sampai 14. Sebab ketika Allah Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Miskin kali Tuhan kok bro, nggak punya apa-apa, bersumpah dia demi dirinya sendiri. Nggak ada yang dijaminkan dengan sumpahnya. Berarti Tuhan kau ini tidak berhak atas Rabbul Alamin, alam semesta. Tuhan kau nggak berhak atas timur dan barat. Bersumpah dia demi dirinya sendiri. Udah dirinya sendiri yang disumpahkan ini, ketika masuk ke dalam perjanjian baru, ternyata nggak punya harga diri. Kenapa? Ditangkap, dipukuli, metong. Pantas dia bersumpah demi dirinya sendiri. Kenapa? Ternyata dia tidak memiliki apapun. Bisa kau jawab ini? Kenapa Tuhanmu bersumpah demi dirinya sendiri? Apakah dia tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikannya jaminan sebagai atas sumpahnya? Silakan Bro, tadi. kan saya udah bilang dalam Ibrani, dalam Keluaran, dalam Amos yang Anda katakan itu seperti yang dikatakan Juma. Itu saya akui bahwasanya dia bersumpah kepada dirinya sendiri dan Nah, bersumpah kenapa kepada dia bersumpah itu. demi dirinya sendiri? Dia nggak punya karena sesuatu kan rupanya mau karena ada sesuatu. Contoh. Pertanyaannya Dinda, dengar Dinda. Selo, Dinda, jangan kamu kejar saya kejar pertanyaannya kamu. Dinda, kenapa Tuhan kau bersumpah demi dirinya sendiri? Dia tidak memiliki sesuatu apapun rupanya yang untuk menguatkan sumpahnya dengan dia membuat jadi jaminan atas sumpahnya, nggak punya dia. Para Islamnya, para Islamnya bro, di mute bro, nggak bisa Ya, ngomong bro. silakan dijawab Bang, silakan. Ya silakan. Banyak jawab. ngomong kau Fendi. Saya ini ajak ya, silakan. kamu jangan seperti hadis selebis bro. Silakan dijawab. Hadis selebis saya katakan anjing hanya berani di kandang apa lagi? Jawab. Ya udah dibawa aja lah kalau nggak bisa jawab. Yang Kristen yang bisa jawab aja lah, silakan. Aduh, nggak berbobot ini si Adi Saputra dari dulu sampai sekarang. Udah ratusan kilo dedak di sini dimakan sama dia. Parah. Silakan teman-teman Kristen ya, yang lain ya. Kebetulan ada Bang Zuma sama wakil Bang Zuma, Le Faruk. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik, kirim permintaan. Mau dialog, bincang-bincang santai boleh. Bang Zuma kalau mau ibadah nanti sampaikan aja ya, Gurunda ya. Kebetulan ada Le Faruk.
Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Masa. Aduh, masalah lagi nih. Silakan Masa. Ada yang mau ditanyakan yang berkelas pertanyaannya. Silakan Masa. Ya, aku mau nanya sama Bang Faruk itu, kalau di Quran itu Allah itu ditulis dalam huruf Latin atau huruf Arab ya? Huruf Arab bang, alif lam lam ha. Oh ya, kok tadi ditulisnya pakai huruf Latin lah Bang, nyontoinnya? Nanti gue bikin huruf Arab kok nggak bisa baca. Kalian kan umat terjemahan. Jangan kau sulitkan dirimu Masa di sini Masa ya. Jangan kau sulitkan dirimu. Jangan kau susahkan dirimu. Gini Dinda Kojiro, konsep ajaranmu jangan kau bawa ke muka umum. Gak akan terima orang. Kenapa? Karena dalam konsep kalian kan, jika bisa dimudahkan, kenapa? Jika bisa disulitkan, kenapa dimudahkan? Begitu mudahnya mendapatkan pengampunan, kalian tumbalkan nyawa Tuhan kalian. Itu kan mempersulit diri kalian sendiri. Bani Israel sudah bisa mendapatkan korban penghapus dosa dalam Keluaran 29 nomor 14 dengan menyembelih lembu jantan. Di mana bahagian dari lembu jantan itu ada yang dibakar di bawah mezbah, di atas mezbah, dan di luar mezbah beserta dengan kotorannya. Kau gantikan Tuhan kau dengan lembu jantan, yang ganda aja kau. Masa setara harga Tuhan kau dengan lembu jantan? Kan itu berarti prinsip kalian, jika bisa dipersulit ngapain dipermudah. Nah kalau kami permudah supaya jangan kau dipersulit. Makanya aku latinkan. Kalau kau bisa original teksnya Quran gak apa-apa. Kita bicara dengan original teksnya Quran, gitu Dinda. Silakan lanjut. Ya makanya aku bingung ya sama umat Islam tuh tiap tahun itu memperingati Idul Adha ya kan, peristiwa Abraham yang akan mengorbankan. Kau Masa itu terus kau bawa itu terus udah dijelaskan berulang kali. Gimana kau ini? Sebenarnya kau mendengarkan gak yang dijelaskan itu beberapa hari ini setelah kau bertanya itu terus kau tanya. Kau mendengarkan gak? Kau nyimak gak apa yang dijelaskan, apa yang dipaparkan? Apa kau Masa? Orang bosan tengok di bawah, bosan itu terus yang kau bawa. Ke Bang Faruk pertanyaan lain Bang. Ya silakan Le. Silakan Bang Masa. Apa ditanyakannya? Kalau ALLAH harus dibaca Allah ya, berarti selama ini guru-guru SD itu salah dong ngajarin murid-muridnya dong ya. Berarti AMMAH harus dibaca Aumah, ABBAH harus dibaca Aubah. Pak Masa ini aduh Masa. Udah aku jelaskan sama lagi Dinda ya. Bentar ya aku buka datanya ya. Memang kita harus sabar teman-teman ya menghadapi ODGJ. Makanya aku bilang iya ya. Karena gini, aku malam ngadapin anak-anak yang belum berakal di TPA. Siang sampai malam ngadapin orang tua yang nggak punya akal. Nih, kenapa dibaca Allah? Ini Dinda, tengok ya. Orang tua maksudmu ini Faruk Masa ini begitu? Iya, begitulah. Oke. Lanjut. Kata Latin ALLAH ya itu bersumber dari ini original teksnya. Alif, lam bertasjid, ha. Ya, pemahaman sederhana lam bertasjid ini L-nya 2 karena dia bertasjid dan Latinnya seperti ini. Akan tetapi karena kami tahu Latin ini bersumber dari original teksnya Quran bahasa Arab alif lam lam ha, maka kami terikat dengan disiplin ilmu ketika membacanya Dinda. Disiplin ilmu apa itu disebut Faruk? Disiplin ilmu tajwid. Kami nggak boleh membaca sembarangan karena kami tahu ini bersumber dari original teksnya ini. Di mana di dalam pemahaman tajwidnya ketika bertemu kata seperti ini, rangkaian huruf yang menjadi bentuk kata seperti ini, kami harus gunakan hukum ilmu tajwid, disiplin ilmu tajwid. Di mana huruf alif yang makhrajul hurufnya al-halqi bagian bawah, tenggorokan paling bawah, memiliki sifat siddah atau tegas. Maka ketika membacanya itu harus disiddakan. Nggak boleh nggak boleh ya. Setelah itu bertemu dengan huruf lam yang bertasdid. Di mana huruf lam bertasdid ini ya, huruf lam bertasdid ini adalah tebal atau dibaca disebut dengan ini khiraf. Seperti terdengar huruf O tapi bukan O. Dari mana terdengar suara huruf O-nya Bang Faruk? Karena ya punggung lidahmu itu diangkat ke langit-langit. Memang gak akan ngerti ini Bang.
Biar dia tahu luar biasanya Islam itu akan ilmu. Punggung lidahmu diangkat ke langit-langit. Jadi bunyinya seperti ada huruf O, tapi kami tidak baca O, tetap baca A. Au, au. Ya, Allah. Setelah itu bertemu dengan huruf H. Ya, huruf H ini makhrajul hurufnya al-halqi bagian bawah sama dengan alif, dan sifatnya ini adalah rohwah, mengalirnya suara. Allah. Allah. Begitu kami membacanya. Kenapa kalian baca seperti itu? Karena kami terikat dengan disiplin ilmu tajwid, meskipun kami membaca dalam bentuk Latin. Karena kami tahu kata Allah ini bersumber dari original teksnya alif lam lam ha. Kan gitu. Beda sama kalian. Di mana di dalam terjemahan kalian tertulisnya Allah, sementara original teksnya tertulisnya Theos. Theos jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ya orang Inggris menerjemahkan dengan kata God. God itu ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia harusnya Tuhan. Kenapa ketika dari bahasa Yunani diterjemahkan ke Indonesia malah nyangkut ke bahasa Arab? Dan kalian membacanya itu tidak dengan disiplin ilmu. Suka-suka gigi kalian aja membacanya dengan bacaan Allah. Gini bang. Sudah paham? Kita pelan-pelan aja bang. Itu kan alif lam lam ha ya kan. Alif itu jadi huruf A ya kan, betul nggak bang? Lam itu jadi huruf L. Lam lagi jadi huruf L. Nah, H itu jadi huruf H. Nah ini kan masih ada sisa huruf A. Satu lagi bang. Itu dari mana bang? Sisa huruf mana? Mana sisanya? Kan A, L, L, A, H ya kan? Iya. Alif, lam, kan antara lam kedua dengan H itu ada huruf A. Itu huruf A-nya itu dari mana bang? Makanya saya bilang tadi Dinda, ya ini disebut dengan lam samsiyah. Kenapa lam samsiyah? Dia tebal ini, karena ada tasdidnya ini. Ya, jadi di sini kalau ini tidak ada, ini misalkan ini tidak ada nih, ini bergaris kasroh misalkan, dibaca illah, bukan illalah, dibaca dia illah. Jadi lam yang di awalnya itu disukunkan, tersukunkan, bukan disukunkan ya, seakan tersukunkan, ya, atau dimatikan. Nggak ada yang baca illalah, nggak ada illah. Seandainya huruf alif ini bergaris bawah, nih di bawah begini, ini di bawahnya ada garis gini, bertemu dengan lam ini, ya lam bertasdid ini, akan tetap dibaca illah, bukan ilalah. Faham? Iya, oke lah bang. Itu kan kalau huruf Arab itu kan ada tanda bacanya, mungkin kita tahu bacanya harus Allah. Nah, kalau huruf Latin A, L, L, A, H, coba abang suruh anak 3 SD baca bang, pasti mereka jawabnya Allah. Nah, kamu kan tidak anak kelas 3 SD lagi, Dinda. Bang Faruk yang ganteng ini kan sudah memaparkan ke kamu disiplin ilmunya tadi. Kita udah sampaikan, ya, bahkan KBBI sendiri sudah mengatakan kata Allah ini bersumber dari bahasa Arab yang merupakan nama sesembahan umat Islam. Karena kami tahu Latin ini bersumber dari bahasa Arab, maka kami membacanya ini harus tetap dengan disiplin ilmu. Karena hukumnya wajib. Kau bilang bagaimana dengan anak kelas 3 SD? Anak kelas 3 SD belum punya akal. Kalau kamu kan tua tapi tak berakal. Masih kamu punya anak SD. Janganlah kau kayak anak SD, udah dipaparkan sama mu kajiannya. Masih juga kau mengikuti bacaannya seperti anak SD. Yang salah bukan aku, kamu. Punya akal tapi gak digunakan. Gimana? Jadi guru salah ngajarin anak. Tadi kau bilang anak SD, sekarang guru SD. Bentar lagi kepala sekolah SD. Siapa sih maksudnya kau bilang? Waktu aku SD kan aku diajarinnya A itu dibaca Allah gitu loh. Ya udah Bang Fandi ganti sama yang lain deh. Itu Bang ada tamu. Itulah makanya aku bilang samamu, jangan terlalu banyak kau makan dedak. Terlalu banyak kau makan dedak kayak gini otak mulai aduh. Iya gini Dinda ya, Dinda Kojiro ya. Sedihnya tuh gini Dinda Kojiro. Dinda Kojiro tahu nggak? Ketika aku memaparkan kajian ini, muridku itu anak umur 3 tahun loh. Anak umur 3 tahun tuh, oh iya om ya. Ya, ini kau masih banyak pertanyaan. Masa lebih pinter anak umur 3 tahun daripada kau Kojiro? Jangan begitulah. Ya. Oke, lanjut yang lain.
Ya, Bang Karo, monitor Bang Karo. Ini edukasi Bang buat Mas Aha ini ya. Silakan Bang Karo. Ya, Bang Karo ada yang mau disampaikan? Ya baik, terima kasih. Ya, silakan Bang. Ya, saya mau menyampaikan kembali yang tadi saya sampaikan di awal tadi saya naik tentang berlebih-lebihan yang dijelaskan oleh properti atau Bang Suma. Karena dalam Al-Maidah 87 kan untuk tidak berlebih-lebihan. Maka yang saya ingin tanyakan, berlebih-lebihan itu dalam hal apakah? Apakah hanya dalam hal patokannya hanya dari segi tubuh manusia, atau ada lebih dari ukuran tubuh manusia, atau lebih dari sekedar homosentris? Nah, boleh. Itu baru pertanyaan. Monitor Bang Zuma. Gurunda, monitor. Sudah monitor Bang Zuma? Oke, silakan Lai Faruk. Enggak, pertanyaannya apa ini? Coba diulang Bang Karo tadi, belum disimak baik-baik mungkin. Silakan Bang Karo. Ya, jadi tadi saya naik karena saya tertarik dengan perkataan Bang Suma mengenai tidak seperti yang lain yang makannya tidak ada batasan, segala sesuatu boleh disantap, tidak ada batasannya dan tidak ada halal haramnya. Saya setuju untuk itu, dan saya mau tanyakan apakah ukuran yang ada di Al-Maidah 87 dan Al-Baqarah 168 ukurannya hanya sebatas dari segi tubuh manusia, ya? Apakah kalau manusia sakit maka itu sudah berlebihan, kalau manusia belum sakit itu belum dianggap berlebihan? Rada-rada homosentris kalau ukurannya demikian. Mungkin begini pertanyaan poinnya saya. Apakah hanya berlaku pada makanan itu nggak boleh berlebihan, atau berlaku ke umum, ke semua? Tidak. Di dalam surah Al-Maidah 87 ya tadi ya. Al-Maidah 87 itu makna berlebih-lebihan itu. Ya, benar. Al-Maidah 87 dan Al-Baqarah 168. Iya, kan dikatakan, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas itu. Itu. Ya. Iya, berlebih-lebihannya di mana? Kata berlebih-lebihannya. Ya, jadi kalau ukuran berlebihan itu apa saja? Oke, berlebihan. Apakah hanya kalau manusia sakit baru paham. Pemaparan berlebih-lebihan tuh gini. Ketika Allah sudah berikan kepadamu kemudahan, kau tempuh kesulitan. Contoh, ya kita ke dalam lini puasa dulu. Ya, Allah telah memberikan kemudahan bagi orang yang safar dalam waktu tertentu, dalam jarak tertentu di bulan Ramadan, dengan dia tidak berpuasa atau membatalkan puasanya ketika dia dalam perjalanan. Tapi si hamba ini memaksakan, malah dia tetap berpuasa. Itu dia sudah berlebih-lebihan. Ketika Allah sudah berikan kemudahan pada dia karena dia safar atau lakukan perjalanan, boleh dia menggantikan puasanya di hari yang lain. Tapi dia ngotot, gitu loh. Tidak diambilnya kemudahan dari Allah, malah ditempuhnya kesulitan. Itu termasuk dalam berlebih-lebihan. Yang kedua, dalam ridi sedekah, nggak boleh juga dia berlebih-lebihan, gitu loh. Dia mensedekahkan sesuatu, sementara sesuatu yang disedekahkannya ini sangat dibutuhkan oleh istri dan juga anak-anaknya, sehingga dia menggugurkan kewajibannya untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Anak orang dikenyangkannya, anaknya dibiarkannya kelaparan. Itu berlebih-lebihan. Itu sudah melampaui batas ketika dia melakukan perbuatan. Jadi ketika pun kami melakukan amal soleh, kami nggak boleh berlebih-lebihan. Di mana nanti berlebih-lebihan dari perbuatan kami itu bisa merugikan atau menzalimi diri kami sendiri, keluarga kami, bahkan orang sekitar kami. Itu maknanya. Gitu loh. Kalau kalian teman-teman Kristen, kalian tidak berlebih-lebihan, tapi kalian kurang-kurangi, bahkan kalian ada-adakan. Nggak disuruh kalian nyembah Yesus, kalian sembah Yesus, gitu loh. Nggak disuruh kalian ibadah hari Minggu, ibadah kalian hari Minggu. Nggak ada disuruh kalian nyemplung-nyemplung ke sungai, nyemplung-nyemplung kalian ke sungai. Mereka umat pada masa lampau berlebih-lebihan terhadap agamanya ada. Kita kerucutkan
kerucutkan lagi di Al-Baqarah 168 kalau begitu. 168. Makanlah dari yang halal dan thayyib. Ya, Al-Baqarah 168 tentang makan dari hal yang haram, halal dan thayyib. Nah, kalau sudah mengenai halal itu kan sudah jelas ya, mana yang halal. Tapi mengenai thayyib itu mana ukuran Oke, thayyib bersih? wahai manusia, Baik buruknya makanlah itu mana sebagian ukurannya? makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Yang mau ditanyakan apa, Dinda? Yang mau ditanyakan apa, Dinda Karola? Saya ingin menanyakan ukuran thayyib itu. Sejauh mana bisa dikatakan thayyib? Apakah hanya konsentris, hanya sekedar sampai pada sebatas tubuh manusia, atau thayyib juga berlaku untuk atau diperhitungkan juga thayyib itu ke manusia sekitarnya, termasuk alam, lingkungan dan hewan? Oke. Ya, halalan thayyiban. Ya, apakah semua makanan halal itu baik? Tidak. Tapi makanan yang baik sudah pasti halal. Contoh, mie instan. Mie instan itu, Dinda, halal. Makanya MUI bisa memberikan logo halal gitu loh. Apakah itu baik? Belum tentu. Jika kau konsumsi dalam waktu yang lama, akan berdampak buruk bagi kesehatanmu. Ya, jadi makna halalan thayyiban itu halal lagi baik. Ya, contoh yang halal lagi baik itu apa? Madu. Di mana makanan itu memiliki kandungan yang dibutuhkan oleh tubuhmu. Kau nggak usah cerita dulu memberikan kebaikan kepada orang lain sebelum tubuhmu sendiri kau berikan haknya untuk kebaikan itu tadi. Karena dengan kebaikan yang ada dalam tubuhmu, jika tubuhmu sehat, baru kau bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kalau kau sendiri saja penyakitan, bagaimana kau bisa memberikan manfaat untuk orang lain? Yang ada kau nyusahin. Yang ada nyusahin, Dinda. Sama halnya ya. Ketika dalam iman kalian bilang kalian imani Tuhan kalian itu Maha Pengampun. Kalian imani Tuhan kalian itu penebus. Sementara ketika dia turun ke dunia, dia nyusahin anak perempuan orang. Dengan pura-pura jadi manusia, masuk ke dalam rahim seorang wanita yang perawan, dilahirkan, rusak perawan anak orang. Disusahkannya lagi orang, anak perempuan itu nggak makan, disusuin, dia dimandiin, kan gitu. Bagaimana Yesus yang bayi yang nyusahin mamanya ini bisa memberikan kemudahan kepada orang lain, sementara dia sendiri menyusahkan orang lain? Kebalik dia. Kalau kami, kau jangan cerita dulu memberikan kebaikan kepada orang lain. Jangan cerita dulu kau memberikan manfaat buat orang lain. Sementara dirimu sendiri, tubuhmu sendiri, tidak kau pikirkan kebaikan atas dirimu. Karena hanya jika kau mengambil manfaat atau kebaikan dalam tubuhmu, ketika tubuhmu sehat, baru kau bisa berpikir dan berbuat untuk kebaikan orang lain. Gitu, Dinda, ya. Jadi kata besarnya kalimat yang menjadi benang merah itu begini. Baik, ya, halal belum tentu baik, tapi baik sudah pasti halal. Begitu, Dinda, ya. Lanjut. Baik, kita kasih applause ya untuk saudara kita Lai Faruk. Masya Allah, ini terlalu banyak jual dedak ini kayaknya, makanya pintar begini. Silakan Bang Karo, ada lagi yang mau ditanya? Lai Pandi. Yo. Aku bisa izin sekali aja, dari tadi kutahan ini loh. Silakan Lai. Boleh ya? Yo. Oke. Bukan, karena ini bukan komal kita, teman-teman. Cair dong. Silakan Bang Karo. Bang Karo, buka mute. Ya. Silakan. Terima kasih ya. Nah, jadi apakah menyantap hewan itu kalau secara dalam ukuran tertentu ya, sampai pada titik tertentu, apakah menyantap pola sedemikian itu ya bisa sampai juga melanggar prinsip thayyib? Jika Iya, ternyata bisa. pola sedemikian Bisa. punya efek negatif ke lingkungan, apalagi ya ke lingkungan lah sekurang-kurangnya. Bisa, Dinda, karena di dalam Al-Quran Allah menyampaikan, makan dan minumlah kamu, tapi jangan melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Siapa itu orang-orang melampaui batas? Orang-orang yang ketika dia makan, dia berupaya sekenyang-kenyang mungkin. Apakah akan ada keburukan dari perbuatan ini? Ada.
Akan zalim dia kepada orang lain. Saking kekenyangan dia makan, nggak bisa dia berdiri lagi ngambil minumannya. Disusahkannya orang lain. Tolong dulu ambil minumanku. Itu masih mending kalau kekenyangan. Kalau mencret sampai dibawa ke rumah sakit, susah nggak orang dibikinnya? Susah. Bopong-bopong dia ke rumah sakit. Sama ketika pada masa itu, ya, ketika pada masa itu setelah Yesus disalibkan, susah orang-orang di sekitar Yesus membopong-bopong dia ke dalam kuburan. Kan nyusahkan orang lain itu. Ya, jadi Dinda, itulah alasannya kenapa kami diperintahkan makan dan minumlah kamu, tapi jangan melampaui batas. Ketika kamu melampaui batas, maka akan ada mudarat atas dirimu, atas tubuhmu, gitu loh. Ya, ada takarannya ketika makan dan ada takarannya ketika minum. Dan ini pun dibenarkan oleh dokter kan. Ketika kita makan dalam kapasitas besar, itu lambung kita itu akan robek. Lambung kita itu akan robek, kata dokter. Nah, dan robeknya itu tidak langsung kita rasakan. Perlahan. Makanya ada penyakit katanya asam lambung. Nggak ada sakit asam lambung, tapi yang ada lambung itu luka. Kenapa lambung luka? Karena keseringan makan tanpa batas, melampaui batas. Itu dia luka lambungnya di jalan tuh. Dinda Karola. Nanti setelah ini jangan lupa Dinda ya perpuluhannya ya. Silakan Bang Karo. Ya, Untuk penjelasannya terima kasih, dan saya lihat tadi ya itulah dari contoh ya, saya mendapatkan kesan kalau contoh yang diberikan ya memang contoh lebih terkait dengan efek ke manusianya. Lebih terkait ke efek manusianya. Bang Karo nggak makan daging kan, Bang Karo? Bang Karo itu nggak makan daging kan? Monitor Bang Karo. Iya. Makanya kalau ada orang Kristen yang naik dan membahas ini bisa juga diperbenturkan dengan saya. Oke. Ya kalau boleh tahu Bang Karo, kenapa nggak makan daging Bang Karo? Siapa yang larang abang makan daging? Ya, kami tidak menyantap daging karena daging punya efek negatif ke lingkungan, punya efek negatif ke perasaan nurani, dan macam-macam efek negatifnya, dan ada alternatif yang etis untuk enggak yang saya tanyakan untuk tidak, Bang Karo, supaya tidak lagi mengorbankan hewan. Siapa yang melarang abang makan daging gitu loh Bang? Nah ya, soal larang tidak melarang, saya pikir tidak perlu menunggu larangan untuk kita memperhatikan mereka yang patut diperhatikan. Intinya menurut prasangkaan abang lah ya. Suruhan, tidak perlu ada perintah. Iya, tidak perlu ada perintah untuk memperhatikan. Abang nggak butuh larangan. Tapi apa yang abang lakukan saat ini, apa yang abang imani saat ini, dampak terhadap hewan yang abang sembelih itu ada hadir dari prasangkaan abang dan rasa-rasa abang kan gitu. Kalau nanti aku menyembelih hewan ini, kasihan hewannya gitu kan pemikiran abang kan, ya kan, meninggoy hewannya. Kalau dimakan nanti ini sifat dari hewan ini bisa berpindah kepadaku. Belum lagi dampak dari daging ini bisa begini begitu. Itu semua kan berdasarkan prasangkaan abang saja kan gitu kan Bang, karena tidak ada perintah atas perbuatan itu sendiri. Betul Bang Karo? Cek Bang Karo, monitor Bang Karo. Belum kebuka mute-nya. Monitor. Nyimak lah Bang Karo, nyimak. Kalau diterangkan itu menyimak Bang. Tapi di Komalmu enak lepan dia, bisa ngomong bagus-bagus gini ya. Iyalah. Di Komalmu kerasukan aja Oten. Di sini enak loh teman-teman. Diskusinya enak di sini loh. Kadang dapat juga kayak gitu lah kadang. Oh iya. Itu dosis dedaknya kurang, dosis dedaknya itu biasanya kurang. Jadi kita agak repot. Saya pikir yang live di YouTube itu harus hati-hati bernarasi, jangan kerasukan. Iya, kalau saya tahu ini live di YouTube. Iya, kalau kayak Bang Karo ini oten-otennya enak loh. Kita dapat edukasi. Kalau kayak Bang Karo ini oten-otennya enak, kita menjabarkan, dia sabar menunggu. Jika ada yang kurang cocok kan gitu, ada dia rasa, ada dia. Menurut saya semoga ini berpengaruh. Iya, mudah-mudahan. Semoga ini punya pengaruh dari dari pola yang saya konsumsi.
Karena menurut kebanyakan orang, meskipun saya juga tidak merasa demikian ya. Katanya kalau tidak konsumsi daging lebih sabar. Sebenarnya tidak, saya pikir tidak juga. Saya juga orang yang bisa lumayan emosian juga ya. Apalagi kalau saya melihat orang-orang yang mengkonsumsi beda dari kami konsumsi gitu. Tapi izin Kalau Bang saya Karo, berjumpa Bang Karo. dengan orang seperti Bang Karo. Kosan dulunya, Iya, Bang Karo, bentar Bang Oh, iya, Karo. Di dalam hewani itu kan ada sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu protein. Di mana protein ini kan bermanfaat untuk kita. Salah satunya manfaatnya itu perihal tentang keituan kita lah gitu loh, protein ini tadi. Dan juga baik untuk perkembangan otot kita. Dimana jika otot seseorang itu kuat, maka otot ini akan mampu untuk melindungi tulang dari keroposan gitu loh. Maka orang-orang yang tidak mau melatih ototnya itu gampang terkena osteoporosis, tulangnya gampang rapuh, retak, ya kan? Karena apa? Karena asupan protein bagi tubuhnya itu kurang gitu loh, sehingga ototnya itu tidak bisa melindungi atau memberikan nutrisi kepada tulang. Kalau abang nggak makan daging, abang dapat proteinnya dari mana, Bang Karo? Bang Karo, protein dari yang kami konsumsi ya protein nabati. Dan banyak bukti sebenarnya atau banyak praktek dari orang-orang yang sejak janin ya. Saya terus terang, saya kan memang bukan seperti orang-orang yang sejak janinnya sudah vegetarian ya. Saya terus terang sudah nanti 30-an tahun baru memutuskan membatasi diri. Tapi saya tahu ada orang seperti Vegananda, putrinya Yanto Seng. Nah, mereka sejak janin bahkan sudah tidak ada turunan hewani, tidak ada hewan dan turunan hewani yang mereka masukkan ke dalam tubuh mereka. Itu. tapi kan dampak buruknya kan ada juga ini Bang, kepada orang sekitar kita kalau kita bermindset seperti ini. Contoh nih Bang ya, contoh di daerah Hindia, kan di situ kan nggak bisa tertekan itu apa perkembangan ya atau reproduksi dari lembu itu sendiri, sehingga banyak kali lembu gitu loh, karena tidak ada yang mau makan lembu gitu loh. Ya kalau lah kita orang Indonesia ini semua bermindset seperti Bang Karo ini, maka ya tidak ada yang bisa menekan populasi dari hewan itu sendiri, lembu, kambing, ayam, maka akan bisa jadi kan dalam tempo nggak sekarang, 10, 20, 30 tahun lalu kemudian akan memenuhi bumi ini tadi. Jadi teman-teman, kita memandang orang-orang seperti Bang Karo ini adalah rahmat dari Allah. Kenapa? Ya, ada orang seperti Bang Karo tapi ya ini tidak ada perintah. Seperti Bang Karo tadi, ini menurut persangkaannya saja. Kalau dia memang tidak mau makan hewan, ya silahkan dia tidak mau makan hewan. Tapi kembali pada prinsipnya, itu bukan perintah dari Tuhannya, tapi menuruti persangkaannya saja. Dan ada orang yang memakan hewan, di mana pemakanan hewan ini kan untuk menekan populasi dari hewan itu sendiri. Kalau semua manusia nggak makan hewan, itu tidak adil. Itu tidak adil. Sementara Tuhan itu telah mensifati dirinya dengan keadilan. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sesungguhnya Allah itu dialah Tuhan yang adil, bukankah dia sebaik-baiknya hakim? Gitu loh. Sama dengan beriman dan kafir. Beriman dan kafir itu pun ujian dari Allah. Itu rahmat dari Allah. Gitu loh. Karena kalau hidup kita di dunia ini, kita pernah teman-teman di zaman Nabi Adam alaihissalam, maka dalam Al-Quran dikatakan kalian pernah hidup hanya satu kaum saja. Pada saat itu tidak ada yang agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen, agama ini nggak ada. Satu kaum saja gitu loh. Apakah pada saat itu tentram? Tidak. Terjadi pembunian antara Habil dan Qabil. Terjadi juga pembunian. Gitu loh. Jadi kehendak kita itu belum tentu baik, tapi sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah itulah yang baik. Makanya dikatakan Allah, berbangsa-bangsalah kamu. Ya, berbedanya keyakinan kita, berbedanya warna kulit kita, berbedanya suku-suku kita, bangsa kita, sejatinya itu adalah rahmat bagi semesta alam. Gitu loh. Tak perlu kita untuk mendeskripsikan ya orang lain selama orang tersebut tidak mendeskripsikan iman kita ataupun pribadi dari kita sendiri. Oke, lanjut cari yang lain aja. Leku Lepandi. Ya, ya mungkin ya boleh sama-sama. Terima kasih untuk sanggahan dan penjelasannya. Kalau dikatakan mengenai melakukan ini untuk persangkaan, memang ini dilakukan bukan untuk
semata-mata karena perasaan atau saya katakan tadi, saya istilahkan nurani, bukan semata-mata itu ya, bukan semata persangkaan, karena ada juga keputusan ini karena data-data ilmiah juga. Jadi bukan hanya sekedar persangkaan. Dan untuk membatasi populasi lembu, nah itu seakan-akan populasi lembu ini sepertinya butuh ditekan. Makanya untuk menekannya butuh konsumsi manusia terhadap lembu, dan itu berbanding berbeda terbalik dengan yang ada di India. Nah itu juga terjadi kan karena lembu dimanapun juga termasuk di India, walaupun mereka itu istilahnya mentuhankan atau mendewakan lembu sapi, Jangan kesana, mereka dalam Bang arti Karo, tertentu jangan juga kesana. memperlakukan Jangan kesana, mereka Bang secara Bang Karo, jangan ke sana, jangan ke sana. Oh. Bang Karo. Oh ya, maaf, Karena maaf. di antara Oke, kita saya tadi- ke Indonesia saja. Di antara kita Indonesia, ya. Jadi kalau ya benar itu, ya. Jadi seakan-akan kalau kita mau memperlakukan sapi atau lembu karena mereka begitu banyak ya, maka populasi mereka harus ditekan. Nah itu kan terjadi karena budaya industri kan, di mana mereka itu sudah diternakkan lebih dahulu. Karena mereka diternakkan, maka populasi mereka begitu saat ini secara wajar kita lihat memang begitu banyak, sehingga dalam mindset kita mereka tidak mungkin mereka itu harus ditekan populasinya, diantaranya dengan mengkonsumsi mereka. Ya sekali lagi itu terlebih dahulu karena sudah diternakkan. Kalau mereka itu pertambahan populasi mereka itu bukan karena bukan karena diternakkan ya, bukan atau dilakukan karena memang lebih karena secara alami mereka berkembang biak, maka populasi mereka tidak akan dapat mindset mereka itu perlu dikonsumsi gitu. Syukran Abang, barakallahu fikum. Intinya gini, apa yang kalian amalkan, ya yang Bang Karol amalkan itu di luar ranah ibadah kan, karena tidak ada perintah. Itu bukan ibadah, tapi menurut prasangkaan Abang saja. Maka karena itu di luar ranah ibadah, ya setelah kematian datang padamu, Anda tidak mendapatkan manfaat apapun, ya atas prinsipmu dengan tidak memakan hewan. Bahkan besar kalau di dalam Islam Anda mendapat dosa. Karena apa? Kau telah mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Dosa itu kan gitu. Mindset Abang dengan tidak memakan hewan sembelihan tadi, ya itu menggiring Abang kepada dosa karena telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dan kalaupun Abang berharap itu pahala, mendapat kebaikan setelah kematian, nggak mungkin. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan tidak mendapat perintah dari sosok yang Mbak sembah. Maka itu bukan bagian dari ranah ibadah. Jadi dianggap perbuatan sia-sia saja yang condong kepada dosa. Gitu Bang Karol ya. Baik, oke, so far baik, terima kasih sejauh ini ya, dan ya bolehlah dilakukan yang lain. Saya bisa mencari data atau bukan mencari bantahan ya, tapi boleh mempertimbangkan positif negatifnya ya, bantahan dan penerimaan pastinya patut untuk saya atau kami terima sebagai bahan pertimbangan atau bahan pemikiran. Terima kasih. Yang lain ada lagi. Ini berarti Bang Karo ini Advent ya, Lepan dia. Bisa jadi sih, Advent bisa jadi. Bukan. Jadi dia nama apa Bang Karo? Saya Katolik. Saya berusaha mengamalkan Laudato Si yang penulisnya baru saja meninggal, Paus. Loh kenapa Abang Dan di mengamalkan? Bang Laudato Si kenapa? itu Gini Bang Karo, kenapa Abang mengamalkan tulisan manusia? Bukankah dalam Markus 7 nomor 7 dikatakan percuma kalian beribadah kepadaku, sementara ajaran yang kalian sampaikan itu adalah ajaran manusia. Sia-sia loh Bang. Kenapa Abang tidak mengamalkan ajaran dalam Bible, apa yang dikatakan dalam Bible? karena apa yang ada di Laudato Si itu kan ya boleh dibilang apa yang ada di Laudato Si itu kan penerapan dari perintah kan, atau perintah lah. Karena itu Laudato Si itu kan tulisan tentang merawat rumah kita bersama.
Nah, merawat gimana rumah bersama perintahnya? itu kan juga semacam perintah juga kan. Ya, kalau Merawat rumah begitu- bersama dalam arti planet bumi ini. Ya oke, kalau begitu di mana perintahnya Bang? Yesus memerintahkan Anda untuk tidak makan daging. Karena kan Yesus pernah mengatakan masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tapi saat ini kamu belum mampu menanggungnya. Dan di perjanjian lama sebelumnya itu, meskipun bukan kata-kata Yesus secara langsung ya, Hosea ada di Hosea 6 ayat 6. Jadi ya pencipta itu tidak berkenan pada korban bakaran, dia lebih berkenan pada belas kasih. Ya kalau belas kasih berarti korban bakaran itu harus di korban bakaran ya, kalau di perjanjian lama korban bakaran itu ya seyogyanya untuk dihentikan gitu. Silih dosa dengan korban hewan itu di stop, dihentikan begitu. Ya, izin Le Faruk ya, ini kebetulan belum ada teman-teman Kristen yang kirim permintaan. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik, nanti tekan 1 terus biar kita naikkan. Yang Kristen ya, nanti kami siapkan 6 kursi untuk teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik, mau belajar, mau bertanya, atau apapun, mau dialog, boleh. Pastor Romo Pendeta silakan kirim permintaan. Lanjut Le Faruk. Ya silakan kawan-kawan Kristen, saudara-saudara Kristen kalau mau naik silakan, mumpung live pagi di Tahta Channel. Hah? Tahta Channel live, Zulkifli Siapa itu? live, live Faruk live. Banyak yang live YouTube teman-teman ya. Enggak, aku nggak Cah pernah. Tata live YouTube. Live YouTube aku nggak pernah. Apa Lepandi nggak live YouTube rupanya? Enggak, belum bisa saya live YouTube, belum bisa. Oh, aku nggak pernah live YouTube, nggak pernah aku. Oh, Tahta Channel maksudnya Ustadz Tahta ya? Oh, gitu. Ya Cah Tata, Ustaz Tahta. Jadi di dalam Al-Quran teman-teman, kita disampaikan Allah ya, bahwasanya yang dekat hubungannya dengan kamu itulah adalah orang Nasrani, orang Nasoro. Jadi ketika umat Islam itu berdampingan dengan orang-orang Nasoro, itu diskusinya kayak sama Karol ini, nggak saling enggak. Tapi yang jauh pertemanan denganmu, yaitu siapa itu orang-orang Yahudi, gitu loh. Jadi teman-teman Kristen, kalau kayak Karol ini enak kita diskusinya, nggak gontok-gontokan gitu loh. Ya kan, kalau dia mengemukakan pendapatnya, dia ngomong begini. Ini kan cemana lah ya. Izin live Faruk, saya promote sedikit ya. Teman-teman bantu di subscribe ya. Ini akun Bang Zuma nih, Zulkifli Amabas YouTube Bang Zuma, teman-teman di subscribe. Masya Allah, 422 ya subscribernya ya. 422.000. Kita cukupkan ya teman-teman. Tahun ini insya Allah kita akan berusaha mencukupkan sampai 1M. Masya Allah. 1M ya followersnya ya. Teman-teman bantu di subscribe ya. Nih, Zulkifli Amabas. Lanjut. Ya, apanya YouTube live mana? Apa? Yoga Pandi. Itu belum. Nantilah. Kalau YouTube Yoga Fandi itu baru 400 subscriber lebih. Baru 440. Nanti teman-teman kalau mau bantu subscribe boleh nih akun YouTube kami. Yoga Fandi. Thank you Only. Cair bro, Kak Only. Jazakillah khair. Jadi teman-teman bantu di subscribe ya teman-teman ya. Ini juga akun Bang Zuma BZ Property, bantu juga di follow ini yang di Komal TikTok nih. Masya Allah. Kak Only. Ini ada informasi juga ya buat teman-teman khususnya warga Medan. Jadi Bang Faruk itu dapat amanah ini ya dari salah satu followers itu membuat challenge. Challenge-nya ini nanti memang kerja lah jadi malam-malam ini ya. Challenge-nya ini bagi-bagi uang buat warga sekitar Medan. Caranya bagaimana? Nanti insya Allah mulai nanti malam Bang Faruk akan menempatkan atau meletakkan beberapa uang lah di satu titik di daerah Medan. Udah nanti saya video. Contoh ini, saya bikin di sini uang 200.000. Teman-teman nonton videonya, kejar ke sana uangnya teman-teman.
Jadi ada followers kita, aneh-aneh aja memang followers ini ya. Dia mau bikin kayak gitu katanya. Jadi nanti Bang Faruk kata dia kan, tolong gini. Ada dia titipkan uangnya. Jadi insya Allah mulai nanti malam Bang Faruk akan amalkan itu gitu loh. Ya kalau selama ini kan Bang Faruk kasih anak yatim, kasih ini. Dia memang ada nitip tuh anak yatim. Tapi juga bikin channel seperti itu. Bener ada tuh Bang Faruk? Iya. Insya Allah teman-teman, kalau nggak ada kendala nanti malam di satu titik itu nanti kita taruh uang, misal 200.000 seputaran Medan. Aku akan begadang nanti malam. Jadi nanti ku upload videonya, nanti ku tunjuk lokasinya. Nah di situ uangnya ada. Nah, dan kejar uangnya ke situ. Bisa nggak disimpan di dalam rekening saya, nanti orang cari? Iya, lumayan uangnya loh. Aku kalau boleh ikut aku itu loh. Tapi nggak mungkin deh kan, sekitaran Medan teman-teman. Jam berapa? Nanti malam, Ba'da Isya. Nanti Ba'da Isya, karena ini amanah dari orang, makanya ku upload di YouTube ya teman-teman ya. Ku upload di YouTube, ini bukan uangku teman-teman. Jadi mudah-mudahan apa yang disedekahkan oleh saudara muslim kita ini ya bermanfaatlah untuk yang membutuhkan. Kalaupun kalian orang Medan, ya kalau kalian rasa kalian tidak butuh, sebaiknya jangan kalian yang pergi mengambil. Saran saya ya, kalian bagikan video itu supaya dia tahu di mana tempatnya kepada keluarga kalian yang membutuhkan, biar dia mengejar ke sana gitu loh. Ya itu ada kalau tergantung mampunya kami lah nanti. Bisa diletakkan di 30 titik. Bayangkan teman-teman, seandainya 200.000 saja kali 30 titik, 6 juta uangnya loh yang mau dibagikan loh. Luar biasa memang. Maaf Bang Faruk, tolong dipertimbangkan lagi, jangan sampai merusak sarana umum. Iya sih Bang, tapi kita nggak akan merusak sarana umum. Aku akan cari tempat-tempat nanti di mana tempat itu tidak merupakan sarana umum gitu loh. Nggak apa-apa teman-teman, kita tengok dulu lah perkembangannya bagaimana ya, manfaatnya apa, mudaratnya apa gitu loh. Sore Bang Faruk, jangan malam, aku kerja Bang Adidi, aku kerja. Nggak mungkin gara-gara itu nggak kerja dipecat aku nanti. Aku punya waktunya malam hari saja gitu loh. Ya teman-teman saksikanlah nanti kita lihat aja perkembangannya kan, di 1, 2, 3 video gitu loh. Jangan kasih tahu Oten, nggak bisa karena dia upload di YouTube. Oten pasti tahu, orang-orang siapapun itu akan mengambil itu, pasti dia tahu, gitu loh. Pasti dia tahu itu teman-teman. Karena kita gini ya, ketika ada orang kita udah kasih masukan, Bang kenapa nggak begini saja? Tapi dia bilang aku kepinginnya begitu, begini, gitu loh. Bang simpannya di rumahku boleh, Kadahar, ya. Nanti setelah aku simpan di rumah kakak, nanti bagi 2 kita ya, ya. Nanti dicek aja teman-teman, kalau sudah aku upload nanti di channel YouTubeku The Real Faruk Syanipar 44 ya teman-teman, silakan di subscribe. Makanya sekarang subscribe teman-teman, sekarang ini kalian subscribe, insya Allah ini bermanfaat juga buat keluarga kalian nanti kan, tetangga kalian bisa kasih informasi ke tetangga kalian, ini ada uang di sekitar ini gitu loh, kalian kejar ke sana gitu loh. Sekarang juga kalian subscribe itu channel YouTubeku The Real Faruk Syanipar 44. Itu pun aku nggak tahu tak bisa monet apa enggak itu. Videoku gado-gado soalnya di YouTube itu. Ada debat, ada kegiatan sosial, gado-gado itu videonya. Itu apa itu Bang Karol? Ini buka data itu Bang Karol. Bang Karol. Oh iya. Ini di yang ensiklik yang saya katakan tadi, yang dikatakan Bang Faruk tadi sebagai tulisan manusia, tapi boleh saya lihat sebagai satu bentuk penerapan tertentu lah tentang dalam hal iman ya. Di nomor 188 tertulis di ensiklik Laudato Si. Jadi saya di sini kan paus yang baru meninggal. Saya mendorong perdebatan yang jujur dan transparan agar kepentingan tertentu atau ideologi tidak merugikan kesejahteraan umum. Ya maksudnya di sini soal misalnya Oneness vs Tritunggal vs Triteus vs apa semua Unitarian vs lain-lain ya, ideologi itu atau bahkan panteisme mungkin, bahkan agnostik, ateis, bahkan jadi ideologi demikian
tidak menghambat, tidak merugikan ya, tidak merugikan kesejahteraan bersama. Maka dari itu diskusi ya harus tidak perlu mengedepankan, tidak terlalulah mengedepankan, boleh sampai ada yang kejang-kejang, ada yang kerasukan untuk terlalu mengedepankan ideologinya. Jadi lebih ya seperti yang kita diskusikan barusan saja, ini kan lebih mungkin kalau Bang Faruk mengatakan tidak berkenaan dengan, tidak secara langsung berkenaan dengan ibadah ya no problem sih, yang jelas ya bisa kita pakai ini sebagai diskusi untuk kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama, bukan semata-mata debat atau gontok-gontokan ideologi. Itu yang saya baca dari artikel 188 ini. Oke, mungkin kita tunggu teman-teman Kristen yang lain, lah Faruk, ya. Yang lain, siapa tahu ada teman-teman Kristen yang lain yang berkenan untuk naik, silakan kirim permintaan aja ya teman-teman ya. Yang Kristen dibawa, silakan. Langka mereka, teman-teman Oten ini udah langka loh. Mereka udah gimana ya? Ada rasa takut mereka untuk naik Komal. Sebenarnya gini ya, untuk teman-teman Kristen ya, kalian ketika naik ke Komalnya Islam, dijamin keselamatan kalian sebenarnya. Dijamin harga diri kalian, dijamin, itu nggak akan ada. Tapi selama kamu naiknya kayak Bang Karol ini, kan gitu, kamu bikin akhlak, kamu tak berupaya memerangi kami di rumah kami. Islam itu bukan ajaran yang konyol, tampar pipi kanan kasih pipi kiri seperti Matius 5:39, enggak. Kami reaksi, beraksi kok terhadap kami akan bereaksi gitu loh. Tapi kalau kau datang baik kepada kami seperti Bang Karol ini, kami akan baik. Kau tanya apapun kami jawab. Gak mau kau ditanya, gak akan kami tanya. Ini kau naik-naik udah nyerang, udah menghujat, gak mungkin kami diam gitu loh. Kami akan mempertahankan juga harga diri kami dan harga diri Komal kami. Kalau kamu tidak bisa juga dikendalikan, akan dikeluarkan gitu. Silakan teman-teman, adik-adik, ini seperti siapapun kalian yang di bawah, silakan naik adik-adik. Bagus kita ngomongnya kan. Tapi kalau udah mau dijawab Bang Zuma aja nggak tahan kayak gitu. Langsung dibilang Bang Zuma, buang katanya. Udah bertanya dia nih mau dijawab apa. Jadi nggak gitu diskusi. Teman-teman ya, silakan naik. Kalian bertanya. Aku nggak mau ditanya Bang Faruk. Aku maunya bertanya, silakan. Tapi ketika selesai kau bertanya, izinkan kami menuntaskan jawabannya, menyelesaikan narasi kami, jangan digantung gitu loh. Bang Faruk tumben di room Bang Fandi. Oh udah biasa kau di room Lepandi. Udah biasa kami. Ini akun ini yang pernah hilang di Komal Bang Lepandi. Lepandi, ini akun yang hilang di Komalmu kemarin 6 bulan yang lalu. Iya, kena. Hilang asli. Ini baru balik lagi akunnya waktu bulan Ramadan kemarin. Ya waktu kita bertiga sama Bang Acong, ingat itu? Bertiga ya. Kan? Hilang akunnya. Aku pun apa salahku kok hilang akunnya? Naik lagi aku kemari. Aku sering teman-teman. Ya salah satu Komal yang sering kukunjungin itu Komalnya Levandi sebenarnya. Cuman kadang aku kalau udah naik, aku tengok, aku makanya mau naik tadi karena nggak ada Bang Zuma. Kalau nggak ada Bang Zuma, nggak ada narasumber, aku naik. Tapi kalau udah di atas ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada Ustaz Tata, aku nonton di bawah aja. Kan gitu, karena aku anggap ya keilmuan mereka itu jauh lebih mumpuni dari aku. Gitu loh. Lagian kalau ada Bang Zuma kurang apa? Aku nggak bisa vulgar teman-teman, ya kan? Mau teriak. Di Komal kita kan yang akan cair dong gitu loh. Kalau gini ya Faruk, kalau misalkan ada Bang Zuma, saya sering cari satu yang wakili begitu, yang dampingin. Harus ada satu yang dampingin. Contoh kayak Faruk gitu. Iya, tapi kan Komal lain kita kan ramai narasumbernya.
Ada Bang Zuma, ada Bang Handi, ada Ustadz Tata, ada siapa Uni Rifa, rame. Waalaikumsalam Kak Raradella. Kalau di Komalku itu kan sepi dia. Kayak Bang Zuma, Uni Rifa, Bang Ardi, itu Jadi, jarang naik ke Komal. Gini lah Faruk. Kalau di Komal kita sekarang ini saya fokuskan untuk misalkan kalau Bang Zuma mau live, mau diskusi, itu saya fokuskan ke Bang Zuma. Nanti kalau ada naik paling kayak Ustadz Alif begitu untuk wakil. Nah, sama dengan Bang Faruk posisinya sekarang. Jadi kalau Bang Zuma ibadah, saya ibadah, ada Le Faruk moderator juga sekaligus narasumber gitu Le Faruk. Ya silakan teman-teman ya. Ya enak gini Bang. Aku pun senang kayak gini diskusinya. Iya kan? Baik, sambil menunggu teman-teman Kristen, saya jadi ingat kalau kata-kata dari Bang Faruk tadi mengatakan tentang ajaran tampar pipi kanan kiri atau apa ya. Biasakan itu katakanlah trademarknya kekristenan kan itu agama kasih. Salah satu kebanggaan ya, proudnya teman-teman Kristen adalah kasih. Saya pikir mengenai kasih dalam kekristenan masih belum terlalu dalam dibandingkan kasih orang-orang Jain yang mana mereka berikrar untuk ahimsa. Jadi 5 ikrar besar orang Jainisme adalah salah satunya, yang pertama adalah ahimsa, tidak berlaku kasar, tidak berlaku kasar atau tidak mengorbankan ya. Jadi yang saya lihat dan saya junjung tinggi ya ahimsanya dari para Jainisme. Mereka melakukan kasih jauh lebih dalam, jauh lebih luas. Ya gitu teman-teman Kristen ya, entah di bawah atau yang lain. Oke, tapi gini Bang Karol ya. Ya, ketika kalian mengklaim ajaran kalian adalah ajaran kasih, sasaran kasih ini kemana? Ke siapa kalian berkasih? Ada nggak tuntunannya? Bang Karo. Oke, aku lanjut lagi narasiku ya. Karena berdasarkan Matius 5:44 kan dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Yang punya hak atas kasih itu adalah musuh. Nah, sementara dalam Matius 10 nomor 36 ya, dan musuh orang adalah seisi rumahnya. Nah, ketika musuh dikasihi, kenapa si isi rumah dimusuhi? Dilengkapkan lagi dengan Lukas 14:26. Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri, dia tidak pantas menjadi muridku. Musuh disuruh kasihi. Kan gitu, isi rumah disuruh musuhi, bahkan disuruh benci. Sementara di dalam iman Islam, musuh yang nyata bagi kami itu adalah iblis. Masa kita mengasihi iblis, tapi memusuhi seisi rumah kita, termasuk orang tua kita, bahkan membenci orang tua kita? Logikanya di mana dia Bang Karol? Coba silakan Bang Karol, ditanggapi Bang Karol. Bang Karol, kemana arah kasih yang kalian kembali? Maaf ya, setahu saya mengasihi itu kepada siapa itu ditanyakan tadi. Ya, setahu saya dalam praktek ya memang mengasihi itu kepada saudara dan lain-lain. Prakteknya begitu ya. Setahu saya prakteknya demikian. Kalau ada yang ada di Bible itu narasinya atau sepintas itu musuhi siapa itu tadi? Membenci. Ya itu membenci bahkan mungkin ya, membenci ya. Iya, dan ya itu setahu saya ada pemahamannya ya, ada tafsirannya. Ada tafsiran penjelasannya katanya. Macam penjelasannya. Setahu saya tetap ada penjelasannya. Sama halnya dengan kata-kata Yesus yang menajiskan, ya bukan yang masuk yang menajiskan tetapi yang keluar yang menajiskan. Tetapi pada prakteknya, dalam prakteknya kan saya berusaha untuk yang masuk dalam tubuh saya berusaha untuk
tidak yang najis yang masuk ke lutut saya, atau tidak yang kotor-kotor, tidak ada yang bangkai, tidak ada darah, tidak ada hasil penyiksaan, penyembelihan, bakaran, itu yang saya praktekkan ya. Jadi apa yang tertulis itu pastilah ada penjelasannya, ada pemahamannya. Sama halnya ini dengan ya, apa lagi? ini Bang Karol ya, Bang Karol izin ya. Kalau perihal tentang apa yang keluar dari mulutmu itulah yang menajiskan, itu bisa saja multi tafsir, Bang. Kita terima ketika itu multi tafsir, karena ada banyak hal yang keluar dari mulut, udara, apapun itu yang keluar dari mulut itu adalah najis, multi tafsir. Tapi kalau perkataan dan yang jadi musuhmu ya seisi rumahmu, itu tidak multi tafsir. Gitu loh, objeknya itu terkoordinir seisi rumahmu. Bahkan dikuatkan lagi dalam Lukas 14 nomor 26 ya, barang siapa yang datang kepadaku ya, dia tidak benci bapaknya ibunya, dia tidak pantas menjadi muridku. Berarti untuk menjadi muridnya Yesus ya, atau pengikut Yesus, kita harus jadikan seisi rumah kita musuh kita. Kita harus membenci seisi rumah kita, ayah kita, ibu kita, dan kita harus mengasihi musuh, yaitu iblis. Yang jadi pertanyaan, Bang Karol, kita pelan-pelan aja lah, abang jujur aja lah, ya. Narasi itu, ya, atau informasi itu bisa nggak diterima sama akal abang? Dimana musuh dikasihi, sementara seisi rumah dimusuhi, bahkan dibenci. Jadi ayat-ayat itu kan ada konteksnya kan. Bisa jadi ayat-ayat itu ada ayat sebelumnya dan ada ayat sesudahnya. Jadi ya, jadi maksudnya ayat-ayat itu kan ada konteksnya. Jadi harus dibaca dalam konteksnya begitu. Menurut saya ya. Dan sekali lagi penjelasannya itu, aduh Lepandi, ya jelas ada penjelasan. Ya bentar ya Bang Karol, Lepandi aku ada tamu pula inilah. Oke, lanjut lah, lanjut. Ya oke ya, izinlah aku turun ya. Makasih banyak Bang Karol ya. Nanti singgah-singgah lah ke kamalku ya. Makasih banyak Lepandi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana orangnya? Iya iya, bagus bagus. Hah? Saya tanya. Izin Bang Karo, masih ada lagi yang mau ditanyakan Bang Karo? Kalau ada silakan. Ini aku mau bertanya satu dong Bang Karo, apakah dengan pembunuhan Yesus itu, apakah itu mengasihi Yesus atau menghina Yesus Bang Karo? Silakan Bang Karo dijawab dulu sebelum kita gantian dengan teman-teman Kristen yang lain. Silakan Bang Karo. Bang Karo, monitor Bang Karo. Ya pembunuhan terhadap Yesus itu kan untuk orang-orang di masa itu, yaitu apa istilahnya? Tadi ditanyakan apa? Menghina ya, itu mengasihi Yesus atau menghina kebencian. Silakan. Ya, itu suatu wujud kebencian terhadap Yesus. Ya, untuk orang-orang di masa itu ya. Ya, kami ini orang-orang yang sudah melalui, maksudnya sudah melewati sejarah itu ya, Yesus disiksa, sudah melewati peristiwa penyaliban, ya kami hanya bisa menanggapi itu. Kami kan mengasihinya, wujud mengasihinya bagaimana? Kami tidak bisa lagi tidak bisa lagi memprotes, tidak bisa menyelamatkan Yesus. Tapi memang kalau dikatakan di masa hidup kami, sekiranya saya hidup di masa itu dan saya mau menyelamatkan Yesus, katakanlah ya, berarti tidak ada penyaliban, tidak ada penebusan. Nah, pertanyaannya lebih lanjut itu lagi ya, pastinya kan gitu. Tapi memang di dalam Kejadian 3 ayat 15, katakanlah itu sudah, Kejadian 3 ayat 15 itu sudah suatu nubuatan ya. Nubuatan yang bahkan Bang Karo, di kelanjutannya Kejadian 3 ayat 21. Bang Karo, ya. Bang Karo. Reno Saputra, selamat siang, Dek Reno. Ya, shalom, selamat siang. Menurut Reno, apakah penyaliban Yesus itu bentuk kasih atau bentuk penghujatan, penghinaan terhadap Tuhan? Silakan Dek Reno. Iya, mohon maaf abang nanyanya dari sisi Muslim atau dari sisi kami Kristen bang? Sisi pandangannya begitu bang? Goronda silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Yesus nih,
Kalau Suaranya dalam kecil. Al-Quran kan jelas Bang Zuma, suaranya kecil. bahwa Cek, tes. Tadi kecil suaranya kan dah. Cek, Oke. tes, mic. Oke. Iya. Jadi gini, kalau di dalam Al-Quran, manusia yang diutus oleh Allah yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu dinyatakan sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang suci, makhluk yang diberkati dimanapun berada. Itulah Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang kemudian dengan nyata mengatakan bahwa aku berbakti kepada ibuku dan aku menghormati ibuku dan aku diberkati oleh Tuhanku dimanapun aku berada. Sedangkan di dalam pengabaran yang muncul di dalam Bible, Yohanes 16 dikatakan bahwasanya Roh kebenaran ketika dia datang, maka dia akan memuliakan aku. Dia akan memuliakan aku. Memuliakan ini artinya tidak sedikit pun ada sudut di mana roh kebenaran itu menista, menghinakan, menyudutkan, merendahkan. Aku akan dimuliakan, artinya diangkat derajatnya. Dan itu saya dapatkan hanya di dalam Al-Quran. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan aku diberkahi di mana saja aku berada. Artinya aku tidak pernah kemudian dikutuk, aku tidak pernah kemudian ditampar, diseret, diludahin, ditelanjangin, digantung, ditombak, apatah lagi dibunuh. Apatah lagi disetarakan dengan orang yang dikutuk oleh Elohim. Artinya Roh Kudus itu bekerjanya di Islam. Apabila Roh Kudus itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nah, sedangkan Kristen sibuk. Siapa yang ditampar? Yesus. Siapa yang diludahin? Yesus. Siapa yang ditonjok? Yesus. Siapa yang diseret? Yesus. Yang ditelanjangin? Yesus. Yang digantung? Yesus. Yang ditombak? Yesus. Yang dikutuk? Yesus. Nah ini, itu tidak memuliakan, tapi itu menghinakan, menistakan, merendahkan, menyudutkan. Berarti dengan kata lain, roh kebenaran yang datang ke atas muka bumi ini menghantarkan kemuliaan bagi Yesus, itu tidak bekerja bagi Kristen. Bekerjanya pada umat Islam. Makanya ada apa sih kenapa umat Islam itu bela-belain Yesus terus, sedangkan Kristen menghinakan Yesus terus? Itulah cerminannya bahwa Roh Kudus ini datang untuk memuliakan. Ketika ada orang menghina Yesus, maka Roh Kudus ini akan bekerja untuk membantah Yesus itu mulia. Siapa mereka ini yang memuliakan Yesus? Ya kamilah ini umat Islam. Demikian. Silakan Dek Reno, mau ditanggapi atau bagaimana? Dek Reno Katolik. Iya. Jadi iman dasar dari Kristen itu yaitu mempercayai adanya penyaliban tersebut, karena dengan konsep adanya penyaliban tersebut muncullah konsep penebusan dosa begitu. Iya. Satu data dan satu pemahaman yang dientaskan oleh data tersebut adalah bahwa salib sama dengan hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Salib itu hukuman. Salib ini berlaku bagi siapapun, bila mana orang itu adalah penjahat, bila mana orang itu adalah orang yang dikutuk.
Bagi orang Roma, salib itu hukuman bagi penjahat. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Yang menyalib Yesus, Yahudi dan Romawi. Dengan kata lain, yang disalib ini adalah orang yang jahat yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang permasalahannya, ada nggak orang Kristen yang mampu mempertanggungjawabkan tuduhan dan fitnahan ini bahwa Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh saudara-saudara Kristen. Kenapa Paulus jelas mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus atau Kristus yang mati di salib ini itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Kami Muslim nggak terima itu, nggak rela, nggak ridho Nabi yang mulia ini disetarakan dengan manusia yang dikutuk oleh Elohim. Apa kesalahan Yesus kami sampai setegak itu kemudian orang Kristen mengaminkan kalau Yesus itu adalah orang yang dikutuki oleh Elohim? Kecuali satu-satunya solusi, umat Islam harus memperjuangkan bahwa yang dikutuk oleh Elohim itu bukan Nabiullah, bukan Rasulullah yang mulia, melainkan iblis. Dengan kata lain, orang Kristen pun harus menerima bahwa Kristus yang kalian sembah itu adalah iblis. Karena mustahil orang yang suci, orang yang dimuliakan Tuhan, dikutuk sendiri oleh Tuhan. Itu dia kuncinya. Silakan. Silakan Dek Reno, mau ditanggapin? Dek Reno gimana Dek? Silakan. Kalau begini Dek, kalau misalkan nggak mampu dialog, bertanya aja. Kalau nggak, misalkan mau dialog tapi nggak punya kapasitas, bisa panggil Pastor Romo atau pendetanya ke sini main-main. Saya pribadi malah justru bingung Bang, malah pertanyaan ini justru malah sering saya dengar begitu. Terus berulang-ulang. Iya. Jadi pada kesimpulan akhir, kalau masih tetap di dalam kekristenan, di mana penyaliban ini adalah pondasi awal lahirnya agama Kristen, berarti saudara saya ini berkongko di dalam hujatan kepada Nabiullah, atau berkongko di dalam memuliakan sosok iblis yang tergantung terkutuk oleh Elohim di atas salib sebagai pengganti daripada Yesus. Hanya ada dua. Kalau yang dikutuk benar-benar Nabi Allah, berarti Nabi Allah disetarakan kemudian dengan penjahat yang dikutuk oleh Allah, oleh Elohim. Dan mustahil itu terjadi orang mulia dikutuk oleh Elohim. Yang kedua, memang betul-betul orang yang dikutuk oleh Elohim, yaitu iblis. Dan Paulus mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena Kristen sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Artinya yang tertulis ini menyatakan bahwa yang digantung ini adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, sedangkan yang dikutuk ini adalah iblis. Dan betul saja dalam Yohanes 6 nomor 70, Yudas disebut iblis oleh Yesus. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu, yaitu Yudas, adalah iblis. Gimana Dek Reno? Kalau nggak bisa ini, syahadat aja lah kau. Anak ini sebenarnya sudah pintar, tapi aduh,
Gimana ya? Apa yang menghalangi Reno ini ya? Silakan. Dari awal kita bertemu kan saya sudah simpulkan Bang, kalau kita dalami Alkitab hanya ada kedua hal yang kita dua hal kemungkinan yang bisa kita dapatkan, yaitu mualaf atau bertahan begitu. Dan jikalau saya memilih bertahan, itu kan hak saya begitu. Iya, betul. Tidak ada paksaan di dalam berkeyakinan. Hanya kita harus sanggup menerima konsekuensi apa yang menjadi pilihan hidup kita. Mati dalam keadaan percaya kepada ajaran yang datang dari barat, yang berujung kepada diusirnya oleh Yesus sendiri dalam Matius 7, 22, 23, atau mati dalam keadaan beriman, yaitu memuliakan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel sebagai Mesias atau Al-Masih bagi Bani Israel itu sendiri. Itu adalah pilihan. Tugas kami hanya memberi peringatan saja. Kami tidak punya hak untuk mengeksekusi. Yang pasti bahwa tugas umat Islam itu menyeru kepada yang baik, ya, tidak memaksakan. Silakan. Oke, Bang Joy monitor. Aduh, Bang Joy. Silakan ya teman-teman Kristen yang membela Paulus. Tetap tema kita ya teman-teman ya. Tim Yesus versus tim Paulus. Kalau Reno ini kan masih berdiri di tengah-tengah, aku tengok. Belum tahu mau pilih jadi tim Yesus atau tim Paulus kan? Gitu kan, Dek? Ya kan? Kalau saya tetap pada keyakinan saya yang sekarang ini Bang begitu. Oh, berarti Anda pengikut Paulus, tim Paulus sekarang ini ya. Silahkan, saya hargai. Baik. Oke, silakan teman-teman Kristen yang lain kirim permintaan. Ada teman-teman Kristen yang ready? Ini Bang Zuma versus 100 teman-teman Kristen. Kalau ada teman-teman Kristen, ya ada kursi disiapkan 6 untuk teman-teman Kristen. Silakan di attack Bang Zumanya, silakan teman-teman Kristen. Yang punya nyali silakan. Silakan teman-teman. Ini kita sesi belajar ya. Sewaktu saya sampai asar, karena setelah asar ada komunitas gereja yang akan camping di tempat kita terkait, mungkin karena besok hari libur ya, sampai 2 hari berturut-turut tempat kita ini dikunjungi oleh persekutuan gereja. Besok itu ada sekitar 160 jemaat akan datang di sini. Ya, mudah-mudahan minta disyahadatkan. Ada nggak dialognya Bang Zuma? Nggak ada dialog? Nggak, mereka nggak tahu. Oh, gitu. Nggak bisa kita ikut. Kita serahkan teman-teman kita yang mau camping di sini, nggak apa-apa. Siap. Karena tempat saya ini umum memang. Siapkan. Saya pikir ada yang mau mungkin bincang-bincang. Langsung di live kan di YouTube kan ya, biar kita nonton. Kalau misalkan ya kan biasanya dadakan tuh ada pendeta mungkin mau ngobrol-ngobrol, kenal Bang Zuma. Nah, langsung ajak dialog, bincang-bincang santai. Terus di live kan di YouTube kan itu keren itu. Iya, seandainya bisa terjadi seperti itu ya kita puasa. Saking senangnya, tapi kan enggak ada. Baik, coba saya naikkan lagi yang lain ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan. Bang Snake Baby ini Kristen atau Muslim, Bang? Bang Snake Baby. Oke, turunkan ya. Silakan teman-teman Kristen nih, free nih. Teman-teman mau mengetek Bang Zuma pasang badan nih. Kalian kalau mau attack silakan kirim permintaan. Mau bertanya, mau diskusi, pastor, romo atau pendeta silakan. Kami luaskan. Ya, 2 arah boleh, silakan yang Kristen. Silakan teman-teman Kristen yang minta 2 arah. Baal silakan, Bang Baal. Jangan cuman typing, Bang, naik aja. Kirim permintaan yuk, kita 2 arah yuk. Silakan. 1 arah juga boleh, mau bahas Islam aja boleh, silakan. Siap, silakan Bang Baal. Yang Kristen ya teman-teman ya, izin teman-teman Kristen. Oke, Bang Hasbibul, Kristen Muslim, Bang. Bang Hasbibul.
Oke. Bang Rafa, monitor Bang Rafa. Kristen atau Muslim, Bang? Silakan yang mau dua arah tadi, silakan kirim permintaan. Nggak usah takut. Itu challenge dari Anda loh, dari bawah. Silakan. Mana, Bang Baal, silakan. Aku tunggu dari tadi belum ada kirim permintaannya. Ada? Mana tadi? Cakaru dui Indonesia. Dom pala ote. Mari kita berdiskusi, membahas keyakinan. Open cam katanya Bang Zuma. Enggak usah lah. Cekarut duka. Jalan aku mau balik. Waduh. Nah, Garo. Ayo teman-teman Kristen silakan. Kapan ke Jakarta lagi katanya Bang Zuma? Nanti Bagus. peresmian ini pesantren dan banyak ini ada beberapa yang kita harus selesaikan di Jakarta. Siapkan deh. Iya. Mana nih teman-teman Kristen? Tadi ada yang challenge di bawah kok. Sudah mau dikasih satu arah nggak berani juga naik. Satu arah boleh, tanya Islam aja silakan. Reno, ada pertanyaan kali Reno? Udah habis kayaknya si Reno ini pertanyaannya. Nah ini lagi bimbang ini. Malah dia lebih suka dibacain Amsal sama Blender. Alamak Jang. Ya nggak apa-apa. Manusia ketika cahaya ilahi sudah ada pada dirinya, itu mau tidak mau bertahan sekuat tenaga pun akan tetap kena hidayah. Kalau hidayah itu sudah datang, tidak ada yang bisa menghalangi. Itu jelas itu. Kalau kebenaran sudah diterima dalam hati, kemudian kebenaran ini ditelaah dengan akal, maka tak ada yang bisa menghalangi cahaya ilahi itu. Orang bisa syahadat kapan saja dikarenakan apa yang diterima oleh akalnya dibenarkan oleh hatinya. Gitu. Yang bahaya itu adalah ketika orang itu tidak mau mencari kebenaran. Ini yang bahaya. Sombong, angkuh terhadap kesesatan, itu yang bahaya. Jatuh kepada pasukan iblis. Kalau mempertahankan kemudian pendapat yang tidak berlandaskan kepada ilmu. Seperti itu, teman-teman. Oke. Bang Berah. Coba Bang Birahi, Kristen Muslim Bang. Ngeri kali namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Bang, coba jawab salam saya dulu Bang Zuma khusus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang lagi bernafsu. Berkah ya doanya Bang, makasih. Iya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Aneh-aneh namanya kawan-kawan ini, ada berahi. Ini naik lagi pasrah ini. Aduh, kayak mana? Ini hari apa? Ini hari Rabu kok. Aneh-aneh namanya ini. Saudara pasrah, apa kabar Bang? Masih terputar-putar ini. Silakan yang teman-teman Kristen ya, kalau mau naik kirim permintaan. Ini tadi naik nggak ngomong nih. Bang Hasbibul. Selamat malam Bang Hasbibul. Bang Hasbibul. Mau main tajam kok Suma, Bang Suma. Maaf. Islam.
Ya, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang Suma ini enggak kok dinaikin Bang Suma. Oke, dibawa aja bang ya. Makasih banyak ya bang Hasbibul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iya ini Bang Zuma. Ini karena akun Bang Zuma habis teman-teman, jadi terpaksa akun properti dipakai. Siblisis tambah ganas Siblisis ini, aduh, habis akun. Silakan teman-teman Kristen ya, nggak usah ragu teman-teman, bertanya aja yang Kristen. Dari 1.000 orang ini yang nonton 1,2 ya, nggak ada teman-teman Kristen satu aja yang punya nyali gitu. Ada? Oke, ini ada yang kirim permintaan, mungkin Kristen juga. Mungkin kerjaan dipakai. Ya, Bang Yogi Kristen atau Muslim? Bang Yogi Gunawan. Bang Yogi Gunawan. Woi. Naik, diam baik. Kang Dito kemarin kaget itu, kan gara-gara itu. Dia kaget. Ini apa tatoai Bang Zuma ini? Oke Bang Arwo, family Kristen Bang. Oke, Mbak Hinata Kristen atau Muslim? Oke, mungkin tertekan ya teman-teman. Yang kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu, kasih kesempatan biar belajar teman-teman Kristennya. Biarkan teman-teman Kristen kirim permintaan. Hujan di sini, Starlink gangguan. Siap Kanda. Sudahlah, tidak ada oten, hujan lagi. Ya udah Kanda, mungkin cari komal yang ada oten dulu Kanda. Biarin aja di sini, nggak apa-apa. Oh siap. Ya maksudnya kalau ada teman-teman Kristen silakan naik. Oh ngaji dulu katanya Bang Zuma. Wah ini request yang bagus ini. Siapa tahu Hujan. mereka. Oh iya betul ya, hujan. Jaringan jelek. Iya betul Kanda. Kan lagi di gunung kan? Di gunung. Ya, iya siap. Ada yang bilang Bang Zuma sekali-sekali main di Gorontalo dong. Wah. Main Gorontalo. Sulawesi aja, Kendari aja belum sampai Bang Zuma woi. Dekatnya jam 45 menit tidak sampai di beliau. Apalagi Gorontalo. Sabarlah kalian. Sulawesi dulu lah nanti kegiatan. Kendari dulu baru Gorontalo. Enak aja kalian. Belum datang ke Kendari Bang Zuma. Tenang, banyak yang tunggu Bang Zuma di kota Kendari itu. Insya Allah. Siap. Mana teman-teman Kristen? Bang Zuma ke Banyumas. Orang apa? Aduh, gimana kalau mau diundang? Reno silakan mau nanya apa? Reno mungkin mau bertanya deh, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Iya, saya juga properti Bang. Bisnis kecil-kecilan. Oh iya, di Bang Zuma sekaligus promosi dong itu, karena ada tadi yang bertanya juga kawan-kawan Muslim di bawah. Masih ada nggak rumahnya katanya Bang Zuma? Tolong di. Masih. Malah kita dalam waktu dekat ini akan melakukan pembebasan lahan. Insya Allah itu kurang lebih 3 sampai 9 hektar. Itu dekat bandara. Bandara 25 menit ya, maksimal 30 menit nyampe ke lokasi. Tempatnya sangat asri, nyaman, jauh dari kebisingan, masya Allah. Jalannya beton dan luas. Nah, di sana kita akan buat properti yang sederhana aja, subsidi pemerintah teman-teman. Jadi kalau ada yang mau, silakan menghubungi BZ Property. Di situ ada nomor kontak ya. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi. Tadi akun ini saya pinjam karena ini adalah akun bisnis seperti itu. Lokasinya di Desa Patontongan ya, kalau nggak salah Desa Patontongan.
Karena itu lokasi baru. Lokasi yang sedang kita garap sekarang itu di Desa Damai, Kecamatan Tantra Lili, dekat dari Kostrad, dekat dengan Pasar Carangki, Alfamar, Alfamidi, itu dekat sekali di sana. Ada SD, SMP, SMA, lengkap di situ di dekat daerah kompleks yang kita sedang garap. Alhamdulillah, Masya Allah. Kemarin ada sahabat kita juga dari PT Nirvana Food pesan rumah di kita, Alhamdulillah 500 unit Insya Allah untuk karyawannya beliau. Semoga beliau panjang umur, sehat selalu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini satu kemudahan diberikan oleh Allah pada saat properti orang saling kejar mencari user, Bang Suma tiba-tiba aja didatangin teman yang pengusaha sukses ya, ekspor impor ikan tuna ke Jepang, ke luar negeri, itu pesan 500 unit rumah kurang lebih untuk karyawan beliau. Masya Allah, subhanallah. Ini luar biasa ya. Terima kasih atas dukungan dan doa teman-teman semuanya. Siap. Oke. Bang Express ini Kristen atau Muslim, Bang Express? Silakan dibuka mute-nya. Bang Express. Monitor, Bang. Mau ngapain, Bang? Mau beli rumah? Bang Express. Iya, betul. Bisa langsung ditinggalin, betul. Tanpa DP, tanpa biaya. Langsung masuk. Rumah model komersil, harga 173 tanpa DP, tanpa biaya, harga 173. Saya kasih diskon lagi 169 aja. KPR sampai KPR melalui Bank Rakyat Indonesia, melalui bank. Itu ya teman-teman. Dan sekali lagi Dinda, kalau beli di tempat kita kasih bonus free nginap 1 malam di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Seperti itu, ngumpul ngobrol bersama dengan Bang Suma di sini. Silakan Dinda. Mantap. Sudah jadi, rumahnya sudah jadi. Rumah yang ready sekarang itu 39 unit. Sementara pembangunan lanjutan. Gitu. Oke, nanti teman-teman ya, kalau misalkan tertarik, nanti bisa DM saya. Nanti saya kirimkan nomornya ke Bang Zuma, nomor WhatsApp-nya. Kalau misalkan mau. Iya, betul. Ya. Masya Allah, saudaraku ini Adinda Fandi kemarin meloloskan satu teman PNS dari Kendari. Ya Alhamdulillah sudah di ACC berkasnya oleh Bank BRI. Beliau ngambil 1 unit di kita. Barakallah fiqh. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur yang mengambil rumah kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, silakan Bang Daniel tadi mau naik katanya, Bang Daniel Alkam yang Kristen ya, silakan Bang. Kalau mau naik bincang-bincang, kawan-kawan Muslim nanti ingat ya, kalau memang tertarik, itu kan ada di profil Bang Zuma nih. Teman-teman buka aja akun Bang Zuma ini. Di situ bisa dilihat ada gambar rumahnya, denahnya, dalamnya, luarnya, depannya. Teman-teman lihat aja di akun BZ Property ini ya, teman-teman ya. Nanti dilihat saja. Satu lagi, Dinda. Tanah 6 kali 13 meter. Bangunan tipe 36, 2 kamar, kemudian model motifnya itu komersil, minimalis, seperti itu ya. Harga case-nya 169. Oke, ada lagi yang pesan satu nih Ganda. Aku naikkan dulu Bunda Siti Naura. Alhamdulillah. Mana tadi Bunda Siti Naura? Silakan naik Bunda. Tadi udah kirim permintaan Bunda Siti Naura, mau pesan satu katanya Ganda. Boleh, silakan. Silakan Bunda Siti Naura, kirim permintaan lagi biar ku naikkan. Apa itu properti milik Bang Suma? Bukan milik pribadi, tapi milik PT Alim Kajila Propertindo. Direktur utamanya itu namanya Nur Alim. Iya. Bang Suma.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juma? Baik, alhamdulillah. Saya Saudari Siti Siti Naura atau Naura, Bunda Naura yang di API. Oh, Sulsel. Iya, Masya Allah. Masya Allah, iya. Mau pesan 1 unit Bang Juma untuk anak saya. Ini serius ini. Serius Bang. Alhamdulillah, Masya Atas nama Allah. anak saya namanya Muhlis. Siap. Iya. Bagaimana bisa komunikasi selain dari TikTok ini? Ada nomor HP saya sama ibu? Belum ada Bang, cuma yang ada nomornya Bunda Dela. Kita hubungi beliau. Nanti beliau yang ini infokan ke saya, baru kita komunikasi. Disegerakan Bu ya. Iya. Nanti saya Jadi kirim kapan set bisa lainnya. cek lokasi Bang Gurunda? Alhamdulillah besok kebetulan saya ada di lokasi, berhubung karena dari pihak teman kita dari PT Nirvana Food itu mau melihat lokasi dan sudah melihat lokasi kemarin yang dari PT Nirvana Food yang rencana 500 unit. Tetapi saya ingin ketemu dengan lahan kedua, pemilik lahan kedua. Jadi saya sekaligus ke lokasi. Kalau ibu mau kita bisa ketemu di sana atau Kamis hari libur. Oke, soalnya saya atur waktu dulu dengan anak saya. Soalnya anak saya kalau dia pikirnya jam 9, pulangnya jam 5. Iya. Kantornya dekat bandara juga sih. Oh iya, dekat berarti. Iya. Lokasinya itu di Kecamatan Tanra Lili, dekat dari Kostrad, dekat dari Alfamart, dekat dari Pasar Carangki. Dan kalau dari bandara itu 30 menit, ya maksimal 40 menit lah kalau dari bandara. Kalau dari asrama haji 30 menit, 25 menit bisa sampai di lokasi. Iya Bang. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Bunda Naura. Iya, Saya terima tunggu kasih, informasi sama-sama. dari Ya Masya insya Allah Allah. kita ketemu besok Bang. Amin. Teman-teman yang mau informasi lebih akurat lagi silakan dibuka di BZ Property ini, ada data-datanya di sana, ada admin kita di situ, nomor kontak yang bisa langsung dihubungi. Kehadiran daripada PT Alim Gajila ini membantu pemerintah untuk mewujudkan perumahan subsidi kepada masyarakat Indonesia, karena itu adalah program pemerintah. Seperti itu. Oke, Bunda Naura, Siti Naura, nanti komunikasi dengan siapa tadi? Nanti minta nomor WhatsApp. Bunda Dela. Iya, Bunda Dela. Iya. Siap. Abang kita ada di bawah loh. Siapa Kanda? Bang Arif Hidayat, host jangan minta fee ya. Aduh, baru saya mau bilang Bang Arif. Aduh, feelingnya tajam Bang Arif Hidayat ini. Dan Gurunda, terima kasih banyak. Terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abangku Bang Arif, Masya Allah. Biasanya fee-nya 5% kalau pinjam kamu. Allahu Akbar. Ini Bang Arif juga ini boleh jadi apa, perpanjangan tangan di instansi pengadilan. Mana tahu ada orang-orang outsource di sana yang pingin rumah subsidi pemerintah, abangku. Nanti WA aja brosurnya, Gurunda. Nanti saya. Allahu Akbar. Ya, Allah memberkati. Fee-nya 7% biasanya. Allahu Akbar. Pokoknya kita sama-sama umroh. Aman itu. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Gimana kabar Pak Arif Hidayat? Ini abang kita juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Dinda Pandi ini waktu saya ke Kendari. Saya tunggu-tunggu bener, nggak dateng deh. Iya, saya belum ada kesempatan waktu itu ke Kendari, Bang Arif. Siap. Kita tidak ketemu. Bang Arif ini bukan ini ya, bukan level kita sebenarnya, tapi alhamdulillah beliau mau berbaur sama para apologet. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Abangku yang kemarin sekalian
mau follow up ini. Saya tunggu. Bukan kan, yang sahabat kita yang ingin mewakafkan tanah untuk di Medan itu ditanya kemarin sama Laskar Api Sumut. Iya. Saya katakan nanti coba saya chat beliau, tapi saya lupa hubungi antum, Bang. Saya kemarin ke Medan. Saya ngubungin Nora. Kebetulan saya ke Medan lagi tanggal 10, Bang. Nanti saya ke sana. Oh, masya Allah, masya Allah. Yang kepala pengadilan agama yang ingin mewakafkan lokasinya untuk mu'allaf itu kan? Iya nanti. Ingat? Iya. Nanti kita ketemu di sana. Saya langsung ke lokasi. Tanggal 9, tanggal 10. Oke, abang berkabar bang ya. Nanti anak-anak Api Sumut saya minta kawal abang, boleh nggak? Kalau Bang Zuma yang dikawal, kalau saya kan orang sipil biasa, Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini merendah kali abang kita ini. Jadi nggak bisa itu Bang Arif. Saya minta 5% dari Bang Zuma kira-kira Bang Arif. 2,5 lah. Kalau zakat itu kan 2,5 zakat. 2,5. Iya, Masya Allah. Insya Allah Bang, nanti teman-teman di Social Bar, teman-teman Makassar, saya share brosur itu ya minimal 5 unit lah ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Luar biasa, subhanallah. Karena yang kayak gitu abangku, kalau ada satu instansi yang kita ambil masuk ke perumahan kita, itu nanti yang akan ngajak teman-teman sekantornya. Iya, benar. Nah, gitu. Mereka akan saling ngajak, tetanggaan yuk di perumahan saya asik gitu loh. Yang penting di perumahan itu nyaman. Makanya di kompleks yang kita bangun ini kita tanami penghijauan supaya warga di dalam itu merasa nyaman gitu loh bang. Nanti saya share orang saya di sana di Makassar biar dia khusus jadi marketingnya Gurunda nanti di sana. Boleh. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Kan ada ininya abangku, ada fee market gitu loh. Fee-nya nanti untuk para mualaf fee-nya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Keren. Ya teman-teman di bawah Bang Fandi minta komisi enggak loh. Kalau Bang Zuma itu kalau mau ini tinggal bilang Dinda nomor rekeningnya. Kayak gitu santai aja kalian. Mereka nggak tahu kita ya Bang Andia, Dinda, Pandia. Siap kan dah siap. Oke, alhamdulillah. Nanti saya kirim ya Bang ya brosurnya. Iya. Terus Ananda itu jadi nggak Bang? Insya Allah. Cuman dia tunggu kawan-kawannya. Oh. Kawannya ini ada 4 orang katanya. Ku bilang kalau sendiri kan bisanya. Tidak apa-apa, sendiri pun boleh, harus belajar anakku. Jadi dia lagi bermohon katanya dulu ke bagian kemahasiswaan, iya. Apa bisa dia berangkat sendiri gitu abang? Karena rumah Bang Handi ke tempat saya itu sekitar 10 menit paling Bang. Ya itu dia makanya. Nanti di Bang Handi aja. Biar beliau ajarin Bang Handi ngaji gitu. Insya Allah. Nanti saya kabarin abang. Siap. Oke, Bang Kaisar Nero, Stilo Nero. Assalamualaikum. Anak Medan ini. Anak Medan ini. Anak Medan. Jadi Bang Arif ini lagi di Jakarta apa di mana Bang? Di kantor lagi. Oh di kantor. Semalam saya mau masuk sebenarnya. Ternyata mualaf semalam tuh aman ya. Nggak perlu di apa-apain. Insya Allah Bang. Aman. Selama belum ada kabar aman. Iya. Iya, jadi Bang Arif ini juga bagian sapu ranjau betis ini. Beliau kalau ada mualaf, beliau yang amankan, Masya Allah. Luar biasa memang. Allah mempertemukan Api dengan beliau
sehingga mualaf kita ini bisa kita amankan. Ya minimal bisa membuat mereka nyaman. Ya. Kan gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, teman-teman yang belum tahu, abang kita ini Bang Arif Hidayat adalah salah seorang pejabat negara. Udah selesai. pejabat negara. Jadi dia membawahi seluruh pengadilan agama se-Indonesia. Itu aja dulu. Bahkan kemarin waktu saya diundang sama pembantu rektor 3 Unhas, saya pun kaget. Sebut-sebut nama beliau ini kan, terus diperlihatkan foto beliau. Loh, ini kan abang saya, Prof. Iya, baru-baru kesini bawa materi ke kita, kasih kajian ke kita, kasih seminar atau apa gitu. Wow, memang Bang Arif ini ternyata memang jam terbangnya luar biasa. Iyalah, kita di belakang layar aja, Gurunda. Itu bukan di belakang layar lagi. itu bukan di belakang layar. Udah diundang sama perguruan tinggi ternama gitu ya kan. Ternyata selain daripada kedinasan pemerintah ya kampus-kampus ternama di Indonesia ini juga undang beliau kasih materi. Masya Allah, luar biasa. Jadi, Dinda Pandi. Siap Kanda. Saya kan sering diundang tuh, sering bener diundang berkali-kali. Saya bilang, kenapa suka undang saya? Pak Arif ini bohongnya aja kami percaya katanya. Gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya di follow akun-akun beliau ya. Saya pantau beliau ini selama bulan suci Ramadan, doa berkah dan aduh luar biasa. Itu nanti jadi satu buku, Gurunda. Setiap Masya Allah. hari, satu materi 30 hari bisa jadi satu buku itu. Iya benar. Allahu Akbar. Saya kan dapat ilmu, dapat inspirasi dari Gurunda, teman-teman apologet. Oh, saya ambil sari-sarinya aja. Orang tawadu. Lihatlah beliau. Kita belum melek kita ini masih tertidur kita. Beliau sudah jadi fakar. Masa belajarnya ke kita kan ada-ada aja Bang ini. Allahu Akbar. Luar biasa. Sampai-sampai Oten tidak berani lagi ke sini ya. Iya, tapi jangan sampai iya betul kata teman kita di bawah. Jangan sampai Gumasa tahu kalau Bang Arif ini adalah pejabat surga. Jangan sampai dia tahu. Jangan sampai Gumasa tahu, nanti dilantik pula dia. Ini adalah pejabat surga juga ternyata yang keteteran di dunia untuk sementara. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya udah kangen dengan Kaisar ini. Oh iya, iklannya kan. Iklannya itu yang kita kangen itu. Penyembah kenal pot mio kata dia. Apalagi penyembah kenal pot mio. Banyaklah bahasa-bahasa yang tidak pernah kita dengarkan kok tiba-tiba mencuat dari mulutnya. Kemarin itu loh, Siblisis dia masukkan juga dalam narasinya. Oh ya, dia bilang dia Siblisis. Masuk Siblisis. Ikut juga dia mengatakan Siblisis. Iya. Ular, ketek ular apa dibilangnya? Ketek ular, dibawa ketek ular. Iya betul. Love Jesus. Ini ada teman Kristen satu nih, berani dia. Hebat kali. Kalau Bang Arif Hidayat di sini aja Bang Arif ya. Siap. Nah, di mute aja nggak apa-apa. Siap. Kalau cinta Yesus mustahil jadi Kristen. Orang jadi Kristen itu orang yang benci dan anti kepada Yesus. Kecuali Yesus yang dicintai itu yang datang kepada Paulus, itu beda lagi. Tapi kalau kepada Yesus kami, anak Maria yang lahir tanpa ayah, kalau dicintai oleh saudara-saudara Kristen, ya pasti mereka akan berlari sejauh mungkin meninggalkan agama Kristen itu.
Karena agama Kristen itu adalah agama yang didirikan atas dasar kutukan kepada Yesus. Itu pasti dan saya bisa buktikan itu. Hanya saja saudara-saudara kita Kristen ini terlanjur Kristen karena mereka hanya lebih mempercayai dogma doktrin, tidak percaya kepada isi Bible itu sendiri. Iya betul, Yesus itu anak soleh. Beliau bukan anak terkutuk. Begitu ya. Bang Gusti, dia dari mana Jongana? Bang Gusti, selamat pagi, selamat siang, sore. Bang Gusti monitor. Oh gimana Pandi? Selamat siang, pagi, siang, sore. Yang pagi sore. Kalau orang sini selamat siang. Dari mana Bapak? Sayur kacang panjang itu biar dipotong-potong pendek tetap juga panjang namanya, kacang panjang. Begitu cara ngomongnya orang sini yang dari itu ya, tempat tertentu. Bukan orang-orang kita, saudara kita yang dari kacang panjang dipotong-potong. Iya betul, alatur aja ya. Ini ada beberapa teman-teman yang naik, mungkin Kristen, coba kita sapa dulu. Suyadi, Bang Suyadi, selamat sore. Papaya, selamat sore. Bang, saya mau teriaki nanti nggak enak sama Bang Arif Hidayat. Nanti beliau marah. Kenapa rupanya? Biasanya kan kita main-mainnya itu kayak gini, woi, gitu. Nggak berani saya, nggak berani. Kurasa beliau juga biasa dengar aku Biasa, gitu. biasa. Aku tengok kan. Allahu Akbar. Ya jadi kacang panjang dipotong-potong udah pendek, bukan berubah namanya menjadi kacang pendek, tetap saja kacang panjang. Begitu li. Oke, Bang Papaya sama Suyadi ini Kristen atau Muslim Bang? Silakan ngomong Bang, sudah di atas komal nih. Oke, mungkin kepencet ya teman-teman Muslim mungkin, tapi kepencet. Silakan yang teman-teman Kristen. Ini belum ada permintaan teman-teman Kristen nih di bawah, baru yang Muslim semua nih. Aku izin cancel dulu. Yang dinaikin yang jangan yang beleng-beleng, yang Siap. Iya, makanya kalau yang agak lain-lain itu biar saya dengan Kaisar aja yang tangani. Bang. Kalau yang agak berilmu sedikit, nah bolehlah. Sedikit tapi ilmunya. Oke, Bang tanda tanya, Kristen atau Muslim, Bang? Bang Idi. Bang Idi ini Kristen atau Muslim? Selamat sore. Mau iklan ini tapi Bang Kaisar monitor nggak, Bang Kaisar? Lagi masak sayur itu. Biasanya lagi masak sayur ini, makanya. Bang Papaya naik lagi Bang. Kristen atau Muslim Bang? Kristen. Ah gitu dong, jawab dong kalau ditegur. Oke, silakan Bang. Abang mewakili tim Paulus atau tim Yesus nih? Yesus. Oh Yesus, wah ini menarik ini. Awas kalau ketemu sebentar ternyata tim Paulus ya. Silakan Bang Papaya, ada yang mau disampaikan mungkin mengenai apa yang diajarkan? Ya, gimana? Mau nanya gini doang nih. Ya, silakan Bang. Ya kan waktu Nabi Isa itu penyaliban kan diselamatkan. Kenapa waktu Nabi Ibrahim itu mau dibakar tapi tidak diselamatkan gitu Bang? Nabi Abraham diselamatkan kok. Beliau nggak mati, dibakar pun dia. Tapi kan nggak diangkat ke langit Bang. Ngapain diangkat? Kan orang-orang pada zaman itu tidak melakukan tipu muslihat, tidak sedang dalam upaya untuk menyesatkan. Tidak ada yang melakukan kesaksian palsu, tidak ada yang kemudian ingin mencelakai dalam bentuk ingin merubah ajaran Abraham atau Ibrahim. Berbeda dengan Yesus. Yesus memang dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki tipikal sebagai
penipu yang suka kemudian melemparkan hukum Tuhan. Nah, sedangkan Nabi Ibrahim, beliau nggak merasakan adanya kebakaran atau adanya panas pun tak ada rasa. Seperti itu, saudara. Dan setiap nabi, setiap kisah, setiap cerita itu pasti berbeda, tidak mungkin sama. Dan kalau Nabi Ibrahim alaihissalam pun diangkat pada saat itu, maka akan menguatkan alibi orang-orang Kristen bahwasanya yang diangkat itu juga adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi karena diawali dengan keinginan mereka ingin menipu, maka Allah membalas tipu daya mereka itu. Begitu, saudara pepaya. Oke. Nanti kan Nabi Isa itu datang yang kedua kalinya. Iya, betul. Di Alkitab juga Yesus datang kedua kalinya. Berarti ada dua orang dong yang datang, ada dua manusia dong. Sebenarnya cuma satu. Kalau anda mengatakan bahwasanya ada dua, itu karena Anda memiliki konsep yang berbeda. Nabi Isa alaihissalam datang sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Yesus datang pun sebagai pertanda hari kiamat. Yesus datang sebagai pertanda hari kiamat. Berarti yang dimaksud Yesus adalah Nabi Isa. Yang dimaksud Nabi Isa adalah Yesus. Yang membuat menjadi rancu lahirnya pengikut-pengikut Yesus palsu. Itulah golongan Kristen yang mengikuti Kristen palsu. Karena andai saja Kristen ini pengikut Yesus asli, maka mereka tidak akan mungkin percaya kepada Paulus, tidak mungkin menjadi Kristen. Karena Kristen itu hadir dikarenakan adanya pengakuan orang-orang tertentu yang dinubuatkan Yesus sebagai nabi palsu, mengaku bertemu Yesus, padahal itu bukan Yesus. Karena Yesus asli ketika datang diikuti oleh tanda-tanda hancurnya alam semesta ini. Dan itu tidak terjadi pada saat ada Yesus kepada Paulus. Berarti yang datang kepada Paulus itu palsu. Begitu, kawan. Tapi kan itu kan menampakkan, Bang, bukan datang. Bagaimana mungkin bisa dikatakan datang kalau tidak ada penampakan? Bagaimana mungkin bisa dikatakan penampakan kalau dia tidak datang? Kedatangan Yesus berupa cahaya, kedatangan Yesus berupa suara, samanya itu. Itu cuma permainan silat lidah kalian aja. Karena sudah keciduk bahwa yang datang kepada Paulus terbukti akurat bukan anak Maria. Mana buktinya? Bukan anak Maria. Paulus sendiri yang mengaku kok itu bukan anak Maria. Di mana Paulus mengaku itu bukan anak Maria? Galatia 1 nomor 1. Yang datang kepada Yesus itu bukan kepada Paulus itu bukan daging. Sedangkan di dalam Yohanes 6 jelas dikatakan bahwasanya apa yang diperanakkan kemudian oleh daging adalah daging. Nah, Maria itu daging, memperanakkan daging. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan daging. Ini bahaya dalam Yohanes 3 nomor 6. Apa yang diperanakkan oleh daging adalah daging. Maria daging, memperanakkan daging. Yang datang kepada Paulus bukan daging, berarti bukan anak Maria. Paulus sendiri yang membuka aibnya. Itulah yang dikatakan Al-Quran, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang beriman, tapi sesungguhnya mereka itu menipu diri mereka sendiri dengan makar yang mereka buat. Mereka membuat makar, ingin menipu, tetapi Allah membalas makar itu. Karena Allah itu adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Gitu, kawan. Jadi Paulus mengaku yang datang kepadaku bukan daging, bukan Yesus, bukan anak Maria. Nah, berarti dia membuat Yesus lain kan? Sedangkan yang datang di Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Maria, manusia. Yang datang menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 30 datang sebagai anak manusia, berarti daging. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan daging, berarti bukan anak manusia, berarti bukan Yesus. Lalu siapakah dia? Kata Kaisar Nero, dia itulah Sibilisis. Waspadalah kepada penyesat. Penyesat ini iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus.
Itulah yang datang kepada Paulus yang kalian ikuti hari ini. Begitu kawan. Ya, Bang Popaya, silakan Bang. Bang Popaya jangan terdiam dong, silakan. Enggak bang, kan dia kan bisa berbentuk apa saja dengan namanya juga Maha Kuasa gitu bang. Tapi Yesus ditanya, Matius 23 nomor 3, ditanya oleh muridnya, dan malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit, lengkap dengan jasad, akan datang kedua kali, lengkap dengan jasad. Yesus mengatakan itu pun, ketika aku datang sebagai manusia. Matius 24 nomor 27 dan juga nomor 30. Sedangkan yang datang, kalau bukan aku, itu hanya mengaku Kristus saja. Nah, itu yang terjadi kepada Paulus. Kalau aku yang datang, aku datang sebagai daging. Di mana Yesus mengatakan dia datang sebagai daging? Matius 24 nomor 27 dan nomor 30. Berarti yang datang kepada Paulus yang bukan daging ya, bukan aku. Itulah si penyesat itu, Bang. Gimana tuh Bang Popaya? Kalau ini kan Paulus, ini Yesus. Kalau Yesus yang berbicara asli itu didata berapa aja gitu tuh. Ibaratnya kayak kejadian apa ulangan apa gitu apa. Yesus Paulus tuh apa? Jadi gini kawan, Yesus berkata ketika ditanya sama muridnya di Bukit Zaitun, mereka berbincang-bincang di data nomor 24 nomor 3. Muridnya datang berkata begini, bertanya, "Guru, ya paman, aku ingin mengetahui sesuatu." "Apa paman?" "Tentang kedatanganmu nanti setelah kamu pergi ini." "Iya, kenapa?" "Apa tanda-tandanya kalau yang datang itu kamu, bukan setan?" Kata Yesus, "Kalau aku yang datang, tengok tanda-tandanya. Apa saja itu? 1. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, akan nampak aku di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia akan melihat aku di langit." Itu tanda. Kalau tanda itu terjadi, berarti itu aku beneran. Tapi kalau tidak ada tanda itu, ada orang mengaku ada Yesus di padang gurun, ada Mesias, ada Kristus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Artinya, kalau ada yang mengaku aku tetapi tidak ada tanda-tanda yang aku sebutkan, jangan kamu percaya. Itu bukan aku, itu penyesat. Tetapi apakah orang Kristen percaya dan mengikuti nasihat Yesus tersebut? Tidak. Orang Kristen malah percaya kepada pengakuan Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, tapi tidak ada tanda-tanda. Langit bergemuruh, kemudian kuasa langit berguncang, bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya. Tidak ada tanda-tanda itu. Berarti jelas sekali itu, jelas sekali. Itu adalah penyesat dan bukan Yesus. Makanya kalian begini, makan semua hewan dimakan, bersunat juga tidak, mandi tahir tidak, mandi junub tidak, membasuh kaki, membasuh wajah, membasuh tangan untuk masuk rumah ibadah pun tidak. Rumah ibadah kalian dipenuhi orang-orang bersundal yang tidak mengetahui syarat sah nikah, yang tidak mengerti mandi junub itu apa, yang tidak paham tentang pentahiran, yang tidak mengerti tentang persembahan kurban hewan, yang tidak paham tentang
tasbihan manusia itu ditasbihkan, dibersihkan dengan pola apa? Kalian tidak ngerti. Tuhan sendiri mengatakan, jangan engkau memasukkan orang yang tidak bersunat ke dalam kota Yerusalem. Bahkan Tuhan mengutuk Israel, satu dosa, satu kesalahan fatal yang tidak bisa aku lupakan, yang pernah kau lakukan di antara seluruh dosa yang pernah kau lakukan adalah memasukkan orang yang tidak bersunat rudalnya masuk ke tempat suciku. Dosa itumu itu, yang satu itu aku tidak akan pernah lupakan. Itu kekejian yang sangat-sangat menyakitkan aku, kata Tuhan di Yehezkiel 44 nomor 7, 8 dan 9. Satu perbuatan yang sangat menyakitkan hatiku. Semua kesalahanmu telah aku ampuni, semua kehilapanmu telah aku lupakan. Tapi satu perbuatanmu, wahai Israel, yang tidak bisa aku lupakan, yang sangat menyakitkan hatiku, adalah engkau memasukkan orang yang tidak dipotong ujung rudalnya masuk ke rumah ibadahku. Saking bencinya pencipta langit dan bumi kepada kalian Kristen yang tidak bersunat, yang makan babi. Di Yesaya 44 nomor 15, 16, 17, aku Tuhan akan datang dengan kobaran api yang menyala-nyala, akan membakar habis semua orang Kristen yang makan babi, makan tikus, makan asu, makan padale, kuda nil, buaya, landak, jerapah, biawak dan seterusnya. Itu sumpah Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa dikatakan sebagai pengikut Yesus? Tidak mungkin. Kalian itu pengikut sibilisisis yang membawa nama Yesus itu. Itu real. Itu dalam Bible. Islam datang untuk mengajak kalian, ya halal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Itu kata Allah tuh, wahai ahli kitab, sini, sadarlah kalian, sudahilah itu, sudahilah, bertobatlah kalian, sudahlah, jangan kau mengatakan hal yang tidak benar tentang aku, tanggalkan segera dan menujulah kepada jalan yang aku tunjukkan, yaitu jalan tunjukkan oleh nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 13, 14, 15, 16. Itu bang. Jadi gimana Anda mau diselamatkan? Kalau Anda tegar tengkuk, tetap hidup di dalam iman kepercayaan yang sekarang, berarti Anda mewariskan iman itu kepada anak-anak Anda. Anak Anda akan mewariskan kepada cucu, cucu mewariskan kepada cicit, sampai kiamat nanti. Orang yang paling terakhir dari keturunan saudara pepaya akan bertemu Yesus. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah nanti keturunan cicit abang itu akan menuduh, itu saya begini karena kakekku. Yang si kakek juga, aku pun begini karena buyutku. Si buyut juga akan menunjuk ke atas, iya itu karena eyangku yang mengajarkan. Saling nuduh, saling menuduh mereka di dalam neraka. Tapi apa boleh buat, udah terlanjur. Nah pertanyaannya sekarang, apakah tidak ada umat Islam datang sebagai pembawa peringatan kepada kalian? Persembahan kotak amal, persembahan perpuluhan, hanya itu kan yang diinginkan. Habis itu kuping kalian akan disemprot dengan obat-obat kuping. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan telah mengasihi kita, kita melayani Tuhan, berkat Tuhan pada kita akan melimpah. Keselamatan hanya datang dari Israel. Kita adalah anak-anak Israel rohani. Mari kita sing-singkan lengan, dalam nama Bapa meraih kejayaan. Hanya itu aja kan? Habis itu apa?
Pola agama tak pernah diajarkan. Prosesi ibadah tidak pernah ada yang menganjurkan. Ibadah hari yang ditentukan juga tak ada datanya. Melakukan Natal juga tidak ada kemudian validasinya. Semuanya bullshit, omong kosong, hanya hurafat, angan-angan kosong doang. Kebahagiaan semu, kebahagiaan sementara, tidak berpola kepada kepuasan hati dan rohani beserta akal. Semuanya dibuat-buat saja, berpalsu ria. Kata Al-Quran, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Itu kata Allah. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Kata Allah, karena di dalam hati mereka itu ada penyakit. Apa penyakit itu? Sudah diikat kenceng sama sibilisis sehingga hatinya gelap, susah untuk menerima kebenaran. Nah sekarang kami datang nih untuk membuka tali, ya, tali jeratan iblis yang ada pada diri saudara. Dengan kami mencoba untuk mendekati lalu bertanya, berbisik lirih kemudian di kuping saudara. Sahabatku, saudara Kristiani, kami ingin tahu Tuhan itu ada berapa sebenarnya? Kalian akan lantang tapi ragu. Ragu dan ketakutan. Ingin mengatakan satu, tapi pada prinsipnya kalian punya sembahan tiga. Ingin mengatakan tiga, malu. Maka apa yang terjadi? Kata Al-Quran itu betul. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku tunjukkan kepada siapakah iblis itu turun? Iblis turun hanya kepada pendusta. Nah, mari kita uji bagaimana kami umat Islam ingin membuka tali sekat yang ada pada diri, hati, kemudian sanubari saudara-saudara. Tuhan itu ada berapa sih sebenarnya? Saudara kan mengatakan mengatakan satu. Tapi pada prinsipnya bangunan yang dibentuk berupa akidah atau kepercayaan dalam kekristenan itu berpangku terhadap tiga konsep, tiga Tuhan, tiga entitas sembahan. Bapa, Anak, Roh. Apa satu di situ? Gak ada. Cuman konsep yang mengatakan satu. Tapi pada prinsipnya tiga ini adalah pribadi yang berbeda-beda. Tidak bisa satu mereka. Tidak ada yang bisa menjadi wakil di antara keduanya, di antara ketiganya. Nah, inilah yang dikatakan pasti yang terlontar adalah dusta. Tuhan kamu berapa? Satu. Dusta. Karena di situ ada Bapa, di situ ada Anak, di situ ada Roh. Tiga-tiganya tidak bisa disatukan. Dia seperti sapu lidi yang diikat, tapi tidak bisa satu. Tiga tiang diikat menjadi satu, didempetkan, tapi nggak bisa melebur jadi satu. Kenapa Pana? Karena pada hakikatnya berbeda. Nah inilah saudara, makanya saya katakan bahwasanya kita umat Islam ini mampu melihat ya kecerobohan dan keterlanjuran saudara memilih kepercayaan karena keturunan, bukan karena proses belajar. Kalau saudara Kristen itu melalui proses belajar, insya Allah mereka akan menemukan hidayah. Itu aja dari saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Da, Guru Da, Host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan dulu Bang Kaisar, udah kangen nih. Iklan dulu. Ya iklan. Baik teman-temanku semuanya, jangan lupa ada di bawah. Iya, ada sama kita, silakan. Guru Da Juma, sehat selalu, masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku semuanya yang sudah hadir di siang hari ini, jangan lupa terus ditetep layarnya, dan jangan lupa teman-teman Love Orange itu untuk memperkuat. Kalau kalian ingin selalu di sini, Love Orange jangan lupa ya, itu tanda kalian telah bergabung di sini. Dan teman-teman, saya harapkan semuanya jangan lupa di follow akun host narasumber di atas
Dan jangan juga lupa di follow channel YouTube-nya Bang Zuma ya teman-teman. Channel YouTube-nya langsung di follow. Bang Handi juga channel YouTube-nya Bang Yonatan Nandar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat Bang Zuma, sahabat API, sahabat Fandi Ahmad 02, kepada sahabat semua, tap jemarinya layar percaya jangan ya. Dan jangan lupa follow akun host narasumber, juga akun saya sendiri. Saya Kaiser Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live di frekuensi 3,1 FM Ajaran Kasih Mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Oneness yang menyembah pelak Pajero, penyembah double speaker stereo, dan juga menyembah pelak Pajero. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot, dan pesimis, mending turun di bawah saja meratap dan menangis. Yang naik di sini diskusi, jangan tantrum kesurupan serangan jantung ataupun gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi-asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Dan ingat, petuah terfakta Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. 1000 kafir menyerang dia dengan tahrim, tetap tegap dan satria berjiwa muslim. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kafir yang koar-koar seperti mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Sibilisisnya mana? Ah, kurang sibilisis. Cepat coy. Oke, baik. Jadi begini teman-temanku ya. Karena saya baru masuk, jadi kita kutip saja yang tadi malam ya. Tanda-tanda Lucifer datang, tamu iblis yang tak diundang. Pada mulanya in the book bersama-sama dengan kutuk, sebelum muter semalam suntuk dan akhirnya oleng jadi bubuk. Itu semua adalah kehendak si iblis, penguasa dunia, menciptakan Bani Sibilisisis, berhasil menjadikan karya kejam antagonis dan mematikan anak manusia dengan miris. Karya busuk tebusan konsili Bani Aliteng, menjadikan Tuhan terkutuk beleng-beleng, cambuk tembak gantung pose telenjeng, jadikan tubuh Tuhan seperti daging dendeng. Dosa waris kenaria FTV si botak paman ulus, dengan licik dan halalkan orang sampai mampus, demi mendapatkan endorse dan iming-iming fulus, menjual cerita ke Pulau Patmos dan dusun Tarsus. Versi asli kedatangan jasad ikut turun dengan malaikat, dari timur ke barat terang cahaya bagaikan kilat. Namun versi hoaks mengelilingi lampu disko bulat yang datang ke penyesat ulus, butakan mata tidak melihat karena cahaya lampu sorot LED 1000 voltase dan 10.000 watt. Bermusyawarah semua pemuka aparat desa dari RT RW, pemuda setempat dan ibu PKK untuk menangkap memusnahkan anak manusia agar ditumbalkan rabi rasi penjajah Roma. Anak manusia ini terkena delik, semua karena pasal cuan dan unsur politik. Sebab dia penghalang batu sandungan fisik, tujuan ingin merubah anggaran perda pajak logistik. Semua aparat desa Pemda Roma setuju berkoalisi, tujuan mempertahankan perpuluhan sistem ekonomi. Rencana busuk dan kotor diatur dengan konspirasi agar anak manusia dijadikan tumbal dan harus mati. Kami ucapkan pada kafir Aliteng, selamat menikmati. Stay tune. Langsung turun major kau bilang Aliteng. Oke, Bang Pepaya silakan dibuka kembali di mute-nya. Saya sapa dulu Bang Rostrum. Selamat sore Bang Rostrum, selamat bergabung.
Aki Nandar tadi. Selamat sore. Terima kasih. Ya, dibuka dulu casnya Bang. Itu agak bunyi, agak kayak getar gitu. Silakan Bang Pepaya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Bang Pepaya. Oke. Ya, lanjut Bang. Orang Islam kan kalau memanggil Salam. Tadi. Tunggu dulu Major. Kasih tuh teman Kristen yang lain, tunggu dulu. Sabar dulu kau. Itu tadi kau suruh ngomong. Tenang dulu kok Major. Makan penting dulu kau di situ. Tunggu dedakmu. Ada sudah kusiapkan dedakmu ini. Tunggu dulu. Sabar dulu lah. Ini Kang Dito asli ya. Kang Dito, monitor Kang Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Doti. Oke, Pepaya silakan Pepaya. Pepaya, ada lagi yang mau ditanggapi tadi dari narasi Bang Zuma? Bang. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut Bang Pepaya. Satu pertanyaan doang Bang. Kan orang Islam kan kalau selain agama Islam itu kan kafir itu, selain agama Islam. Apakah kafir itu Kristen? Apa semuanya gitu? Hindu juga, Buddha gitu, kafir juga itu. Apa Kristen aja? Iya, semua agama atau keyakinan setelah datangnya Islam, tapi mereka tidak sampai ke Islam, tidak meluk Islam, maka mereka semua adalah golongan orang-orang adalah orang-orang kafir. Ya. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Jadi orang yang telah datang Islam kepadanya, pertama mereka adalah orang yang bodoh, kedua mereka adalah orang yang zalim. Bukan cuma zalim kepada orang lain, tapi zalim kepada dirinya. Nah, kenapa kita fokuskan ke Kristen? Karena kita berbicara dengan orang Kristen. Kenapa saya katakan bahwa Al-Quran itu betul mengatakan itu orang zalim, itu orang bodoh. Satu, Yesus berkata, orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, itu akan aku usir dan aku katakan aku tidak mengenal mereka. Matius 7, 22, 23. Tapi apakah saudara-saudara Kristen itu mau mendengarkan itu? Mau percaya itu? Tidak. Itulah yang dikatakan bodoh, jahil. Itu yang dikatakan zolim. Sudah tahu tertulis di kitab sendiri, orang yang memanggil Yesus Tuhan akan diusir oleh Yesus, tapi tetap aja menjadi Kristen. Kenapa demikian? Karena zolim. Zolim itu namanya. Itu jahil. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah jelas-jelas dikatakan oleh Yesus beberapa item di dalam pengajarannya. Masih banyak hal yang ingin aku katakan, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ada masa di mana roh kebenaran lain akan datang mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Kemudian Yesus juga berkata, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, kamu tidak akan masuk surga. Kemudian Yesus juga berkata, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Permasalahannya hari ini adalah ketika Yesus berkata, tanda kedatanganku, pertama, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Itu tanda kedatanganku. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku dan tidak memiliki dan tidak dibarengi dengan tanda itu, jangan percaya. Tapi saudara tetap aja percaya. Apa itu namanya? Jahil. Itu namanya zalim. Maka Al-Quran semakin jaya. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu kata Al-Quran. Siapakah orang yang memperbodoh diri? Siapakah orang zalim itu? Dialah yang telah datang ajakan menuju kepada Islam, tapi mereka nggak mau. Oga. Maka saya katakan bahwa yang disebut kafir adalah orang yang menutup diri
kepada kebenaran, kepada keselamatan, seketika kebenaran dan keselamatan itu sudah didatangkan di tengah-tengahnya. Gitu saudaraku. Adakah Yesus mengajarkan untuk menjadi Kristen? Enggak. Adakah Yesus mengajarkan untuk agar manusia menjadi Kristiani? Enggak juga. Adakah Yesus mengajarkan agar kemudian dia orang-orang setelahnya itu mengikuti Kristus? Enggak juga. Tapi Yesus mengatakan dirinya, akulah juru selamat. Sebagai juru selamat berarti dia mengajarkan shalom. Sebagai ajaran shalom berarti dia mengajarkan selamat. Nah, kalau dia saja adalah juru selamat, berarti dia adalah rambu jalan menuju kepada dinul Islam, di mana Islam ini adalah shalom, di mana shalom salam itu adalah hanya ada di dalam pengajaran Nabi Muhammad. Bagaimana saudaraku? Silakan. Silakan Bang Pepaya. Ini benar loh perkataan, cuma dicek-cek benar juga gitu. Loh, pengikut Yesus Bang, gak usah ragu. Yesus itu mengajarkan kebenaran. Kenapa? Silakan. Kenapa di pendeta itu tidak pernah gitu membahas-bahas tentang itu? Ya karena kalau dia bahas itu di gereja, siapa yang mau datang minggu depan? Habis perpuluhan. Makan apa mereka? Mereka harus memperkuat pertahanan supaya jemaat bertahan. Karena kalau jemaat tidak bertahan, nah pemasukan mereka dari mana? Mobil mewah, rumah mewah, anak kuliah ke luar negeri, liburan kemana-mana, itu dari mana? Ya dari jemaat, dari major. Nah, kalau dia buka aib, buka sendiri, hancurlah. Sementara orang yang bersama dengan iblis itu cinta dunia. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Orang kafir itu mensurgakan dunia. Jadi dunia ini adalah surganya. Maka untuk menikmati segala kenikmatan, kebahagiaan, kesenangan, mereka harus banyak cuan. Satu-satunya sumber cuan ya perpuluhan. Supaya perpuluhan bertahan, ajaran Yesus diumpetin. Ajaran sibilisisis yang harus selalu dibuka. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dosa-dosa kita sudah ditebus dan kita ini adalah anak-anak yang sudah dimeteraikan dengan surga. Siapa yang gak mau? Mati tidak ada kemudian siksa kubur. Wah, enak kali. Kemudian setelah mati nanti terangkat ke surga. Bah, enak kali. Gak pernah nyembah Tuhan, hanya nyembah sibilisisis. Makanan-makanan yang diharamkan kemudian itu semuanya dimakan. Minuman yang diharamkan semuanya diminum. Kemudian jangan ada ilah lain di hadapanku. Mereka bikin ilah-ilah dalam bentuk manusia dan burung merpati, lalu mimpi masuk surga. Siang malam keluar, tinggalkan rumah, cari nafkah, membanting tulang, benar-benar membanting tulang, dikasih oleh Tuhan. Tapi apa? Mereka tidak mau beribadah. Yang penting aku sudah kasih 10% sama gereja, udah dia gereja mendoakan aku, aman lah aku hidup dunia aja, cari nafkah sama sekali seminggu, itu pun kalau lagi-lagi pengen aja. Tapi tak ada larangan, seenak gue hidup seperti kerah. Tidak ada larangan, tidak ada aturan, tidak ada perintah. Adapun perintah, adapun larangan hanya buatan gereja, hanya buatan sendiri. Ibadah minggu ada perintah? Nggak ada. Makan babi ada perintah? Nggak ada. Natalan ada perintah? Nggak ada. Kebangkitan, memperingati kebangkitan Yesus ada perintah? Nggak ada. Memperingati kematian Yesus ada perintah? Nggak ada. Seluruh rutinitas ritual yang dilakukan tak ada perintah, cuman buatan-buatan mereka ajanya. Nggak ada. Dengar tuh Major. Coba secara rasional, baru-baru ini ada orang lewat. Kasih orang Kristen nanggapin, cuma jangan diborong semua.
Ada orang lewat pawai, ada yang mikul kayu berbentuk palang, kemudian dipukulin, dicambuk dan seterusnya. Itu dipamer di zaman modern seperti ini, yang kayak gitu dipamer. Tujuannya apa, Rek? Oh, supaya kalian melihat bahwa Tuhan itu begitu kasihnya, dia turun ke bumi menjadi manusia, dicambuk, ditampar, diludahin. Alamak. Hanya orang yang berwatak kerah yang bisa kalian tipu dengan pola-pola pagan seperti itu. Itu bullshit. Itu bukan ajaran para nabi. Enggak ada nabi yang mengajarkan kayak begitu. Nabi mana yang ngajarin? Tak ada. Itu cuman ajaran agama barat yang kemudian masuk ke Indonesia ini dengan mengambil kitab Spanyol dari terjemahan Septuaginta, dari terjemahan kitab Tanaknya orang Yahudi. Itu permainan lama. Islam harus mengungkap semua itu supaya apa? Anak Indonesia tercerdaskan, jangan mengikuti agama yang hanya dari nenek moyang kalian. Kalian harus beragama dari Nabi, bukan dari nenek moyang. Begitu kawanku. Silakan. Dengar itu Major. Kau dengar itu Major? Kalau saya tanggapi Bang Juman. Ya silakan. Tadi Anda bilang semua karangan, tidak ada aturan, tidak ada ini, tidak ada itu. Oke. Saya baru mau bertanya dulu Bang Juman dulu. Coba Anda tunjukkan dulu dalilnya dalam Quran. Anda mengimani bahwa Isa itu akan mati di akhir zaman. Al-Quran surah As-Sukhruf. Ya, di mana? Ayat 61. Ya, apa yang katakan? An-Nisa ayat 159. Apa kata? Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman, dan semua ahli kitab Bani Israel akan beriman kepadanya. Di mana tertulis ini? Dan apa dikatakan dalam? An-Nisa ayat 159. Berarti Isa sudah mati di situ. Nabi Isa ketika dia datang otomatis matilah. Masa mau hidup? Semua akan mengalami maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang hidup akan mengalami kematian, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Berarti itu baru asumsi. Berarti pernyataan Allah tidak ada bahwa Isa akan mati. Segala sesuatu yang hidup akan mati. Buktinya Isa nggak ada nyatakan mati itu. Dia sudah naik ke langit. Nabi Isa itu kan hidup, itu sudah terwakilkan. Di mana Allah menyatakan itu? Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mengalami kematian. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Kenapa di hari kenapa? Gantian Major ini gak pintar-pintar dari dulu. Astagfirullah. Silakan Bang Papaya atau Bang Rostro mungkin belajar lagi kita. Silakan Bang Papaya. Izin 2 menit aja. Silakan. Silakan Bang Arif, silakan. Yang pertama, info yang awal tadi, Gurunda. Nanti ternyata Pak Ketua itu berangkat haji tanggal 4 yang di Medan. Masya Allah. Tapi Allahu Akbar. Sudah disonding ke anaknya, nanti nganter kita ke lokasi. Masya Allah. Subhanallah. Nanti kasih aja kontaknya teman-teman Medan ke saya nanti. Siap, kita nanti sama-sama lihat. Nanti Dinda Faruk saya juga komunikasi ke beliau. Jadi informasi untuk Kang Dito, Dinda Yonatan dan yang lain yang belum tahu, ada hamba Allah yang mau wakaf tanah 6.800 meter di kota Medan ini. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi itu informasinya, Gurunda. Kasih aja kontaknya ke saya. Baik abangku. Masya Allah. Nah, yang kedua, Bang Pepaya tinggal di mana, Bang? Di kebun lah. Namanya Pepaya, Bang. Bang Papaya silakan. Dibuka mute-nya Bang Papaya. Kecuali kalau sudah dipetik ya. Nggak, maksud saya kalau alamatnya jelas, kan punya KTP. KTP-nya kasih Dinda Pandi segera itu. KTP. Supaya jadi tim Yesus loh. Itu aja infonya yang bisa saya bagi. Lanjut. Iya, makasih abangku. Barakallah, sehat selalu, panjang umur. Kita doakan Bang Arif ini panjang umur, sehat selalu berserta dengan keluarganya, dan urusan-urusannya yang baik urusan dunia dan akhirat itu dimudahkan
terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya Pak Pepaya, silakan dibuka mic-nya. Mau store KTP sekarang atau mau ada ditanya lagi, silakan. Enggak, dari tadi saya merenungin yang Matius 7, 22, 23 ya. Ya. Ya, ada benernya juga sih. Al-Quran saya juga mengatakan itu, Bang. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa kata Al-Quran? Apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh dia nanti. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan terhadap dia yang disembah selain aku akan diingkarinya nanti. Makanya Nabi Isa itu dihakimi oleh Allah. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, wahai Nabiku Isa yang kuciptakan lahir tanpa ayah dari seorang perawan bernama Maryam, apakah kamu yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah patut aku mengajarkan, mengatakan, menyampaikan kepada mereka apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Wahai Tuhanku, apa yang aku katakan kepada mereka, aku hanya mengajarkannya sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, bagaimana dengan Yesus dalam Bible? Yesus sudah mewanti-wanti, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku, menyamar seperti domba, pada sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau akan mengenal mereka. Tidak setiap orang yang berseru kepadaku, junjungan, Tuan, Kurios, Tuhan, Sayyid, Rabb, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Tuhan, kehendak Bapakku yang ada di surga. Jadi hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Endingnya, enyahlah daripadaku. Berarti apa yang diterangkan Al-Quran tadi? Pada hari nanti, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan ke gereja hari Minggu, memuja salto kiri kanan, jingkrak sana sini, menghabiskan duitnya untuk Natal segala macam demi membesarkan nama Yesus, memuji Yesus, semua akan diingkari dan akan ditolak oleh dia yang disembah selain daripada aku. Apa buktinya? Bukankah kami bernubuat, bos? Bermujizat lo bagi kami, bernubuat, mengusir setan pun atas namamu lo. Kami habiskan harta kami atas namamu lo. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kalian mau mendengarkan itu? Kalian mau menerima itu? Tidak. Kenapa? Ya itu tadi. Waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ila Islam. Kalau dulu orang masih percaya ajaran barat, hura-hura, happy-happy, cuman nyanyi salto sekali seminggu, habis itu mimpi masuk surga. Dulu mungkin masih bisa diterima oleh akal sehat. Tapi setelah Islam datang, menguraikan itu semua, jangankan orang Kristen, orang Yahudi, sang pemilik kitab aja diseru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Mereka aja nih, keturunan Nabi Isa, Yakub, diminta untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Apatah lagi kalian ente yang tidak ada nabi diutus dengan menggunakan bahasa Yunani. Tidak ada nabi yang diutus mengajarkan menyembah kepada korban yang ditumbalkan di atas salib. Tidak ada nabi yang mengajarkan kemudian menyembah kepada 3 pribadi sembahan. Tak ada. Pada
Oleh karena itulah kata Allah, mereka adalah orang zalim yang sudah datang Islam untuk menyelamatkan mereka, tapi tetap aja ditolak. Mereka lebih percaya kepada sivilisasi yang datang kepada mereka daripada Nabiullah yang datang sebagai rahmatan lil alamin. Itu fakta kawan, itu fakta. Sekarang terakhir sebelum saya izin, di dalam Yohanes 12 nomor 48. Camkan baik-baik. Saya bukannya mencomot data, enggak. Tapi boleh Anda uji data saya ini. Yohanes berkata begini. Dia menulis sebuah kesaksian. Kesaksian itu diterima dan itu ternyata ucapan Yesus. Konon nih, konon. Apa yang disampaikan Yesus menurut kesaksian penulis Yohanes? Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah, perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Oke? Anda paham, saya paham. Anda berdiri, Bang Suma berdiri di samping Anda kelak di hadapan Yesus. Yesus datang, turun ke bumi untuk yang kedua kalinya. Dihakimilah kita. Saya dipanggil. Ente yang namanya Bang Suma, ya, yang paling sering kemudian menyampaikan berita-berita tentang aku melalui cerita-cerita Bible yang disusun oleh orang Roma kepada bangsa Roma Yunani dan langsung ke negaramu. Iya, betul Paman. Tos dulu, tos. Kamu terlalu banyak kemudian memberikan pengarahan pencerahan kepada orang-orang berdasarkan pengajaranku yang masih disaksikan oleh orang-orang yang bersaksi kepada penulis Bible. Iya, betul. Terima kasih, bro. Yes, namamu siapa? Bang Suma. Oke, sip. Aku mau tanya Bang Suma. Silakan, Paman. Ketika kemudian dunia mempertontonkan orang-orang yang menyembah aku, kehidupan dunianya jauh lebih maju daripadamu. Mereka lebih dulu menemukan dan merasakan nikmatnya dunia daripadamu. Kau lihat mereka bahagia. Mereka menikmati hidup di dunia begitu sempurna. Mereka mau makan apa saja, mereka mau menikmati apa saja, mau jalan-jalan kemana saja. Mereka mencapai kesuksesan duniawi. Kenapa ente tidak ikut kepada mereka? Mereka menuhankan aku. Kenapa kamu kagak? Saya dengan santainya menjawab, Saudara Yesus, aku mau nanya, boleh mereka mencapai kebahagiaan dunia? Boleh. Dan sedikit pun aku tidak iri dan cemburu untuk itu. Tapi izinkan saya bertanya, adakah ente mengajarkan untuk menuhankan dirimu di samping daripada Elohim yang mengutusmu? Adakah itu? Kalau ada, di mana itu tertulis perintah itu? Adakah ente mengajarkan orang-orang ini mengatakan engkau itu mati dengan jalan kutuk demi dosa-dosa mereka? Adakah ente mengajarkan mereka untuk ibadah minggu? Adakah ente mengajarkan mereka untuk Natalan? Adakah ente mengajarkan kemudian mereka untuk melakukan agar mereka percaya kepada sosok manusia yang bernama Paulus? Adakah? Tolong, kalau ada berarti aku salah. Saya gagal 2 kali. Gagal menjadi mereka penikmat-penikmat dunia, dan gagal kemudian masuk ke dalam surga oleh karena tidak mengikuti pesanmu. Apakah ada ajaranmu, perkataanmu, ucapanmu, kurikulum submateri pada saat kalau proses belajar mengajar kepada mereka? Adakah ajakanmu untuk menuhankan dirimu? Oh, kalau itu nggak ada. Lalu apakah harus aku memperbodoh diri hanya karena kenikmatan sementara? Di ujung kehidupan mereka kena tumor, kena ginjal, cuci darah, benjol kepalanya, botak, gugur rambutnya, giginya hancur semuanya. Aku mau ikut kenikmatan semua seperti itu? Oh no, bukankah kamu sendiri yang mengatakan barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan. Mana perkataanmu agar engkau dituhankan? Ada? Ada enggak? Enggak ada Bang Suma. Lalu kau mau menghakimi aku? Ya enggak lah, kan aku menghakimi berdasarkan perkataanku sendiri. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka.
perkataan itulah kelak akan yang menjadi hakim untuk mereka. Nah, mana ucapan itu? Adakah? Bukankah kau mengatakan bahwa barang siapa hidup keagamaannya tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka dia tidak akan masuk surga? Ahli Taurat hidup keagamaannya, syariatnya belum sempurna, bukan? Kau sendiri mengatakan, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika dia seorang penolong lain yang engkau minta di dalam kitab Yohanes 14:18, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang lain, penolong lain, agar mengajarkan kepada segala sesuatu keadilan, kebenaran, dan pengsapaan akan dunia. Bukankah itu adalah ucapanmu? Betul, itu ucapanku. Nah, engkau minta aku ikut kepada seorang penolong lain itu kan, yang memuliakan dirimu kan? Betul. Lalu, aku melakukan itu. Aku mau memuliakanmu setiap saat. Ketika mereka mengatakan engkau diludahi, aku tidak mengatakan itu. Aku marah. Ketika engkau dikatakan ditampar, ditonjok, aku marah. Ketika engkau dikatakan kemudian digantung, ditombak, dibunuh, aku marah. Bukankah engkau mengatakan, pada saat aku lapar, pada saat aku kedinginan, pada saat aku sakit, pada saat aku haus, engkau tidak memberikan makanan, engkau tidak memberikan kemudian tumpangan, engkau tidak memberikan aku selimut, engkau tidak memberikan aku tempat tinggal. Aku datang mati-matian siang malam membersihkan namamu, membuat engkau tidak kedinginan, membuat engkau kemudian tidak kelaparan. Aku siang malam mengucapkan kepadamu, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam. Lalu kamu ingin mempersaksikan aku sebagai apa di hadapan Tuhanmu? Aku memuliakanmu, aku membersihkanmu. Tuduhan mereka terhadapmu, kami tidak pernah melihat wajahmu, kami tidak pernah mendengarkan suaramu. Di rumah ibadah kami tidak ada fotomu, tidak ada gambarmu, tapi kami rindu kepadamu. Kami membersihkan dirimu dari hujatan orang-orang pecinta dunia, penikmat semua hewan. Kami membersihkan itu. Malah kami dihina, dinistakan, direndah. Nabi yang memuliakan namamu difitnah, dihujat. Apa kesaksianmu di hadapan Rabb? Katakan kepada kami, apa kesaksianmu? Bahwa engkau akan menyelamatkan orang-orang yang kau katakan akan engkau bangkitkan. Ketika orang itu percaya kepadamu, engkau akan bangkitkan. Ketika engkau mengatakan barang siapa yang menolakmu, sama halnya menolak dengan Tuhan yang telah mengutusmu. Kami menerimamu, kamu nabi, kamu rasul. Di kitab kami kamu adalah manusia yang suci terkemuka di dunia dan akhirat. Kurang apa lagi? Bukankah engkau mengatakan bahwa ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku? Kami memuliakan engkau siang malam. Lisan kami haus, lapar, dahaga, ngantuk memuliakan engkau. Apa kesaksianmu sekarang di hadapan Allah? Apa kata Yesus, sahabat-sahabat sekalian? Hidup kekal itu adalah mereka yang mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. La ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Silakan wahai semua, kada aflahal mu'minun. Keberuntungan memang ada pada orang-orang yang mukmin. Silakan ikuti Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang penolong lain yang datang setelahku. Selesai. Lalu dipanggil saudara pepaya. Saudara pepaya. Ya paman, kamu kok kepalamu nggak ada? Mana kepalamu, mana? Mana? Kamu membelakang. Loh, saya sudah menghadapmu loh. Enggak, aku tidak melihat kepalamu. Mana? Ini loh bang. Oh itu kepala, tapi kok nggak berfungsi? Ditanyalah saudara pepaya dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang mengajarimu rupanya untuk menuhankan aku? Bisa rupanya seorang bayi yang netek, bayi yang diceboin, disusuin, dimandikan, kemudian jadi Tuhan. Bisa itu rupanya. Bisa rupanya pencipta langit dan bumi yang begitu kuasa maha dahsyat turun menjadi seenggok bayi Yahudi yang tak berdaya. Bisa gitu rupanya. Bisa rupanya manusia melahirkan Tuhannya sendiri. Bisa. Bisa rupanya ada manusia kemudian dilahirkan oleh manusia ibunya, lalu ibunya mempertuhankan dirinya. Bisa.
Kamu nggak punya kepala, saudara pepaya. Ayo coba ungkapkan apa pola kehidupanmu, rutinitas ritual keyakinanmu yang kau mau lakukan selama kau hidup yang berlandaskan atas perintahku. Silakan, aku pengen dengar. Nah, kira-kira saudara pepaya jawab apa? Karena di dalam Yohanes 8 nomor 48, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu mereka yang tidak melakukan perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka. Aku berkata nih, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Pepaya percaya? Percaya. Lalu kamu dari Bani mana? Dari Benyamin kah? Dari Natali kah? Atau dari Yusuf? Atau yang mana nih? Dari Yehuda atau dari mana? Saya dari Marten. Wah, nggak ada Bani Yakub, Marten nggak ada. Saya dari Peter. Nggak ada dari Peter. Dari Marta saya. Nggak ada. Saya dari Andrianus. Nggak ada Andrianus, nggak ada. Kamu dari mana? Saya dari Edis Sidabu Terming Kondong Diobel na Kengke Asu Pelona. Oh, nggak ada juga itu, nggak ada. Jadi kamu dari mana? Aku kan diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Lah ente dari Bani apa ini? Kamu nggak pernah baca? Waspadalah kepada serigala yang datang kepada menyamar domba. Kamu nggak percaya? Kamu nggak pernah baca? Kamu nggak pernah baca orang Kanaan yang datang kepadaku? Aku katakan tidak layak bagi anjing, bagi roti, tidak layak roti yang diberikan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Kamu nggak pernah baca itu? Pernah sih. Lalu, adakah domba makan daging babi? Nggak ada. Setahu saya domba itu makannya rumput. Lah kamu kok domba tapi kok makannya babi? Berarti kamu adalah serigala, karena hanya serigala yang makan daging babi. Tapi kau nyamar-nyamar domba. Jadi terimalah kemudian enyahlah daripada aku pepaya. Aku tidak mengenal kalian. Kamu bro, kamu adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Sederhana bukan? Jadi umat Islam ini mau pola penghakimannya seperti apapun, mau Yesus turun jadi hakim kayak, turun jadi jaksa kayak, mau turun jadi apapun, umat Islam tak pernah gentar. Kenapa? Karena umat Islam, apa yang dilisankan kemudian oleh para nabi itu yang diimani. Kami tidak pernah ragu tentang itu. Nah, kalau Kristen bagaimana? Bagaimana kalau Kristen? Menyembah Yesus, mana firman Tuhan? Firman Yesus, sembahlah aku. Nggak ada. Jadi kalau penghakiman datang, si hakim datang, ya andalah yang terdakwa itu. Saya kira begitu saudara, ya, karena di tempat saya ini sudah sedikit lagi ada pengunjung datang, udah kulihat berdatangan satu-satu dan aroma udara udah mulai agak rada-rada bau dedak, artinya mereka sudah hampir datang semua tuh. Saya kira begitu saudara, silakan Anda pikirkan. Di sini ada adik saya, ada guru saya, ada abang saya Bang Arif, ada Bang Kaisar, ada Dinda Yonatan dan Dito. Silakan Anda bertanya sepuasnya. Nanti kalau saya ada kesempatan saya masih menanggapinya. Silakan. Bang Zuma. Iya keren. Iya. Izinkan dah kalau bisa tutup dengan surah Al-Bayyinah dong. 1-8 kan dah. Masya Allah, Masya Allah. Izinkan dah, izin. Iya, mohon izin ya teman-teman, karena ini permintaan dari saudara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Allahu Akbar. Silakan Dinda Dito dilanjutkan dulu. Saya mau ini ngobrol sama teman yang ada di sini sebentar ya. Silakan. Baik Abang Da, Masya Allah. Mudah-mudahan yang kita semuanya mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Anbiya, surah Al-Bayyinah, Masya Allah. Ini ada mistik ya. Ada seperti energi yang membuat kita meskipun tidak tahu maknanya, tiba-tiba air mata itu mengalir. Pada saat dikatakan minar, naudzubillah, summa naudzubillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Abang Da, Bang Zuma. Iya, Kang Dito silakan diambil alih dulu ya Kang Dito ya. Ya, baik. Saya terharu juga gitu loh. Masya Allah. Ya untuk lantunannya bikin hati terasa sejuk gitu Bang. Kayak ada ngerasa apa gitu. Masya Allah. Itu bisa dipikir bahwa sebagian daripada hidayah mendengarkan lantunan Al-Quranul Karim, ayat-ayat suci Al-Quran itu bagian dari hidayah Bang. Tapi beda kan kalau kita baca Amsal gitu kan, aduh, udah beda itu. Iya Bang. Allah. Jadi Bang Pepaya, kalau kita memang mendiskusikan ya tentang keagamaan, pastinya kita pengen mencari kebenarannya hakiki, terutama mana yang firman dari Allah, Tuhan yang maha menciptakan alam semesta, dan mana yang ditulis oleh manusia, kita tidak tahu dari mana ujungnya. Kalau artinya mohon maaf, saya nggak punya device lain kecuali nanti para hamba Allah kirim ke rumah. Ya mungkin sama yang bisa baca terjemahannya, sama Fandi bisa Fandi baca. Ya, nanti teman-teman dibuka aja ya teman-teman ya. Biar teman-teman juga kalau bisa Al-Qur'annya teman-teman baca Al-Qur'annya dulu. Itu referensinya di dalam surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai 8. Surah ke-98. Ini untuk edukasi juga teman-teman Kristen, nggak usah kita bacain, nanti teman-teman baca sendiri. Biar kalian belajar gitu. Kang Dito silakan. Secara mungkin singkat detail maknanya ya. Bahwa hanya orang-orang yang beriman dijanjikan oleh Allah adalah surga Firdaus. Dan bagi orang kafir yang tidak beriman, tadi dikatakan minar. Nar itu neraka. Ini Al-Quran yang datangnya dari Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh ya, mungkin Abang Da Jonat. Assalamualaikum.
Mau ditambahin, Kanda? Bang Yonatan Nandar mungkin monitor? Tidur kayaknya Bang. Ya, Kang Dito aja lah, silakan Kang Dito. Iya, baik. Jadi Pak Pepaya kira-kira di keimanan kekristenan, apakah Anda 100% meyakini sesuai dengan keyakinan yang saat ini Anda sebagai orang Kristen jemaat, atau mungkin kalau pendeta pastor ya mudah-mudahan nih bisa lanjut diskusi. Tapi kalau jemaat, dan kira-kira apa sih yang bisa diceritakan kepada kita, dan setelah diskusi apa yang dibilang sama Bang Zuma itu semuanya tadi benar, maka mau nggak join dengan tim Yesus? Tinggal Bang Pepaya kirim KTP-nya, nanti kita lanjutkan. Iya, saya tadi berpikir yang Matius 7:22-23 itu, agama siapa yang kayak gitu ya kan selain Kristen mah? Dalam nama Yesus orang mati berjalan, orang lumpuh berjalan, orang sakit bisa sembuh. Kan cuman Kristen itu Bang. Kok saya pikir-pikir dari itu, pikir-pikir ada benernya juga itu Bang Zuma itu. Iya. Bukan orang ngusir-ngusir roh. Itu kan pakai nama Yesus itu Bang. Siapa agama lain selain itu gitu Bang? Saya dari tadi sedih mikirin gitu. Ya, kalau di tim Yesus, Bang Pepaya, kita semuanya yang mencintai Yesus. Kami semuanya tidak mengingkari ajaran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam yang kemudian diberitahukan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau memang dimuliakan. Tidak benar, tidak komplit iman kami kalau tidak mengimani Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi contoh para mu'alaf kayak saya misalnya. Saya bukan mu'alaf ya, mukalaf ya. Ya saya bangga dengan Islam karena tuduhan-tuduhan yang kemudian Pak Pepaya mungkin melihat dari garis besar itu tadi semua benar ajaran Yesus. Setelah kemudian perbedaannya, ada satu manusia mengaku bertemu dengan Yesus itu, tetapi Yesus sudah memperingatkan bukan Yesus sendiri yang akan datang di padang gurun di bilik. Yesus sudah mengatakan Matius 24. Walaupun itu dalam mimpi juga ya Bang. Iya, walaupun dalam mimpi itu semuanya palsu. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah akan ada banyak penyesat yang akan menggunakan namaku dan mengaku aku sebagai Kristus. Jadi Yesus itu hanya kepada para murid pada zaman itu saja. Kemudian karena saking cintanya para murid, bahkan sudah ada yang dikatakan akan menyangkal dia setelahnya, mendirikan jemaat Batu Karang, disebut dengan Katolik. Apakah itu yang diajarkan Yesus? Tidak. Kemudian muncul lagi abad 16 Protestan. Apakah itu yang diajarkan Yesus? Tidak. Hanya karena satu orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan sesuatu itu mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu Yesus? Lihat dari buahnya. Tadi yang dikatakan oleh Abang Dazuma. Lihat buahnya. Apa buahnya? Sama dengan ajaran yang Yesus ajarkan atau bertentangan? Yesus mengatakan dia tidak membatalkan hukum Taurat. Dia tidak akan melenyapkan hukum Taurat sampai satu titik iota pun. Tetapi orang yang mengaku bertemu dengan yang mengaku bertemu dengan Yesus itu membuat ajaran sendiri dengan mengatakan karena Kristus menjadi kutuk dan kemudian terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Bahkan Yesus saya dikatakan terkutuklah Yesus oleh dia. Itu di Galatia 13 gitu itu ya Bang. Iya, itu Kristus ya. Merujuk kepada Yesus. Kemudian dia juga mengatakan terkutuklah Yesus. 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Di situ ada tertulis terkutuklah Yesus katanya.
melalui Roh Kudus. Loh, ini tulisan orang ini. Maka jelas kami tim Yesus, apa yang keluar dari mulut Yesus sendiri itulah ajarannya. Tidak ada satupun perkataan Yesus untuk menuhankan dia. Tadi di Matius 7 nomor 21, 22, 23, gambaran yang memanggil dia Tuhan, Tuhan. Ternyata Yesus nggak kenal. Diusir, nyala kau daripadaku, para pembuat kejahatan. Jadi kalau masih belum tahu Pak Pepaya ini membedakan ini timnya Yesus yang bagaimana, timnya Paulus bagaimana, dan Bapak kelihatannya lebih cenderung ke Paulus atau mengikuti ajaran Yesus. Yesus itu manusia, Pak. Bagaimana melihat dituduh, katanya diludahi, ditampar. Bagaimana kami tim Yesus ini juga merasa tersakiti. Tidaklah benar orang yang kemudian melihat penyalipan itu, kemudian dia justru memuliakan. Bagi kami yang melihat dan mencintai Yesus, itu penghujatan bagi kami, penistaan bagi kami. Tapi bagi kalian, tim Paulus, memuliakan karena menebus dosa. Ini perbedaan, Pak. Tapi kalau mau dilanjut lagi, silakan Bapak narasi. Kenapa Bapak masih bertahan di dalam ajaran Paulus? Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengatakan, wahai umatku, wahai murid-muridku, jadilah kalian Kristen. Nggak ada. Tapi yang mengatakan Kristen adalah orang-orang yang di Antioquia, menyebut pengikut Yesus dengan Kristen. Itu olokan, Pak. Jadi kalau Bapak masih belum sadar tim Paulus yang sangat menyimpang ajarannya daripada ajaran Yesus, mudah-mudahan kita bisa lanjutkan terus diskusinya. Silakan Pak, mungkin ada sanggahan. Ya, Bang Popaya, silakan Bang Popaya. Enggak Bang, semua yang perkataan Bang Juma itu benar. Penjelasannya juga masuk gitu, enak didengarnya juga, gampang dipahamin. Ya, oke. Kalau gitu aku izin Kang Dito ya, guru-guruku sekalian yang ada di Komal, izin abang-abang dah. Jadi Bang Popaya, di dalam Al-Quran Nur Karim itu dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 120, Bang Popaya. Jadi si Iblisis itu, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka, orang-orang kafir, dan membangkitkan angan-angan kosong kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Kenapa saya katakan demikian? Saya sampaikan ayat ini Bang, karena tengoklah di dalam Kisah Para Pewarta 9 nomor 5, di situ ada sosok yang mengaku Yesus dan bertemu dengan Paulus. Nah kita uji, ini betul nggak ini angan-angan ini? Angan-angan palsu atau cita-cita, mimpi atau halusinasi, mari kita uji. Ada pertemuan. Padahal Yesus sudah berpesan kepada murid-murid, hei, waspadalah terhadap ragi, Lukas 12:1. Apa itu ragi, Paman? Kemunafikan orang Farisi. KPR 23 nomor 6, Paulus mengaku orang Saduki, orang Farisi. Berikutnya, coba kita menyelam lagi ke dalam ya. Yesus mewarning lagi, mewanti-wanti lagi murid-muridnya. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, mengatakan aku ada di sini, aku ada di sana, jangan kau percaya. Tetapi teman-teman Kristen 99,9% meyakini bahwa pertemuan Kakanda Paulus di Damsik dengan Yesus ini adalah pertemuan Paulus dengan Yesus. Padahal kalau kita uji, Bang, ini bisa merupakan Yesus palsu yang ditemui oleh Paulus. Karena Yesus sudah mewanti-wanti kepada umat murid-muridnya, termasuk umat Kristen. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Matius 24 nomor 4. Di warning teman-teman Kristen, hati-hati. Ada Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan kalian. Nah makanya di dalam surah Al-Bayyinah juga di dalam Al-Quran itu Bang Popaya,
Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam. Kholidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalam-dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Ulaika hum syarrul bariyah. Makanya kenapa di dalam Matius 7:23 Yesus marah sama kalian. Yesus bilang, "Enyalah daripadaku, kalian semua itu pembuat kejahatan." Maka maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Silakan Kang Dito dilanjutkan. Izin bertanya. Silakan Bang, silakan. Kalau yang saya tahu kan di Islam itu ada ya juga ya yang pasti kayak Islam KTP gitu Bang ya. Kalau misalnya ada orang Islam nih yang dulunya meninggalin ibadahnya kayak sholat gitu, tapi dia tobat itu nanti apa sholat-sholat yang dulunya itu apa dilaksanakan lagi gitu Bang? Seperti saya mualaf, apakah nanti setelah mualaf sholat-sholat yang dulunya harus dikerjakan gitu? Gimana Bang? Iya. Mudah-mudahan bisa mewakili dan menjawab ya. Kalau tentang pertanggungjawaban sholat fardu, ya ini hukumnya di dalam ilmu fikih. Manusia itu letaknya fitrahnya ya, letaknya salah, lupa, dosa, itu kodrat manusia. Fitrahnya manusia. Abang merujuk kepada tadi dikatakan Islam KTP. Yaitu berarti oknum ya. Oknum yang mungkin minim ilmunya atau masih gampang tergoda oleh syaitan, yang ubud dunia kemudian meninggalkan sholat. Tapi tentang bagaimana kemudian dia bertobat, Allah itu maha penerima taubat, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas dikatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Jadi kalau sebagai orang Islam kemudian oknum itu lebih cenderung kepada ubud dunya, maka itu memang kodratnya manusia. Karena Allah juga menciptakan makhluk jin dan manusia itu ya ada letak yang disebut dengan sifat syaiton yang menyesatkan baik jin maupun manusia. Tapi kalau kemudian dari orang yang tidak beriman, ya kita sebut kafir, tadi ya sempat saya dengarkan, kemudian menjadi Islam, janji Allah di dalam Al-Quran menghapus semua perbuatan sebelum dia beriman. Itu janji Allah. Ada di dalam surah Al-Baqarah ya. Jadi kebenaran itu nyata. Makanya kebanyakan orang-orang Islam yang dari lahir pada saat melihat, mensaksikan ada yang mu'alaf, menjadi saksi pun juga akan membawakan pahala. Tapi ada sedikit kemudian setan mengatakan, enak kali ya mu'alaf itu ya. Kan gitu ya. Jadi pemahaman ini kalau misalnya meninggalkan sholat, kalau dia ingat di waktu tertentu dia akan mengqadha. Tapi pada saat mengingat dia melupakan sholat berapa tahun yang lalu, ya manusia itu kodratnya ya lupa, khilaf, salah, itu melekat di dalam kodrat sebagai manusia. Kita ini manusia, ya. Jadi poinnya di sana Bang, tentang bagaimana Allah mengampuni kita pada saat kita memang ada taubat atau melakukan salat taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Sudah mengetahui meninggalkan salat setahun lamanya, kemudian dia salat taubat meminta ampun kepada Allah, itu tidak akan mengulangi lagi karena salat adalah wajib, fardu ain.
Jadi yang membedakan orang Islam dengan orang non-Muslim atau non-Islam, ya sholat. Tapi kalau ada orang yang KTP-nya Islam tapi dia nggak sholat, berbangga dia nggak sholat, maka orang itu bisa disebut setan gitu loh. Tapi kembali lagi kita nggak bisa menghakimi, karena ada dalam Islam itu hablum minannas dan hablum minallah. Jadi pemahaman yang seperti itu, maka kita sebagai umat Islam selalu yang disebut ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Supaya apa? Supaya pada saat kita menjalani hidup ini dari bangun tidur mengucapkan hamdalah sampai dengan nanti malam tidur lagi. Jadi terjaga kehidupannya pun memang semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Begitupun juga makhluk yang lainnya. Gitu Bang Bapak. Ada lagi? Izin nambahin kalau bisa nih. Ya, silakan Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya kalau dalam ajaran Islam, dosa itu ditanggung masing-masing, nggak ada yang nembus. Nah, tapi bagaimana untuk supaya kita tidak berdosa? Allah berjanji, tubu ilallah taubatan nasuha. Jadi bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Saya ingin katakan begini, bahwa dalam surat Al-Anfal tadi sudah dikatakan oleh Kang Rito, saya tambahkan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul lil ladzina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang yang kufur itu, jika mereka berhenti dari kekufurannya dan masuk Islam, niscaya akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Nah, itu sahih. Artinya ketika orang sudah kembali kepada fitrahnya sebagai Islam, maka ketika sebelumnya mereka tidak tahu dan menjadi tahu, maka dosa-dosanya telah lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Kemudian dalam hadis juga Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa dalam hadis riwayat Muslim, coba lihat di nomor 121, Islam itu menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Nah itu, jadi hakul yakin kalau kami sebagai umat Islam yang memang dari lahir dan diajarkan oleh para guru, terutama dari orang tua, bahwa meyakini Islam itu bukan sekedar KTP apa yang dimaksud oleh Bang Pepaya tadi. Setelah kita masuk Islam, belajar. Maka umat-umat Islam dari usia dini itu sudah diajarkan ngaji. Tadi kan kita dengar Bang Zuma ngaji tuh ya, sama-sama kita dengar. Kita nggak tahu maknanya. Katakanlah kita tidak tahu maknanya kecuali melihat terjemahan. Tapi kok ada getaran loh dalam hati ini gitu loh. Karena Allah berjanji, memang apabila disebut nama Allah, orang-orang yang beriman itu pasti bergetar hatinya gitu. Jadi begitu. Oleh karenanya mari kami hanya mengajak loh. Saya, Kang Dito, kemudian Bang Zuma, Dinda Pandi, Kaisar, segala macam. Kami hanya mengajak, memberitakan gitu loh, memberitakan bahwa ini loh yang benar. Persoalan Anda ikut, alhamdulillah. Anda tidak ikut, kami sudah memberitahu. Akibatnya jika nanti diminta pertanggungjawaban, jangan bilang Kang Dito nggak pernah ngasih tahu. Itu aja yang ingin saya katakan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Arif. Oke Bang, boleh saya nanya lagi Bang? Maaf ini banyak nanya. Enggak apa-apa. Daripada malu bertanya nanti beranak dalam kubur kan gak enak juga tuh kan? Saya pernah dengar dari teman-teman Muslim juga itu. Katanya kalau kepala rumah tangga gitu tuh dosa-dosa kayak anaknya, istrinya itu ditanggung sama suami. Apa iya sih Bang? Gitu tuh dosanya ditanggung suami itu kalau udah berkeluarga?
Iya. Katanya kan masing-masing kan dosa tuh ya. Ya silahkan bang. Baik, ini kajian pertanyaannya ilmu fikih terus ini. Tapi nggak apa-apa, beginilah Islam bang ya, banyak ilmu di dalam Islam itu luas sekali. Itu tentang syariat juga, bahwa setiap pemimpin, bukan hanya kepala rumah tangga di keluarga, pemimpin perusahaan, bahkan presiden, ya, supaya tidak terkena yang namanya fitnah atau dikatakan zalim, maka mempertanggungjawabkan gitu loh. Kalau sebagai pemimpin kemudian lengah terhadap rakyatnya atau bawahannya ini merasa terzolimi, waktunya gajian nggak digaji, nah tanggung jawabnya ya pasti akan bisa kita simpulkan apa yang terjadi. Tapi kalau dalam hukum fikih, kalau seorang suami, kenapa suami itu masih bertanggung jawab dan harus memuliakan ibundanya. Tetapi seorang istri pada saat menikah ada qabiltu di sana, menyerahkan kewaliannya bapaknya kemudian menjadi pasangan suaminya. Maka segala sesuatu pertanggungjawaban bapaknya tadi dialihkan kepada suaminya. Sebagai kepala rumah tangga, ya, disebut juga imam. Keluarganya, anak istrinya itu adalah makmumnya yang dimintain pertanggungjawaban juga nantinya di akhirat. Maka ada satu dalil, pahala apa yang nanti tidak akan terputus sampai di yaumul hisab. Yang pertama amal jariyah atau sedekah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Contoh Bang Zuma, ilmunya banyak sekali, ilmunya luar biasa sekali. Terus Bang Zuma berdiam saja, maka nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Ilmu yang sudah kamu pelajari, oi Bang Zuma, apa kontribusimu untuk manusia? Wah, bahaya tuh. Makanya kalau sudah disampaikan seperti ini adalah perkara ilmu ya, baik ilmu fikih maupun ilmu pengetahuan yang notabene misalnya remeh-remeh bagi teman-teman muslim yang sudah tahu. Tapi bagi orang yang non muslim seperti abang, orang kafir ya, ini menjadi ladang pahala jariah buat kita yang nanti sampai diperhitungkan menjelang yaumul hisab, yaitu ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada orang yang ngasih ilmu, kamu nanti mau ngerampok kayak begini-begini, itu kan gak bermanfaat itu ilmunya. Kemudian yang terakhir, yang berkesinambungan dengan pertanyaan abang, amalan yang terakhir ini yang akan mengalir terus sampai yaumul hisab, yaitu doa anak yang soleh solihah. 3 perkara ini. Kemudian kalau ditimpakan dosanya, kenapa seperti itu? Contoh, pada saat pasangan suami istri sudah tahu istrinya tidak patut, istrinya durhaka terhadap suami atau mungkin mertuanya, ibu daripada suaminya, maka kalau tidak bisa dibimbing, dipertahankan, justru mengikuti istrinya, maka dosa itu dialihkan kepada suaminya karena sebagai pemimpin rumah tangga. Begitu Bang. Saya rasa itu hal yang fikih ya. Insya Allah nanti pengajaran kalau abang udah store KTP, kita akan bimbing semua ilmu dalam Islam untuk lebih mendalami tentang Islam. Ada lagi, silakan. Terakhir nih bang, terakhir. Ya boleh Bang. Orang teman-teman banyak muslim, jadi saya sedikit-sedikit tahu gitu tentang Islam gitu. Keliling-keliling itu muslim semua gitu. Bang Rostrum juga Kang Dito kasih kesempatan. Wah, kalau Bro Rostrum ini kan akademisi, kalau sama saya tinggal store KTP aja lah, tunggu apa lagi. Iya, jalurnya sama, akademisi gitu. Lanjut Pak Pepaya, apalagi? Katanya ada orang suami istri itu kan, kalau udah suami istri kan pasti sah gitu ya, halal. Tapi katanya berjinanya itu apa sih? Melakukan berhubungan itu tetap berzina karena yang istrinya itu anak hasil zina apa
gitu benar bang. Maksudnya gimana nih? Nih, kan udah suami istri, tapi berhubungannya gitu nggak sah gitu. Berhubungan badannya itu berzina karena yang istrinya itu anak dari hasil zina gitu bang. Apa iya benar gitu bang? Oh, maksudnya misalnya sebelum menikah kemudian MT. Ya nggak tahu latar belakangnya gitu tuh bang. Gitu ya. Ya banyak mazhab atau keilmuan yang membahas tentang fikih itu. Tapi yang paling penting ya, kita akan berhubungan suami istri dianggap zina itu karena beda agama. Misalnya yang perempuannya muslim, yang laki-lakinya kafir. Nah itu yang dikatakan zina. Jadi kalau ada pernikahan beda iman atau beda agama, yaitu disebut bukan hal yang halal tapi dianggap zina. Ya kan? Jadi pemahaman kita kalau dalam hal ini menyampaikan untuk teman-teman muslim muslimah kemudian imannya justru berbelok dan membiarkan pasangannya tetap kafir, tidak seiman, maka pernikahannya zina. Pada saat berhubungan intim, ya dianggap zina. Itu bang, maka harus memang seiman. Saya rasa di kekristenan juga sama kok kalau memang mempelajari Bible. Kan dilarang nikah beda ajaran itu. Iya di mana itu Korintus kalau nggak salah. Bang Papaya mau tanya dong, kalau di Kristen nikah sesama Kristen zina nggak jatuhnya? Ya enggak lah. Ada dasarnya bang mengatakan nggak zina? Ya kan Apa itu, dasarnya? itu kan sah dalam agama Kristen bang. Ada nggak syaratnya bang? Udah kurang tahu bang. Masuk Kang Dito. Nah itu. Jadi pemahaman seperti itu bang, banyak kitab-kitab ya yang mengajarkan tentang fikih atau syariat, bagaimana pernikahan di dalam Islam, bagaimana menata rumah tangga, itu ada kitabnya semua bang. Bahkan tentang amalan bagaimana kita mau berhubungan intim dengan pasangan, itu juga dijelaskan. Yang terpenting kita semuanya tidak mungkin menyetubuhi pasangan pada saat dia berhalangan, itu yang tidak diperbolehkan. Itu pantangan, tidak boleh. Itu bang, tapi kalau misalnya yang mau diangkat adalah menghamil duluan sebelum menikah, hukumnya seperti apa? Apakah anaknya itu nanti dianggap anak zina atau anak haram? Ya kita tidak bisa menghakimi ya. Tapi pernyataan yang sering kita lihat di dalam sosial bermasyarakat, maka bin anaknya adalah merujuk kepada bin bapaknya, ibunya. Gimana bilangnya itu? Orang tua laki-laki dari yang mengandung. Tidak bisa dinasabkan kepada bin suami yang menikahinya yang di luar nikah, yang hamil di luar nikah itu. Makanya itu kan perbuatan setan. Banyak manusia yang kemudian tersesatkan sebelum menikah kemudian melakukan hal zina. Maka kita perlu sangat hati-hati, terutama anak-anak perempuan kita, jangan sampai tidak diberikan pembekalan seperti ini. Tapi kalau kita lihat, saya kemarin di NTT bang, banyak saudara-saudara dari Katolik ya, nikahnya itu setelah anaknya umur 5 tahun. Itu banyak. Dan ini ya saya nggak tahu ya, tidak menghakimi dari ajaran agama yang lain, tetapi itu ngeri gitu loh, ya. Bagaimana ajaran itu tidak diajarkan di dalam agama tersebut. Yang pastinya kalau misalnya dianggap pertanyaan Pak Papaya seperti itu, bagaimana saya berbicara kemudian menyakiti mereka gitu ya? Karena itu fakta. Jadi anaknya sudah lahir karena alasannya banyak, itu apa itu belis ya. Belis belum lunas atau mungkin belisnya ketinggian, maka dia hamil. Nah, itu ya perbedaannya ajaran yang selain Islam seperti itu, di Islam pun kita sangat menjauhi perbuatan seperti itu gitu loh. Karena ada hukumnya. Begitu, Bang.
Oke, terima kasih Bang. Mungkin Ya. itu saja dulu. Ya, mudah-mudahan Abang kalau misalnya masih mau ada pertanyaan yang merujuk kepada, aduh, ini aku mau masih tetap timnya Paulus atau berubah timnya Yesus ini gitu loh. Poinnya kan di sana, Bang. Masih percaya tulisan Paulus? Yesus, Bang. Tim Yesus ya? Oke, kalau di tim Yesus, saya kasih tahu bagaimana ajaran penyimpangan daripada ajaran tim Paulus. Dalam kitab Roma pasal 9 nomor 5, jelas-jelas dia katakan Mesias itu ia adalah Elohim. Mengarahnya kemana? Bukan Tritunggal. Betul? Iya. Nah, penyimpangan apa lagi? Kita bahas penyalipan. Yang sering saudara-saudara Kristen katakan, yang mati itu manusianya. Sehingga dosa itu ditebus oleh manusia. Dalam ajaran perjanjian lama, ajaran orang-orang Yahudi tidak pernah mereka menumbalkan manusia untuk korban. Kecuali untuk dewa Molok, Baal. Ya enggak? Tapi kalau diyakini Yesus yang manusia kemudian dikorbankan untuk menebus dosa manusia, kok tim Paulus tega menumbalkan Tuhannya gitu loh. Ya. Kemudian satu hal lagi. Orang-orang Kristen selalu mengatakan yang disalib itu manusianya, dagingnya. Paulus kemudian mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, dalam apa? Seluruh kepenuhan kebapaan, keelohiman. Dari jasmani itu keseluruhan keelohiman. Daging, jasmani itu daging ya. Ternyata dia katakan daging itu Elohim. Jadi yang mati di kayu salib Elohim atau manusia? Manusia itu ya Elohim. Nah, bingung kan? Tuhannya jadinya yang disalib, yang dibunuh, yang kemudian mati. Gabrul nggak, Bang? Hah? Iya. Kemudian Abang juga melihat kan perselisihan dari pemahaman Tritunggal dengan Jesus only. Menurut Abang mana yang benar? Atau semuanya salah? Yang 3 itu, Bang. Yang benar yang 3? Iya. Maka kita uji. Kita merujuk kepada Bunda Marianya. Pada saat Bunda Maria sebelum mengandung Yesus, Bunda Maria menuhankan siapa? Allah. Oke. Pada saat Bunda Maria mengandung, apakah masih menuhankan Elohim Allah itu? Ya itu kan firman-nya, Bang. Yang menjadi Berarti, iya, apakah dia menyembah firman-nya Elohim? Iya. Jadi dia meninggalkan sesembahan sebelum dia mengandung atau tetap menyembah yang sebelum dia mengandung, kemudian dia mengandung dia juga menuhankan yang dikandungannya? Iya. Jadi ada berapa sesembahan Bunda Maria? 2. Nah, macam mana itu jadinya? Ya pusing kalau Saya tidak menertawakan bagaimana Anda kemudian pusing gitu ya, tidak. Tapi inilah rasional kita pada saat akal kita bekerja. Anda melihat Tuhannya Bunda Maria berapa menurut Anda jadinya? 2. Iya. Di dalam Al-Quran Bunda Maria itu dinisbatkan dalam satu surah Maryam. Apakah tertulis seperti itu? Tidak. Apakah Bunda Maria kemudian menuhankan anaknya? Tidak. Bunda Maria adalah perawan suci yang dia dinisbatkan di dalam catatan surah di dalam Al-Quran, dan beliau tetap terjaga kesuciannya. Tidak ada narasi di sana kemudian bertunangan dan menikah dengan Bapak Yusuf. Tidak ada. Dan kemudian mukjizat yang tidak tertulis di dalam Bible, mukjizat yang tertulis di luar Bible, di dalam Al-Quran dituliskan. Seperti yang tadi Anda tanyakan, pemikiran orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel kepada Bunda Maryam sama seperti yang Anda katakan tadi. Bagaimana mereka melihat Bunda Maryam kok hamil tanpa suami? Apakah anaknya anak haram? Maka baby mungil
Nabi Isa alaihissalam ini dalam keadaan bayi, dia mengatakan, qala inni abdullah ataniyal kitaba waj'alani nabiyya. Artinya apa? Aku ini hamba Allah. Itu bayi itu yang ngomong. Aku ini hamba Allah. Dia memberiku kitab dan aku dijadikan nabi. Ini masih bayi. kecil. Itu bayi masih kecil itu. Iya. Ngomong itu, Bang. Iya, mukjizat Nabi Isa alaihissalam itu yang tidak tertulis di dalam Bible kanonik, ditulis di dalam Gospel Thomas. Gospel Thomas yang menceritakan itu juga. Tapi kenapa nggak dikanon? Apa tujuan kanon itu? Yang searah dengan pemikiran agama sebelum Kristen itu dilegalkan. Apa? Pagan. Masih belum berpikir sampai di situ, Pak Pepaya. Kami Apologetis Islam Indonesia mempelajari sampai ke sana, Pak. Bahkan ekumenis ya. Bahkan konsili-konsili dari konsili pertama sampai dengan konsili ke-21 yang terakhir tahun 1965. Terus kemudian munculnya Protestan dikutuk oleh Vatikan, oleh para uskup itu di konsili Trente. Lupa. Kalau sama saya basicnya sejarah. Mungkin hampir sama dengan Pak Rosrum ya. Tapi saya cenderung dulu karena dari Katolik, jadi saya mencari kebenaran dalam Katolik itu melihat dari sejarahnya. Bahkan kejadian-kejadian pengkanonik saya tahu gitu loh. Nah di Konsili Trente itu Martin Luther dan gereja reformis dianggap terkutuk enggak? Oleh Paus Leo. Terkutuk, Pak. Terus kemudian zaman sekarang banyak orang enggak tahu, dikiranya Protestan dengan Katolik sama-sama Kristen. Dari mana, Pak? Nggak ada. Orang Katolik kalau dalam magisterium ya, atau para romo dan pastor, mereka mau dipanggil pendeta. Nggak mau, Pak. Mereka mempercayai orang-orang Protestan. Nggak mau, Pak. Mereka percaya magisterium, tapi Protestan ada sola scriptura. Ini sudah menyimpang, Pak. Sudah nggak sama, sudah nggak sejalan. Ya, gitu, Pak. Maka di dalam Islam, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arief, kami hanya mendakwahkan kebenaran Islam seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau mereka masih belum beriman karena hidayah itu yang memilih hak prerogatif Allah, Pak. Jadi Allah yang maha membolak-balikkan hatinya manusia. Kalau Allah menghendaki Anda hari ini setor KTP, maka Bang Zuma nanti siap untuk mensahadatkan. Kalau tuduhan pagan Quraisy itu gimana tuh, Bang? Nah, ini sempat beberapa bulan yang lalu ya, Fandi ya, kita bikin tema pagan denominasi mana. Nah, lanjut Kang Dito. Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus kepada orang Arab? Alasannya adalah sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam, putra Nabi Ibrahim, itu tidak ada yang menyimpang, Pak. Kemudian di era sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Quraisy, suku Quraisy dan suku yang lainnya, mereka mengenal Allah, tetapi menganggap perlu perantaraan. Jadi segala sesuatu penghambaan atau ibadah kemudian membuat perantaraan, apapun bentuknya, baik patung, manusia, apalagi pohon. Mereka tahu, mereka hanya melalui perantaraan ini berdoanya kepada Yang Maha Kuasa. Itu disebut pagan, Pak. Maka dikatakan Quraisy itu pagan Quraisy sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kemudian diutus untuk memusnahkan ajaran yang menyimpang itu. Berapa tahun lamanya Nabi Muhammad itu berdakwah dan menghilangkan para penyembah-penyembah berhala itu. Dakwahnya Rasulullah SAW dari pertama, mulai dari kecil sampai dengan kemudian remaja, sampai diangkat sebagai Nabi dan Rasul, mereka banyak yang tidak percaya, lebih banyak pula yang
percaya dan beriman. Umur Sampai berapa diangkat, Bang? Umur 40 tahun, Bang. Bersamaan dengan turunnya wahyu yang pertama, yaitu ayat yang pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab dan Abu Jahal itu juga masih sampai meninggalnya dia nggak beriman kepada keponakannya yang utusan Allah. Maka di dalam Al-Quran juga diturunkan ayat itu untuk Abu Lahab. Sebagai apa? Sebagai petunjuk dan peringatan bahwa ada manusia yang sudah mengimani tapi lebih cenderung takut meninggalkan agama leluhurnya. Apa itu? Penyembah berhala tadi, Alata, Al-Uzza dan Al-Manat. Begitu, Bang. Jadi lebih asik memang di internal. Kalau lintas agama ini kan kami lebih cenderung ke dialektika ya. Kalau pemahaman belajar Islam ya, store KTP dulu, kemudian kita syahkan. Insya Allah kami semua akan bertanggung jawab untuk memberikan keilmuan yang kami miliki, dan di belakang layar banyak para ustadz kiai yang dapat mengisi keilmuan Anda untuk lebih kafah menjadi orang Islam. Yang penting dihilangkan dulu tuh, ya kan? Dihilangkan dulu tuh unsur-unsur syirik. Karena dosa yang tidak dapat diampuni di mata Allah adalah dosa syirik. Apa syirik itu? Menganggap Allah punya anak, mengatakan itu anak Allah. Bukannya di Bible Anda juga tertulis, iblis itu jatuh tersungkur dan mengatakan, iya anak Allah, engkau anak Allah, katanya. Itu iblis yang ngomong. Betul nggak? Markus 3 nomor 11. Kalau iblis yang berbicara, berkata dengan berteriak, engkaulah anak Allah, gitu kan? Anak Allah. Sementara di Islam, Allah itu laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Kemudian di surah Maryam ayat 90, sampai langit itu akan pecah dan bumi akan terbelah, gunung-gunung akan hancur karena ucapan Allah punya anak. Itu dosa syirik yang besar. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang sederajat dengan dia, tidak ada yang setara dengan dia. Gitu, Bang. Lanjut, Bang. Apa lagi, Bang? Cukup segitu aja, Bang, udah. Udah, Bang ya. Panas ya, Bang ya. Udah keluar Roh Kudus nih, Bang. Udah keluar Roh Kudus. Mau dipanggil lagi, Bang? Saya bisa panggil, Bang. Saya bisa panggil, Bang. Serius, saya bisa panggil. Dengarkan, Bang. Veni Sancte Spiritus. Siapa yang memanggilku? Udah habis Roh Kudusnya katanya. Masya Allah. Jadi kalau memang masih belum meyakini dan memantapkan, Pak, kami hanya berpesan untuk direnungkan, karena berbicara tentang agama pastinya kita pengen menemukan kebenaran sebelum semuanya itu menjadi penyesalan. Sesuatu yang pasti tadi dikatakan oleh abang saya Bang Zuma, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya kan? Segala sesuatu yang pasti itu adalah mati, ya. Segala sesuatu itu akan mati. Mati. Ya, nggak ada yang nggak mati. Menunggu giliran. Mati. Nah, apakah bisa kematian itu ditunda pada saat memang sudah waktunya? Nggak bisa. Sama seperti kita, Kang Dito ya. Sebelum waktunya. Kang Dito memilih, ya. Kang Dito dilahirkan Katolik, tapi bisa memilih. Itu kan sudah menunggu tuh apa yang akan terjadi. Akhirnya Kang Dito kembali ke fitrahnya, sama seperti saya, Bang Papaya. Saya dengan Kang Dito itu basicnya sama, dari kekatolikan kaminya. Jadi memilih dan mungkin dipilih. Tapi Bang Papaya kalau ingin dipilih, store KTP,
memilih, silakan. Mungkin sebelum istirahat Pak Bapaya, saya mau konfirmasi dulu secara akalnya, apakah sudah benar-benar berakal untuk mencari agama atau mau tetap di agama yang saat ini. Kami semuanya tidak ada memaksa ya, karena di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 256 ada tertulis di situ, ditulis di situ la ikraha fid-din, ya, tidak ada unsur paksaan memeluk agama Islam. Itu ya. Jadi saya mau konfirmasi dulu Pak Bapaya sampai hilang Roh Kudusnya. Apakah Pak Bapaya meyakini hanya ada satu Tuhan pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan yang lain? Iya. Allahu Akbar. Apakah Pak Bapaya melihat baginda Isa Al-Masih alaihissalam hanya sebagai manusia? Iya, manusia. Apakah Pak Bapaya percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Tuhan? Percaya sebagai utusan Tuhan untuk seluruh umat. Allah. Muslim ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Muslim, udah. Muslim artinya bukan Muslim itu gini bang, sudah tahu kau arti Muslim itu mengakui tauhid. Bahasa Arabkan saja, selesai. Muslim dirimu bang. Ya sudah, tinggal berbaca pakai bahasa Arab aja nanti. Bahasa Arab. Gimana? Sama seperti Yesus, udah sama Muslim. Ya, saya mengkonfirmasi lagi yang terakhir, apakah Pak Bapaya mau dibacakan dengan bahasa Arabnya untuk diikutin? Keluarga nanti ngamuk, Pak. Oh, keluarga. Apakah Pak Bapaya setelah tadi saya konfirmasi 3 pertanyaan itu, dan itu adalah kebenaran, akan membiarkan keluarganya seperti sebelumnya Pak Bapaya menjawab tadi, Pak? Ingat kata Yesus tadi, Matius 7 nomor 21, 22, 23. Apakah Anda juga akan membiarkan keluarga Anda itu nanti akan dienyahkan oleh Yesus? Tidak. Nah, kalau tidak, dimulai dari Anda dulu, karena secara akal Anda sudah seorang Muslim, tinggal mengikrarkan secara bahasa Arab, kita bimbing, baru nanti kita bersama-sama membantu untuk keluarga Anda. Ini saya berasa kayak misionaris aja ini, Fandi ini. Enggak ya. Enggak, saya hanya memberikan ini step by stepnya gitu. Pak Bapaya, ya. Kalau memang bersedia, Abang Dazuma sudah mulai menyimak itu, gitu loh. Ini kalau Bang Papaya duluan, Bang Rostrum ini aduh masa di lambung lagi Bang Rostrum. Dia sudah ini ke saya pakai bahasa telepati. Nanti kalau Pak Papaya saya ikutan gitu katanya. Bang, izin masuk Bang Papaya, kau cuma dimarahi itu. Saya tidak dapat warisan. Saya ditombak. Saya 18 hari tidur di kuburan Cina. Saya lari dari tempat kelahiran saya. Bagaimana itu? Anda baru dimarahi, masuk kanan, keluar kuping kiri. Gampang. Iya, cuman pertimbangkan dulu lah. Nanti saya konfirmasi sama keluarga gitu. Saya juga nunjukin kalau Islam tuh kayak gini gitu. Begini abangku, abang itu tidak apa-apa bersyahadat, tapi diam-diam pelan-pelan mempelajari. Itu maksud saya. Bukan saya mendoktrin, enggak, pelan-pelan mempelajari. Enggak, jangan diberitahu dulu. Oh, saya sudah masuk Islam. Takbir pula abang depan-depan mereka. Maulah dimasukkan ke dalam mesin cuci, abang. Duh, bingung. Belajar, maksud saya belajar. Di sini belajar pelan-pelan. Tinggal ikrar aja, ikrar. Gini, Paman. Kang Dito izin. Itu yang ateis dulu yang tidak percaya Tuhan, pas sudah kita jelaskan keislaman kan dia itu turun dari komal kan. Pas turun itu langsung tertabrak mobil, dia mati di tempat. Ya kan? Benar itu masalah itu ya. Oh iya, baru ingat aku.
nggak tahu kita bang, hidup orang itu hitungan detik pun kita nggak tahu abangku. Betul. Iya. Ya kita nggak nakut-nakutin, tapi sesuatu yang pasti itu adalah mati. Kita nggak tahu kapan terjadinya. Tapi kalau kebenaran dan hidayah itu sudah ada di dalam keyakinan Bang Pepaya, secara akal tadi sudah menyebutkan, secara akal sudah menjadi orang Islam, hanya perlu untuk mengucapkan dalam bahasa Arab, ya. Kemudian kita akan doakan, maka dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami adalah sebagian dan saudara Anda yang baru. Bang Pepaya sudah berkeluarga kah? Bang Pepaya, Bang Pepaya, jangan percaya ucapan Kang Dito. Nah itu dari iblis bang, itu dari setan. Jangan menyembah Tuhan yang benar, Bang Pepaya. Kembali lagi jadi timnya Paulus nih. Jangan. I love Jesus. I love Dengarkan isi hatimu. Dengarkan isi hatimu. Dan coba kau berpikir. Dan kau cari Tuhan yang lain. Yang berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Tuhan yang mana? Coba kau carikan satu Tuhan di agama yang lain. Tuhan yang berkata begitu. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Sudah. Saya malaikat. Saya malaikat yang tadi itu. Ini lah, saudara-saudara semuanya ya. Memang kalau yang dihadapi oleh guru besar kita ya, Ustaz Zakir Naik dan almarhum Ahmed Didat. Bagaimana lebih mudahnya orang di luar sana, di luar Indonesia, yang kemudian menemukan akalnya itu tidak memikirkan yang lain, hanya individunya yang mereka pikirkan karena terbiasa dengan hidup yang individualis. Tapi kalau di Indonesia karena memang budaya ya, culture-nya ya, maka memang agak sulit buat kita. Padahal saudara kita ini secara akalnya sudah Islam, sudah Muslim. Tadi sudah kita konfirmasi Nabi Isa atau Yesus itu manusia, utusan Allah, utusan Tuhan. Beliau menjawab entah spontan, entah gimana saya nggak tahu. Yang jelas itu yang disebut dengan hidayah. Maka kalau di dalam Islam kita sudah ada dalil la ikraha fiddin, kita biarkan ya, mudah-mudahan Pak Pepaya dengan segenap hatinya dan keikhlasan. Ikhlas itu apa? Kalau sudah ikhlas, keluarga itu nanti yang akan ditarik supaya tidak jauh dari Yesus. Masih tetap di adzan maghrib TV juga ada tuh ayat keberapa gitu, Allah tidak diperanakan. Oh ya, kul huwallahu ahad itu, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu surah Al-Ikhlas Pak Pepaya. Adzan itu ya? Bukan. Yang azan itu nanti. Yang tadi saya tanyakan, Pak Pepaya meyakini bahwa Tuhan pencipta alam semesta ini cuma satu. Nah itu asyhadu an la ilaha illallah, itu azannya 2 kali dilantunkan kan. Kemudian yang terakhir, yang pertanyaan saya ketiga untuk bangun akalnya apa? Apakah Pak Pepaya meyakini, percaya bahwa Nabi Muhammad utusan Tuhan, utusan Allah? Pak Pepaya tadi mengatakan iya, percaya. Itu yang dikatakan setelah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat Pak. Secara bahasa Indonesia Pak Pepaya tadi udah mengatakan, tinggal di bahasa Arab kan. Meskipun sudah bisa sendiri, kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada saksi, masih belum dikatakan sebagai orang Islam atau orang Muslim. Jadi mungkin apakah perlu waktu atau sudah mantap? Kalau sudah, bisa nanti langsung seketika kita tunggu KTP-nya Bang Pepaya, kirim ke hostnya saja sama tanda tangan di kertas putih ya, maka kita akan bimbing untuk prosesi pengikraran secara formal.
secara qabiltu ya, secara apa namanya, secara yang benar gitu. Coba belajar dulu, coba belajar aja, coba ikuti Kang Dito gitu. Mana tahu biar bagaimana syahadat yang benar gitu. Enggak apa belajar. Di sini belajar abangku. Lanjut Kang Dito. Pak Papaya mau belajar? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad Rasul Allah. Allahu Akbar. Sah. Tapi belajar. Sah itu sudah abang sudah kembali ke fitrah abang itu. Belajar dan selalu belajar abangku. Sah sudah. Tadi nggak bisa begitu juga, Kaisar kan belajar. Nanti Bang Papaya belum setor KTP. Jadi ya benar. Bagaimana Bang Papaya? Apakah abang merasa sah itu Bang? Menurut yang di bawah-bawah apa sah enggak itu? Saya bertanya ke hati abang, apakah abang tadi mengikrarkan, mengucapkan itu dengan rasa hati gitu? Ada panggilan jiwa di situ? Ada Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi langsung disegerakan atau bagaimana Bang Papaya? Masih dipertimbangin dulu Bang. Oke, siap. Saudara Muslim itu udah nggak tahan ini, pengen memeluk setelah abang benar-benar sudah memantapkan hati dan mengikhlaskan diri. Bukan ditombak Bang. Ya? Bukan ditombak-tombak, bukan. Enggak. Nanti kita mantapkan lagi Kang Dito ya. Mantap Kang Dito. Baik. Ya udah Pak Papaya, kalau mau istirahat dulu, refresh dulu ya. Kalau nanti sudah mau ngomong sama keluarga, bingung nggak ngomong ini sudah bener, nanti naik lagi ya Bang ya. Atau masih mau di sini nyimak kita diskusi dengan tim Paulus yang lain, oke? Tanya sepuas-puasnya. Tanya sepuas-puas sama Kang Dito. Bang Andi, kemana Bang Andi nih? Oh, kangen sama Bang Andi, telepon. Bang Andi, mau kirim KTP ke Bang Andi. Bang Andi, monitor Bang Andi, tolong teman-teman geser, cari Bang Andi dulu. Ini calon saudara baru kita, ya, mungkin lagi pengen ngomong hati ke hati dengan Bang Andi ini. Karena Bang Andi yang punya peluru untuk membukakan akalnya keluarganya, kan begitu ya Bang ya? Banyak juga karena Bang Andi sering ngasih pertanyaan gini nih. A, Tuhan, B. Allahu Akbar. Masya Allah. Udah Bang, izin dulu ya. Terima kasih buat semuanya. Gak nunggu Bang Handi, katanya mau minta ngomong sama Bang Handi. Ini lagi mau diteleponin nih, suruh kesini. Takut lama gitu. Nggak apa-apa, orang kita ini jalur dakwahnya di sini. Gitu. Sebentar kok dia mau masang baju doang kok. Sebentar lagi Mas naik. Biarin aja Bang Papaya kalau mau turun, nggak apa-apa. Silakan Bang, istirahat dulu lah. Oh oke lah kalau begitu. Yalah Bang Papaya, sehat selalu ya. Jangan lupa nanti malam ya. Yo. Ya. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama Bang Papaya. Waalaikumsalam. Sama-sama Abang dah.
Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi ridhonya Allah ya apa yang kita sampaikan siang menjelang sore hari ini. Ya kita tetap istiqomah. Semangat kalian yang di bawah, jangan lupa follow akun Kang Dito Cadangan 09. Ya, di follow teman-teman akun semua narasumber di atas. Jadi gini teman-teman, kalian jangan salah perspektif atau salah menilai kami. Karena kami hanya menyampaikan 1, 2, 3 ayat, bahkan lebih. Itu saja tugas kami menyampaikan. Dan yang menyebut hidayah individu masing-masing. Makanya saya tanya tadi, abang mengucapkan syahadat tadi dari hati, panggilan jiwa dari hati bang, panggilan jiwa. Allahu Akbar, itu bukan dogma doktrin dari kita, tidak. Tidak ada kami membenar-benarkan, tidak. Tapi dia sendiri yang mencari kebenaran. Begitu teman-temanku sahabat di bawah. Tidak ada paksaan kok tadi itu. Belajar kata kuncinya. Bagaimana Kang Dito, setuju kan? Setuju, setuju Paman. Jangan percaya. Pasien selanjutnya, tim Paulus selanjutnya dinantikan. Oh ya, Pak Arif Hidayah monitor. Pak Arif, mungkin ada tambahan. Oh, iklan dulu katanya. Paman, Kaisar, Bang Rostrum kabur katanya. Nggak ada yang dikutip Abang Daku. Ada ya? Iya, ya, biasanya Bang Zumet kalau masuk langsung ketawa kayak nenek sihir itu. Langsung begitu biasanya, tapi beliau kayaknya belum nyimak ini. Silakan teman-teman Kristen yang lain ya, kirim permintaan. Nggak apa-apa, nggak usah takut teman-teman Kristen. Kalau mau belajar boleh, mau bertanya boleh. Silakan teman-teman Kristen. Aku tadi naik di Komalda Romes, Kang Dito, like Kaisar. Nah, terus dia pajak aku topi, suruh kirim topi Majang. Banyak dosamu, like Pandi, serius banyak dosamu. Dia orang tua, setruk rahangnya goyang, ngences-ngences. Kau bilang dia pembohong selalu di waktu live-nya. Jangan, kasihan dia orang tua. Ya mau pendeta yang kutemuin, ku typing di bawah Pandi. Ya. Pandi, tanggung jawab Pandi gara-gara antum. Aku sama Tasya kemarin head to head di PK. Aku bilang kan, Tasya, kau anaknya Pak Pendeta De Romes itu ya? Enak aja katanya. Nah itu Pandi yang ngomong. Marah dia. Marah dia. Aduh, diskusinya rocok. Kalau masuk, dia kalau masuk kayak gitu. Kalau masuk di Komalko kan, ku sampaikan. Begitu. Oh, pantas nih. Kalau dia masuk kan, misalkan lagi live aku sama Pendeta Daromes kan, ku live kan dia. Tiba-tiba masuk, wah ini dia anak Pendeta Daromes Tasya. Tapi dia nggak menghujat. Saya kan pawangnya penghujat. Ya betul ya Bu Darni ya. Bu Darni naik Bu Darni. Bu Darni sudah jadi belum denom barunya? Jadi Tritung plus Wanes katanya. Goyang kemarin Bu Darni itu, tapi nggak menemukan kebenaran. Sayang sekali loh. Allahu Akbar. Bu Darni, silakan Bu Darni naiklah. Kita ngobrol santai kayak kemarin. Bu Darni ini timnya Paulus kan? Gak boleh ngaku-ngaku jadi timnya Yesus. Kami yang punya Yesus. Aduh, Allahu Akbar. Ada juga teman Kristen nih satu kayaknya lagi nyimak, Irma Leoni. Silakan Irma Leoni, mau bertanya boleh. Ya silakan naik, nggak usah sungkan-sungkan. Ya, bapak ibu, anak-anak, anak-anak jangan, nggak boleh anak-anak. Kakek-kakek, nenek-nenek boleh nenek. Yang penting bukan nenek Mauli ya. Oh ya, di follower. Selamat siang menjelang sore Pak follower.
Yang mau bertanya naik aja, tapi Kristen ya, yang Kristen ya. Follower, monitor follower. Lah akunya nambah lagi, follow lagi. Masa? Enggak lah Kang Kolik. Ayo silakan. Itu Borneo ya. Juli Borneo. Oh, ini anggota baru ini Paman. Kok nggak dibaptis dia? Sudah Kak Ni ini. Kak Ni, udah Bapak Doti lupa membaptis dia. Sudah Bapak Doti baptis ini. Oh iya ya, udah ya. Maaf kepencet. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo naik yuk teman-teman. Julius, masa cuma tapping doang? Julius itu jangan-jangan pakai rok dia. Stilo, muncullah kau Stilo. Oh iya, ini akun ke-9 ini tadi malam buru-buru karena di Komalnya Inspirasi saya tengok menarik gitu kan. Orangnya sudah ini nyeleneh. Nggak ada satupun akunku yang yang bisa naik. Mau bikin baru semalam. Jadi udah nggak ada cadangan lagi, bingung teman-teman. Tadi pagi sudah ada yang hidup nomor 5. Tapi pakai cadangan dulu lah biar ada 2 gitu kan. Muslim juga naik, mau ngapain? Mau gantian? Boleh. Ya nggak apa-apa, silakan teman-teman. Sambil menunggu Bu Darni siap-siap karena dia masih beres-beres bengkel ya. Silakan. Kalau saya pancing oten, nggak ada otennya, makin kabur nanti. Jangan. Iklan aja dulu, Kaisar. Nah, monitor gimana Bang Dah? Ya iklan aja dulu. Siapa tahu jenderal nanti datang. Oke, baik teman-teman, sahabatku semuanya. Iklannya masih yang lama sih ini, tapi nggak ada si Billy Sisisnya gitu. Tapi jangan lupa lah teman-temanku, bantu-bantulah support hostnya gitu ya sahabatku. Jangan lupa love orange ya teman-teman. Baik. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Dikumpulkanlah semua pemuka aparat desa dari RT RW, pemuda setempat dan ibu PKK untuk mendudukkan perkara manusia sengketa agar dibunuh waktu zaman penjajah Roma. Ya, Yosua tidak pernah merantau ke negeri orang seperti bisikan tetangga si anak jalang. Dia juga tidak pernah mati tergantung di tiang. Itu semua hasil cerita wartawan yang dikarang. Kafir penyembah engsel pintu gerbang taman selama ini menuhankan iblis juga siluman. Makhluk halus menyamar mengaku Tuhan, keluar dari goa berwujud tampan dan menawan. Dengan sombong kafir pamer sesembahan lewat sosmed dan congor, membanggakan iblis menawarkan kenikmatan keselamatan. Akhirnya tertulis kemuliaan iblis menjanjikan 2000 tahun lebih kafir bertahan bego dengan menelan dogma IQ jongkok. Bahkan sampai kucing berjengger berkokok, permanen goblok dan totalitas dongo. Jika cuaca dan suhu bisa diperkirakan, belum tentu berhasil dan bisa jadi kebetulan. Namun kocaknya konsep yang dituliskan
cerita penumbalan penuh palsu nubuatan. Manusia ciptaan beranak melahirkan Tuhan. Silahkan kalian jawab. Aku punya satu pertanyaan. Bagaimana mungkin Nabi menuburkan kedatangan Tuhan? Dan bagaimana mungkin 100% Tuhan juga 100 manusia gondrong jenggotan? Dari yang muda, tua, dan hampir mampus, semua mereka ilmu pengetahuannya minus. Bahkan naik komal mikrofon suka dihembus-hembus, menyamar terus-menerus seperti iblis ngaku Kristus. Mending kau jemput dan bawa ke sini Paman Ulus, duel adu data dan bantai sampai mampus, agar kami kasih paham kalian pemakan plastik pembungkus. Banyak kafir penyesat yang aku hadapi, dari antariksa kerak bumi sampai Burundi. Semua macet berserak dan mati suri, bahkan aku menanti mereka hidup kembali. Sekian, terima gaji. Stay tune. Ini yang kalian mau kan? Aku ngisap rokok sampai batuk-batuk. Allah. Allah. Itu buatnya kira-kira berapa lama? Kalau nggak salah 10 menit selesai itu tadi. 10 menit selesai. Cuman menghafalnya ini susah teman-teman. Jadi gini teman-temanku, himbauan untuk teman-temanku ya yang mendukung para guru-guru kita di atas kayak Kang Dito. Bukan mengeluh, bukan. Kayak Kang Dito kan sudah pernah berkata beberapa kali, dia tidak bisa membukakan data. Karena apa? Devisnya cuma 1. Dan layarnya juga pecah itu. Nggak jelas juga devisnya HP-nya Kang Dito nih. Ya jika kalian memang ingin beramal jariah, silahkan langsung DM saja Kang Dito. Karena kalau mau meminta buka data, dia selalu tolong bukakan ini, tolong bukakan ini. Gitu. Jadi kasihan kalau saya bilang, kalau saya devis lengkap. Gitu sahabatku semua. Lanjut Kang Dito, saya mau ini buat kopi campur skincare dulu. Arya Dwi Pangga katanya. Allah Akbar. Oh. Fandi, mana pasiennya Fandi? Aduh. Allah Akbar. Saya tadi pagi itu buka komal juga sama. Nggak ada yang mau diskusi. Padahal saya host loh. Aneh kali ini teman-teman Kristen ini. Pada jemaat tapping semua. Aduh. Ayo, yang mau, yang misionaris aja lah suruh sini. Coba kita sewa dulu congornya. Bagaimana kalau misionaris itu kan? Nggak mungkin lah saya yang nanti bersandiwara. Saudara-saudara, nggak mungkin begitu. Saudara-saudara yang terkasih, datanglah kepada kami. Yesus menjamah-jamah kalian. Nah, itu kan? Begitu 1 Korintus pasal 5 nomor 5 dibaca, nggak jadilah masuk Kristen. Orang ini harus kita serahkan dalam nama iblis, ya nggak mungkin kan? Oke, Arul portal 7. Bang Husin, deh. Silakan buat saudara-saudara yang terkasih. Kalau Anda merasa misionaris, ya nggak perlu lagi pakai biaya. Cuman butuh kuota saja di sini sama congor. Silakan naik. Kita bermain logika ya, supaya minimal akalnya berfungsi kembali begitu. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Ada Pak Ana ini. Oke. Pak Ana Syaihan. Selamat sore. Muslim Kang Dito. Kalau kamu Muslim jangan dulu dinaikkan. Oh, oke. Ya, enggak boleh juga ya Muslim nanti nyamar Kristen, nggak boleh loh ya, murtad itu udah nggak boleh tuh. Sambil ditap-tap jemari-jemarinya dimainkan teman-teman. Love Orange di absen lagi kalau sudah ada
ada simbolnya plus berapa, diklik itu bisa diklaim ya, diklaim. Ibu Salsa. Bu Darni lah, ngapain Bu Darni dibawa terus di undang-undang nggak mau naik? Kenapa ini Pandi? Bu Darni kenapa dia? Mungkin dia mau kita semua open cam, mungkin kayak gitu. Waduh. Berat kali lah syaratnya. Belum azan tempat saya. NASA 135, selamat sore. Alhamdulillah, NASA 135. Selamat sore Bang. Mau ke Malaysia awak ni? Malaysia kat mana? NASA, awak Kristen ke Muslim? Apa tu? Terpicit. Awak Kristen ke Muslim tak apa. Awak cakaplah sekejap. Assalamualaikum kalau awak Muslim. Alamak Apalah kisah korang ni naik tak cakap? Tak tahu mereka tu. Betul. Korang naik beleng-beleng je. Apa nak korang naik beleng-beleng sini? Tak ada kaum Muslim, orang Kristen ni berani kalau ada kawan-kawan Muslim dekat sini. Macam mana? Aduh, kenapa kalian pakai bahasa-bahasa Melayu? Awak tu tak cocok Kang Dito cakap pasal bahasa Melayu. Saya dan Kang Dito ni yang cocok. Kang Bang Kaisar ni cocok. Cakaplah. Patutlah. Saya orang Indonesia. Masalah ni. Saya Sinchan. Orang Indo ke? Kat mana duduk? Ya. Saya kat Sulawesi duduk. Jauh sangat lah pula. Aduh. Aku mau. Coba nanti Bang Lai Kaisar kalau iklan nanti pakai bahasa Melayu coba ya. Sekali-sekali kan. Macam mana? Satu paus untuk hostnya. Korang kira ni lidah tak patah lah. Macam mana nak bercakap macam tu? Korang kasih satu ekor paus. Nak aku bikin panjang boleh. Mimpi kau dapat paus dekat sini. Mimpi. Nah, apa salah? Korang kasih ke hostnya tu satu paus. Aku baca sekejap. 10 minit aku bikin. Ku cakap sini, ku lafazkan. Tak seronok lah. Ayo teman-teman Kristen yuk, bisa yuk. Silakan yang punya nyali yuk, bisa yuk. Bolehlah naik teman-temanku, saudara-saudaraku yang punya Tuhan 3, yang punya Tuhan 2, yang dari RT 16. Silakan naik dengan santun, silakan bertanya ataupun berdiskusi apple to apple. Dua arah begitu ya. Untuk teman-temanku, sahabatku yang di bawah ini yang berada di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, silakan ya. Boleh kita bergabung kopi darat, DM. Stay tune. Bu Darni lagi tutup ya, Kang Dito lagi tutup toko ya. Ada beliau dari tadi nyimak di bawah. Ya, katanya mau tutup toko dulu katanya beliau. Iya, yang penting jangan tutup usia, nggak boleh. Nanti kekal di neraka kan tanpa menyembah Tuhan yang benar. Jangan Ada Ustadz Alif di bawah. Naik Ustadz, gantian Ustadz. Aku mau asyaran. Oh, ada Ustadz Alif. Ada di bawah. Nah, ada beliau. Ini lawannya Pendeta Jerry Bulolo nih, Ustadz Alif. Beliau kalau lawan Pendeta Jerry Bulolo itu enak kali, woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama lah di sini juga bentar lagi asar. Oh iya. Jadi kami sudah selesai tadi, makanya sempat ini saya mute.
Mungkin kalau teman-teman Kristen sudah standby, silakan. Ya kan pengikutnya Ustadz Alif kan banyak itu, onten-onten itu kan pengikutnya. Di sini weh, Ustadz Alif di sini weh, ke sini semua. Maaf Ustadz. Ini ada Pak Arif, Gurunda, Kaisar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyimak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ganteng. Apa ganteng itu? Ganteng itu bukan Ganteng, kumismu itu seperti pagar kecamatan. Nah, Ustadku. Nah, mulai Kaisar seperti pagar kabupaten. Ini ada informasi ya, host Pendeta Daromes teriak namamu karena seharian tidak ada yang kasih koin. Alam ajang. Wah, didau. Aku juga dicari sama Pendeta Daromes, alam ajang. Bilang sama Pak Daromes nggak ada koin, tanggal tua. Gampang itu, nanti aku kirim, kasih alamatnya aja dia. Itu banyak kuinku ngumpulin bekas kembalian dari Indomaret itu. Aku coba undang dia ke sini ya, gimana Ustadz Alif, Pak Pendeta Daromes itu ya. Siapa tahu berkenan naik. Oh, senang Bang Zuma ini kalau ada beliau itu. Saya nggak tahu namanya, asal nyebut nama pendeta, gas lah, silakan diskusi. Siap. Saya coba panggil dia ya. Tapi jangan ada biarkan syaratnya. Gurunda kelamaan nganggur. Iya siap. Bang Zuma ada tamu tadi, ada kawan-kawan dari gereja mana, entah dari gereja mana, datang di Bolanya mau nginap, katanya mau apa? Mau camping, gitu teman-teman. Silakan. Tapi siapa yang mau talangi ya? Bang Stilo mana Kaisar? Kalau mau naik dia itu harus ada syarat, minimal nyelam satu. Yang nyelam itu satu dia. Bang Stelo lagi ada urusan kenegaraan itu beberapa hari ini dia. Pasti minta koin itu kalau naik di sini dia, pasti itu. Karena kan motivasinya beliau live itu hanya itu. Tuh, di sini detik-detik masuk asar ini, host. Yang lain aja yang gedein. Kang Dito lagi aja, Kang Dito. Iya, Kang Dito mungkin masih jadwal sholat juga. Gak apa-apa lah, gak apa-apa. Biar saya tunggu dulu teman-teman yang berkenan untuk naik. Mungkin kalau ada teman-teman Kristen ya silakan ya. Memang agak sulit teman-teman Kristen akhir-akhir ini. Nggak ditahu kok akunnya. Bang Zuma kan pakai akun properti, jadi nggak ditahu. Tenang kalian, santai aja kita. Ya itu kalau disebutin jadinya tahu. Iya makanya jangan disebut. Silakan ya, kalau ada teman-teman Kristen kirim permintaan aja kalau mau naik ya. Gedein aja dia ini ya, Bang Kaisar ya, like Kaisar. Biar dia yang ditombak sama Oten. Ya, kita lagi tunggu Bu Darni nih. Kalau Bu Darni naik, dari tadi beliau menyimak, ya kita dialog sama Bu Darni. Udah berapa tim Paulus yang naik? Udah lumayan sih, Ustaz Alif, ada sekitar berapa ya? 4-5 kalau nggak salah tadi tim Paulus naik. Satu gila, satu stres, tiganya agak lurus sedikit tim Paulus. Oke, Bang Gas. Dari tadi minta naik nih, sudah 2 kali kirim permintaan. Ada yang mau disampaikan, Bang?
Bang Sas. Oke, itu panggilan kedua. Panggilan terakhir untuk Bang Sas. Monitor. Baik, diturunkan. Silakan teman-teman Kristen ya. Ini konsepnya apa sih? Oh, ini itu. Ini diskusi lintas agama itu. Silakan itu naik kirim permintaan itu Maria. Kalau mau bincang-bincang tentang agama. Oh, aku salah undang pula. Silakan itu Maria. Itu Maria cantik. Kita lagi diskusi lintas agama. Muslim itu timnya Yesus dan Kristen timnya Paulus gitu. Silakan. Teman-teman di absen-absen juga ya. Absen-absen biar komal kita kuat. Silakan itu Maria kalau mau naik. Kita lagi diskusi lintas agama antara tim Yesus dengan tim Paulus. Tim Yesus adalah Islam, Muslim sendiri, dan tim Paulus adalah Kristen. Karena Kristen ini mengaku dengan mulutnya mengikuti pengajaran Yesus, tetapi ternyata tidak, malah mengikuti ajaran Paulus. Silakan itu Maria, kalau mau bertanya boleh. Silakan itu Maria kirim permintaan. Itu Maria, I love Jesus katanya. Kalau sayang Yesus kan nggak mungkin jadi Kristen, pasti jadi Islam. Oh, nggak berdebat itu bertanya aja naik di atas komal. Silakan itu, nggak usah berdebat. Itu bertanya aja tentang Islam atau tentang Kristen, biar kami ajarin ya. Silakan itu Maria cantik. Itu bertanya aja nggak apa-apa. Silakan itu cantik. Itu cantik. Oke, mungkin itu yang naik ya. Sandi The Joy Neva. Oke, Bang Sandi, selamat sore. Kristen Muslim, Bang. Oke, bising. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan kirim permintaan. Ini kami siapkan 3 kursi untuk teman-teman Kristen. Kalau mau ditombak, tombak aja akun ini, like Kaisar nih. Silakan. Yang teman-teman Kristen ya, kami kasih kesempatan untuk naik. Bertanya aja itu Maria, kalau nggak mau diskusi, silakan bertanya saja. Kami insya Allah bisa menjawabnya. Silakan itu Maria. Ini juga di bawah ada ponakan ini ya, ponakan Pak siapa? Ponakan dari Pendeta Daromes, namanya Cer. Nah, ini ponakan Pendeta Daromes, Cer namanya. Nanti teman-teman juga ada yang bertanya, oh, ada pastor, coba kita naikkan pastor. Mungkin ini beliau betul-betul pastor dari kekristenan. Coba kita sapa dulu. Pak Pastor, selamat sore. Abang Mbak. Iya ya, saya mau bertanya ya. Ya boleh Pak Pastor. Salam kenal ya Pak Pastor ya. Ya halo. Ya salam kenal, salam toleransi Pak Pastor. Silakan Pak Pastor. Ya Ustadz Alif masuk asar ya. Kang Dito monitor, ada yang monitor? Kang Arif Hidayat. Tunggu dulu. Ya, asal halo? mana brother? Asal mana brother ini? Brother Ya, saya mau Pastor. bertanya ini. Mau bertanya? Iya, tenang Bang. Gampang Bang. Asal mana Bang ini? Saya Makassar saya. Oh Makassar. Siap, salam kenal Pak Pastor. Ustadz Iya. Alif masuk dulu, Ustadz Alif bisa? Silakan Pak Pastor. Silakan. Ayo, silakan bertanya aja Pak Pastor. Ya, kenapa ada pemisahan ini ya? Tim Yesus dan versus tim Paul. Itu apa maksudnya topik ini? Sebelum Ustadz Alif masuk, karena masih ini ya azan ya Ustadz Alif ya. Iya, siapa yang dimaksud dengan tim Yesus dan siapa yang dimaksud dengan tim Paul itu? Baik Bang. Izin abang benar-benar pastor Bang? Saya benar-benar pastor. Baik, Masya Allah. Terima kasih sudah bergabung. Jadi gini Bang ya. Anda mengimani di dalam Galatia 13 Yesus itu terkutuk nggak Bang Pastor? Kenapa? Bang Pastor. Mengimani nggak Galatia 3:13 bahwa Yesus itu terkutuk? Tidak ada kalimat secara eksplisit mengatakan Yesus itu terkutuk. Udah dibaca yang dikatakan di situ orang yang tersalib. Tidak ada kalimat langsung bahwa Yesus itu terkutuk. Betul, tapi Yesus yang disalibkan.
Ya, Yesus disalib tapi untuk melepaskan kutukan itu di kayu salib. Dia tersalib untuk melepaskan kutukan itu di kayu salib. Itu Berarti dia pengertian dari terkutuk. Galatia itu. Berarti Yesusnya terkutuk gitu. Tidak, bukan. Maksud saya, ketika Yesus disalib, dia melepaskan kutuk salib itu. Ketika dia tersalib pada kayu itu, dia melepaskan kutuk itu. Karena yang bisa melepaskan kutuk itu ya Tuhan itu sendiri. Karena kutukan itu kan berasal dari Tuhan. Jadi yang bisa mencabut kutukan itu ya Tuhan itu sendiri dengan caranya sendiri, di mana dia tersalib pada kayu itu. Ketika dia tersalib, dia melepaskan kutuk itu di kayu salib. Begitu maksudnya. Baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita menjadi kutuk, Yesus menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pandi, Secara tidak langsung karena Yesus tersalib. Pandi, 1 Korintus 12 nomor 3, Pandi. Siap. 1 Korintus 12 nomor 3, baik. Untuk menguatkan ya. Ada nih. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Tuhan dapat berkata, terkutuklah Yesus. Kata 1 Korintus 12 nomor 3. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bang Pastor, Pak Pastor, Anda meyakini bahwa Yesus itu terkutuk, betul? Kalimat itu kan cuma perandaian saja yang disampaikan oleh Paulus. Bukan berarti perandaian itu langsung mempunyai makna bahwa Yesus itu terkutuk. Itu kan hanya berandai saja. Itu perandaian Paulus saja. Itu yang dimaksud kalimat itu. Bukan langsung memponis Yesus itu terkutuk. Ini Tidak begitu gamblang loh. pengertiannya. Gamblang loh tulisannya Pak Pastor. Terkutuklah Yesus. Coba. Bang, Ini apa yang kurang? Abang jangan mengartikan Alkitab itu secara letterlet. Enggak majang. Terus Jangan Pak Pastor diartikan juga- secara letterlet, Bang. Karena yang namanya ayat-ayat itu kan ada dua kan, ada yang tersurat dan tersirat. Begitu juga di Quran, ada tersurat, ada tersirat. Gitu. Tersiratnya Bible Anda di mana terbitannya? Jadi pengertian Yesus itu Kasih saya dulu aja, Pak. dia melepaskan kutuk itu bukan berarti dia menjadi kutuk. Dia melepaskan kutuk itu maksudnya, Bang. Karena begini ya, Alkitab Gimana itu tertulis mempunyai istilah jargon tersendiri. Ya, Yang hanya gimana bisa tertulis dipahami oleh orang-orang Kristen. Karena itu kan internal Kristen kan. Jadi yang bisa memahami kalimat-kalimat jargon itu yang sifatnya tersirat itu hanya orang-orang Gimana Kristen tertulis sendiri secara begitu? internal. Di mana tertulis? Jadi jangan disalahartikan ayat itu. Yang Anda katakan seperti itu tertulis di mana, Pak? Bang, yang namanya Alkitab itu kan butuh penafsiran. Makanya di Kristen gimana itu ada tafsiran? namanya hermeneutik. Iya, Abang ngerti nggak hermeneutik itu ada dua metode. Kalau Iya. abang betul-betul mengaku seorang kristolog, saya bertanya sekarang. Hermeneutik di Kristen itu ada berapa metode itu? Tertulisnya di mana, Pak? Tertulisnya di mana tafsiran itu? Lah, apa bedanya dengan Quran juga ditafsirkan? Loh, Quran memang ada tafsiran, Pak, 350 tafsir. Kenapa? Lah, begitu juga deh Pak Bang. Yang pertama kali memakai tafsiran itu Alkitab, Bang. Karena yang Di lebih mana dulu muncul itu tertulisnya? Alkitab. Di mana Quran itu di tertulis belakangan. Oke, Di coba Kristen tunjukkan itu datanya. sudah ada yang namanya hermeneutik. Hermeneutik itu sudah istilah lama, Bang. Gantian Jauh yang sebelum- ngomongnya, Pak, ya. Jauh sebelum Pak Pastor, gantian ngomongnya ya, jangan pakai urat. Ini tadi Anda naik mempertanyakan kenapa dipisahkan tim Yesus dengan tim Paulus. Sudah dibukakan tentang apakah Anda meyakini bahwa Yesus itu yang disalibkan itu terkutuk. Sudah ada datanya, terkutuklah Yesus. Kami timnya Yesus yang tidak meyakini bahwa penghujatan terhadap Yesus itu dikatakan mati terkutuk. Kami tim Yesus, Pak. Kami pembela Yesus. Kalau Anda masih menginginkan bahwa terkamuflase oleh Bapak bicara tentang tafsiran, tunjukkan datanya Bapak, tafsiran itu bukunya di mana. Supaya kita bisa belajar nih.
Kalau memang ada, silakan. Makanya bang, abang kalau mengaku-ngaku seorang kristolog, makanya pelajari buku yang dinamakan hermeneutik itu. Sabar. Bang, banyak dijual di toko itu hermeneutik buku tafsir Alkitab. Banyak dijual, ada di Gramet kok, ada juga secara online. Beli sendiri nanti abang baca sendiri lah. Anda ini pastor apa pendeta? Bang, inilah ketidaktahuan abang. Pastor sama pendeta itu bang sinonim. Oh, sinonim. Makanya jangan pernah mengaku kristolog tapi abang sendiri masih bertanya. Anda pegang paroki mana? Astaga, bang, pastor itu bukan hanya dipakai oleh orang Katolik, itu juga dipakai oleh non Katolik. Astaga. Non Katolik itu disebutnya pendeta, Pak. PDT. Bang, yang memakai pendeta itu kan hanya orang Protestan. Saya ini karismatik. Karismatik itu ada sebagian memakai kata pastor. Oke, jadi pakai pastor. Makanya abang jangan ngaku-ngaku seorang kristolog. Kalau istilah-istilah begini saja abang tidak paham. Mana Anda? Aduh. Karismatik mana Anda? Betel mana? Medan. Saya bang karismatik non Allah. Ingat, saya karismatik non Allah. Kalau non Allah jadinya apa? Siapa Tuhannya Pak? Allah kami tidak memakai kata Allah karena Allah bagi kami itu adalah berhala. Dan terjemahan kami sudah tidak memakai LAI. Kami memakai yang namanya IMB, Indonesian Modern Bible di dalam terjemahan ini. Rocos lo dia lo. Kenapa dia? Kenapa tiba-tiba dia macet? Kok tiba-tiba macet ya? Wah, habis. Masa Pak Pastor habis kuota begini, Pandri? Signal dia. Kurang perpuluhan. Nah kan? Signal beliau itu biasanya. Iya, naik lagi. Gelisah kali dialog Pak Pastor ya. Pastor itu digunakan hanya untuk yang hierarki. Gimana sih pemahamannya? Kalau karismatik itu gereja Betel. Kalau Protestan HKBP di Medan. Gimana sih? Aku nggak ngerti orang-orang nyamar tuh. Ya, saya perjelas bang ya. Karismatik itu ada dua. Ada karismatik yang sifatnya Tritunggal. Ada Atritunggal. Oke, yang Tritunggal itu yang masih memakai kata Allah. Aku tahu itu. Kami Atritunggal. Kami tidak mempunyai konsep pemahaman Tritunggal tapi Atritunggal. Dan orang-orang Kristen yang berpaham Atritunggal enggak memakai kata Allah. Oke, berarti sayap kiri. Aduh. Izin Kang ditanya, ini saya coba memakai kata tim Yesus, baru abang sendiri nggak ngerti kekristenan. Bang Pastor, Anda kan sayap kiri. Itu apa? Ini yang Anda sayap kiri. Kaisar di itu loh, bising kali tempatnya. Jangan dulu diganggu Kang ditanya, biarkan dulu. Berisik kali. Izin, satu kalimat. Izin satu kalimat. Apa satu kalimat itu? Saya bukan izin nama Pak Pastor sama yang lain. Izin, saya mau undur diri. Siap. Ustaz Alif. Kang Dito, liar ah. Siap. Liar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sabar dulu Pak Shalom. Pastor. Alaihim shalom itu balasan saya. Alaihim shalom. Ya. Oke, kita nyantai aja Bang. Ya. Iya nyantai. Saya juga nyantai Bang. Kalau Pak tadi menggunakan Bible apa? IMB, Indonesian Modern Bible. IMB mirip surat tanah Pak ya? Kemai kirim Makassar, Pak Pastor. Kemai kirim Makassar. Nakke Rima Panyuki, Nakke Mantang. Oh, Panyuki mana? Apa hotel tanyakan mak di situ, bilang mana rumahnya Pester. Orang tahu semua. Oh, itu deh. Berarti kos-kosan Smart Friend itu
Bukan, saya nggak kos-kosan, saya tinggalnya di situ, rumah sendiri. Pak Pastor izin, ada waktu bentar malam Pak Pastor? Saya nggak janji karena saya juga karena sewaktu-waktu saya ada tugas dari pihak gereja. Oh siap. Nanti saya Nggak coba deh janji. bentar malam ya, saya mau live Ya, bentar malam. follow-followan aja. Ya, aku sudah follow. Kalau memang mau dialog nanti ku panggilkan juga ada sarjana teologi S7 dari Vatikan, nanti ku datangkan di sini ya. Ya, ada kan? Kenapa Anda sekalian naik STR saja? Dari Universitas Vatikan ada, tenang. Iya, nggak masalah. Orang Katolik kalau debat sama saya itu ketar-ketir mereka. Tapi menarik loh kalau beliau ini pakai IMB tadi tuh. Itu diedarkan, sudah diedarkan kan? Iya, diedarkan tapi memang stoknya masih terbatas. Makanya nanti pihak gereja kami akan menambah lagi stok itu. Oh, jadi nggak menggunakan nama Allah ya? Sudah pakai Enggak. Kami sudah meminta Allah. Iya. Biar pakai apa berarti? Yahweh. Yahweh, Adonai, Elohim. Tuhan. Mantap Ji. Yang penting bukan Cordoba Dumpala ya. Begitu ya. Sambil tunggu kalau mau diskusi ringan, mau saya atau Ustadz Alif, karena kan ini saya nggak tahu Ustadz Alif bersedia atau saya gantikan begitu. Tapi saya mulai dari tipis-tipis Pak, karena saya langsung boleh ini ya koreksi di IMB-nya. Ya, perhatikan Pak, saya bangun narasi dulu karena ini di luar tim Yesus, di luar tim Paulus berarti Pandi. Ya kan? Jadi saya bertanya kepada Pak Pastor menjelaskan Yahweh yaitu yang kalau Pastor izin, bentar Kang Dito, Pak Pastor mungkin bisa di mute dulu kalau lagi nggak ngomong supaya tidak Oke. noise. Biar saya mute sendiri. Silakan deh. Baik Kareng. Jadi saya bawakan narasi dari saya sebagai kalau tidak menggunakan nama Allah, alhamdulillah. Tapi tetap karena diskusi, saya perlu tahu di IMB itu apakah tetap ada Tuhan huruf besar semua? Kan gitu. Yang diartikan adalah merujuk kepada Yahweh ya, atau huruf tetragrammaton itu Yahweh. Kita coba simak Pak, saya benturkan dulu ya. Di kitab Samuel, 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama, perikopnya kalau di LAI ini, perikopnya pendaftaran dan hukuman. Saya rasa semua Bible apapun itunya ya, tentang perjanjian lama itu sama. Tinggal terjemahannya. Kalau memang tidak pakai nama Allah, alhamdulillah. Ya, di 2 Samuel pasal 24 ayat yang pertama, di situ murka firman Yahweh. Ia membujuk Daud dan seterusnya, ya kan? Kemudian di 1 Tawarik, sebenarnya nggak bagus juga panggil Tawarik, harusnya disebutnya secara bahasa Inggris itu Chronicle. 1 Chronicle pasal 21 ayat yang pertama juga, perikopnya sama, pendaftaran dan hukuman. Mungkin penulisnya beda katanya kan. Di situ iblis bangkit. Kemudian ia membujuk Daud juga. Menghasut dan membujuk, kurasa sama kan? Nah, yang jadi pertanyaan saya, mungkin nanti Pak Pastor bisa menjelaskan. Sebenarnya yang membujuk Daud itu siapa? Yahweh atau iblis yang benar? Silakan Pak, tipis saja kitanya. Ya, ketika roh jahat, ya Allah, ketika roh jahat itu menghampiri si Musa, itu pada dasarnya adalah bentuk hukuman Tuhan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk. Jadi Tuhan itu bisa menghukum sebuah kaum itu dengan berbagai cara. Ya, salah satunya dengan cara mengirimkan roh-roh jahat itu, atau mengizinkan roh-roh jahat itu untuk
mendatangi orang-orang yang menerima hukuman itu. Jadi Tuhan mengizinkan. Karena pada dasarnya ambisi iblis itu kan memang kan selalu ingin menghancurkan manusia. Nah, pada saat itu juga bersamaan manusia itu melakukan pelanggaran. Yang memang sebelumnya iblis selalu berambisi untuk menghancurkan manusia. Nah, ambisi ini diizinkan oleh Tuhan. Ambisi ini diizinkan oleh Tuhan sampai akhirnya dia menghampiri atau mendatangi orang atau kaum itu yang memang lagi dihukum oleh Tuhan. Gitu. Bukan berarti Yahweh itu adalah iblis. Tidak begitu pengertiannya, Pak. Cuma itu jawaban saya. Pertanyaan saya tadi Pak Pastor, yang benar itu yang membujuk Daud itu Yahweh atau iblis? Iblis yang membujuk. Iblis yang membujuk sebagai bentuk hukuman. Nah, berarti yang di 2 Samuel tadi itu salah. Bisa baca diulang lagi di karena kebetulan saya lagi ada di luar ini, nggak bawa Alkitab. Ternyata lagi tak bawa Bible ternyata. Mana nih? Ada deh. Percuma mi tahu. Iya, begini. Kalau Anda membaca Alkitab itu jangan Anda seenaknya menafsirkan. Saya akan menafsir. Justru saya Pak kan bertanya sama Bapak. Iya, makanya saya katakan bahwa itu adalah iblis, di mana iblis itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendekati si Daud, dalam arti kata membujuk. Kan tidak ada di situ diizinkan, Pak. Iya, memang tidak ada diizinkan, tapi secara tersirat seperti itu. Kan begini Bang, ketika kita kan begini, kan di dalam ayat itu kan ada golongan ayat yang sifatnya tersirat dan tersurat. Yang namanya tersirat itu bukan penjelasan secara eksplisit pada ayat itu, karena dia tidak bersifat eksplisit. Ya, ayat itu tidak menjelaskan secara eksplisit, makanya itu butuh ditafsirkan. Karena ada makna yang tersembunyi di balik yang tersirat itu. Begitu Bang. Ya, kalau ada data yang tersirat itu dituliskan, nah itu namanya data terverifikasi. Tapi kalau tersiratnya ternyata setiap orang Kristen karismatik tersiratnya beda-beda, Pak. Nah itu yang bikin kita bingung kan. Tapi tidak apa-apa lah. Tidak apa-apa Pak. Tadi Pak Pastor sudah mengatakan itu yang benar adalah iblis. Iblis yang membujuk atau menghasut Daud. Jadi teman-teman di bawah yang mungkin akan mendapatkan hikmahnya ya. Satu lagi Pak, Kejadian pasal 8 ayat 21. Coba jelaskan secara tersiratnya Pak. Di situ dikatakan, yang poin yang saya ambil, firman Tuhan, ya, Tuhan berfirman dalam hatinya Pak. Isi hatinya dituliskan oleh penulis, aku sekali-kali tidak akan mengutuk bumi ini lagi. Yang mendengarkan isi hatinya Tuhan kemudian dia menuliskan siapa Pak? Begini, silakan. Tuhan kan yang menulis kitab Kejadian itu kan Musa, oke? Nah, Tuhan menyampaikan segala hal itu kepada Musa, termasuk ketika dia mengatakan, Musa, aku menyimpan firman itu di dalam hatiku. Jadi Tuhan sendiri yang membocorkan itu. Tuhan sendiri yang membocorkan bahwa firman itu pernah disimpan di hatinya, dan itu disampaikan kepada Musa. Begitu. Oke, jadi yang ditulis Musa itu kitab apa aja, Pak? Kitab Kejadian, Ulangan, Keluaran, Bilangan dan Imamat. Oke. Jadi Ulangan juga termasuk tulisan Musa, Pak ya? Iya, semua tulisan Musa. Makanya itu dikatakan 5 kitab Musa. Oke. Di Ulangan pasal 34 ayat yang ke-7, pada saat Musa berumur 120 tahun, ia mati. Yang menulis siapa, Pak? Yang menulis itu penggantinya Musa. Ya, penggantinya Musa yang menulis. Saya lupa namanya. Nah, dia melanjutkan belok penulisan itu kepada, jadi dia mewarisi penulisan itu kepada pelanjutnya. Belok kan. Tadi Bapak 1 menit yang lalu Bapak mengatakan 5 kitab itu ditulis Musa. Iya, betul. Ya, karena sebagian besar itu ditulis, tapi pada saat Musa sudah meninggal, itu kan dilanjutkan oleh pelanjutnya itu hanya sebagian saja.
Tidak Oke. sebanyak apa yang ditulis oleh Musa. Baik, baik. Jadi di ulangan itu hanya sebagian ya, sebelum Musa mati itu ditulis. Ya, Musa sendiri, sebagian gitu besar ya ditulis oleh Musa, sebagian besar ditulis oleh Musa. Sedangkan yang menggantikannya itu hanya sebagian kecil. Sebagian kecil itu termasuk yang 34 atau ayat 1 juga ditulis. Ya, pokoknya sesudah Musa meninggal, apa yang ditulis sesudah Musa meninggal itulah yang ditulis oleh penggantinya yang hanya sebagian kecil. Oke, saya uji lagi. Ulangan pasal 1 ayat 1 siapa yang menulis, Pak? Iya, masih Mus. Ya, coba bacakan dulu ayatnya. Masih coba baca dulu. Di situ tertulis, Pak, inilah perkataan Musa. Siapa yang menulis, Pak? Inilah perkataan Musa. Nah, ini ceritanya Musa sudah meninggal kan? Atau bagaimana di situ? Ulangan pasal 1 ayat 1 Musa masih ada, Pak. Kalau masih ada berarti Musa sendiri yang menulis kalau dia masih ada. Kecuali kalau dia sudah meninggal, perhatikan. penggantinya. Iya, perhatikan saudara, perhatikan. Ulangan pasal 1 nomor 1. Bunyinya inilah perkataan Musa. Apakah Musa yang menulis? Ya, selama Musa masih hidup, dia kan juga bisa kan mencantumkan perkataannya sendiri, pendapatnya sendiri. Karena iya bang begini, karena di dalam kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama itu tidak selamanya berdasarkan wahyu dari Tuhan. Itu juga bisa muncul dari pendapat si nabi itu atau si rasul itu. Begitu. Loh, salahnya di mana? Saya kasih contoh. Ketika Paulus mengatakan ini, saya lagi sakit perut. Apakah itu firman Tuhan? Oh, Bapak lagi sakit perut. Dan itu contoh. Ketika Paulus mengatakan bahwa saya lagi sakit perut, saya pernah dipukul sama pasukan Roma. Apakah ketika dia menyampaikan itu adalah firman Tuhan? Kan tidak. Itu kan menyangkut pribadinya. Jadi apa yang ditulis oleh Musa itu tidak semuanya berdasarkan wahyu dari Tuhan. Terkadang itu dari pendapat pribadinya sendiri. Oke, Gitu. jadi waktu Musa menulis inilah perkataan Musa, bukan perkataanku, begitu ya? Ya, karena seperti ketika Musa misalnya menegur umatnya, menasihati umatnya, itu kan pendapat pribadinya Musa, nasihat Musa kepada umatnya. Makanya di dalam Alkitab itu bang, tidak semuanya berdasarkan firman dari Tuhan. Kadang perkataan itu juga muncul dari si nabi yang bersangkutan, pendapat dari nabi yang bersangkutan. Begitu. Aduh, kayak gini mau sama abangku. Aduh. Loh, saya kan menjawab kan abang kan tadi bilang apakah ini perkataan Musa? Ya saya katakan itu perkataan Musa, pendapatnya Musa secara pribadi. Ya, pendapatnya Musa secara pribadi. Karena di dalam Alkitab itu tidak semuanya firman Tuhan yang ditulis. Kadang juga yang ditulis di dalam Alkitab itu pendapat dari sang penulisnya juga, atau pendapat dari sang rasul itu. Begitu, Bang. Saya kan menjawab sesuai dengan pertanyaan abang. Saya itu nggak pernah melenceng dari pertanyaan, Bang. 3 menit yang lalu Anda mengatakan kejadian sampai ulangan itu Musa yang menulis. Saya kasih dalil untuk membantah argumen Anda. Pada saat Musa meninggal, Anda katakan sebagian ditulis oleh penggantinya. Hanya sebagian kecil saja sesudah Musa meninggal itu. Pada saat di pasal 1 ayat 1 di situ bunyinya inilah perkataan Musa. Ya, tapi kan abang kan bilang tadi bahwa Musa masih hidup pada saat dia menulis kata-kata itu, bilang inilah perkataan Musa. Kan di situ kan abang bilang kan bahwa Musa masih hidup. Jadi kalimat itu memang ditulis oleh Musa. Kalau memang di ayat itu diceritakan bahwa Musa masih hidup. Iyalah, sekarang apa? Ustaz Arif, logikanya kan begitu, Bang. Logikanya kan begitu. Ya, kalau saya gas nanti nggak tahu lah nanti nasibnya. Ya kan, saya kan jawab sesuai dengan pertanyaan abang. Kalau Musa sudah meninggal, berarti yang menulis selanjutnya itu penggantinya. Tapi selagi Musa masih hidup, berarti masih Musa sendiri yang menulis. Oke, Musa dengan Harun itu mana yang adiknya, mana yang abangnya?
Kan begini, ini kan dia kan Harun itu kan hanya apa boleh dibilang abang yang jelas dia bukan abang kandung. Ya kalau ndak salah Harun itu kan dari suku Lewi. Bapak ini baca Bible nggak sih? Loh, Bible sendiri mengatakan bahwa Harun itu orang Lewi. Gimana sih? Coba. Dia orang Lewi. Harun itu orang Lewi. Coba dibaca Pak di situ di Yeremia ya. Yang dikatakan bahwa Imran bapak Musa itu mempunyai 3 anak. Musa. Enggak, lebih baik abang baca yang di Keluaran, Bang. Pada saat Musa dan Harun diutus ke Firaun ke menghadap Firaun. Di situ jelas ditulis bahwa Harun itu orang Lewi. Iya, jadi yang abangnya siapa? Siapa yang adiknya? Yang abang itu Harun. Ya, sedangkan yang Musa itu adik, tapi dia bukan saudara kandung. Karena kalau Musa sendiri kan orang Yahudi, Bang. Dia kan orang Yahudi. Harun itu orang Lewi. Makanya dia hanya bersaudara sesama orang karena keduanya sama-sama bangsa Israel. Makin nggak Loh, apa pastornya? Loh. Saya tanya dulu. Musa itu orang apa? Orang Lewi atau orang Yahudi? Ngaco, Bapak. Saya tanya dulu sama abang. Orang Lewi atau orang Yahudi? Jangan ngaco. Musa itu. Loh kok ngaco? Coba dari sejarahnya. Enggak, abang baca sendirilah di Alkitab. Di situ dijelaskan bahwa Harun itu orang Lewi. Makanya abang baca di Keluaran itu sebelum pada saat mereka mau diutus ke Mesir. Di situ ada penjelasannya kok. Abang sendiri yang nggak pernah baca Alkitab. Malas. Oke, kalau Bapak merasa pernah baca Kejadian sampai Wahyu, coba di Perjanjian Lama itu ada gulungan kitab yang dimakan. Itu tertulis di mana? Yang dimakan ada memang, tapi saya lupa di mana itu, saya lupa. Iya, saya kan cuma manusia biasa, Pak. Nggak bisa, nggak luput dari yang namanya lupa. Ya. Iya. Terus menurut Bapak itu gulungan kitab apa yang dimakan itu? Yang dimakan itu kalau nggak salah kan itu kan adanya di Kitab Wahyu ya. Yang dimakan oleh saya bilang Perjanjian Lama, Pak. Oh, Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama saya sudah lupa. Yang saya masih ingat itu yang di Kitab Wahyu. Cuma itu yang saya ingat. Kalau di Perjanjian Lama saya lupa. Saya sholat asar dulu. Udah gemetaran Pak Pastor sama saya. Bukan gemetaran. Bukan gemetaran. Karena saya monitor, juga di sini kan Ustaz Alif monitor. Udah selesai ibadah kali Ustaz Alif. Monitor Ustaz Alif. Ustaz Alif. Ya, aku izin dulu ya Pak Pastor. Mohon maaf ya, aku sholat asar dulu. Ya, silakan. Ya Ustaz Alif monitor Ustaz Alif. Ini dapat di mana gelar pastornya nih Pak Pastor? Saya dapat gelar pastor itu ketika saya di gereja IHS. Ketika saya sudah melayani di situ, saya ditahbiskan. Udah gitu ya. Keren juga Pak Pastor ini. Oh, kok ini ada Kristen yang bilang pastor ngarang kayak paham agamanya. Apa maksudnya nih? Saya nggak bakal tanggapi komentar seperti itu. Itu cuma menurut saya itu cuma pendapat sampah aja, nggak perlu saya tanggapi. Wah, keras juga ini Pak Pastor. Salut juga sama Pak Pastor ini. Iya, makasih. Keras juga beliau. Menurut Pak Pastor, ini kan lembaga Bible Indonesia ini menerjemahkan Theos itu menjadi Allah di dalam Bible. Menurut Pak Pastor kayak mana itu? Edukasi dong Pak Pastor, edukasi untuk teman-teman Kristen di bawah. Itu sangat tidak nyambung. Tidak nyambung banget. Karena Theos itu kan halo? Ya. Lanjut. Iya, Theos itu kan dalam bahasa bahasa Yunaninya itu kan artinya sang pencipta. Sedangkan Allah itu karena dia artinya sang pencipta, berarti dia bersifat generic name. Sedangkan Allah itu kan proper name. Nah, kok bisa-bisanya
generic name itu diartikan secara proper name, itu nggak nyambung, Bang. Begitu. Jadi apa yang ditafsirkan oleh LA itu banyak sekali kekeliruan di situ. Banyak blundernya. Nah, karena banyak blundernya, makanya sebagai reaksi, Bang, muncullah dua terjemahan yang benar. Yang pertama IMB dan yang kedua ILT, Indonesian Literal Translation. Itu diterbitkan oleh Gereja Kemah Abraham di Jakarta, ya, yang versi ILT itu. Sedangkan IMB itu diterbitkan oleh gereja saya sendiri, Gereja YHS. Dan kedua terjemahan ini sebagai reaksi terhadap LAI, yang dimana terjemahnya banyak sekali yang error di situ. Nah, kami sebagian orang Kristen yang sudah bertobat dari kata Allah itu sudah pernah menegur keras LAI untuk tidak lagi menerjemahkan kata Allah itu, karena kata Allah itu adalah kata yang terlarang, yang tidak boleh disebut oleh orang Kristen dan orang Yahudi. Kalau abang baca di Keluaran 23 ayat 13, di situ jelas mengatakan jangan pernah terucap dari mulutmu nama ilah yang lain. Jangan pernah terucap dari mulutmu nama ilah yang lain. Allah itu kan nama ilah yang lain, Bang, yang tidak disembah oleh orang Kristen dan orang Yahudi, gitu loh. Tapi kenapa diterjemahkan oleh LAI di situ Theos menjadi kata Allah? Bahkan kadang-kadang juga kata Yahweh diterjemahkan menjadi kata Allah secara huruf kapital. Menurut saya itu sangat ngawur. Begitu, Bang, tanggapan saya. Jadi yang benar Theos ini mestinya diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu sebagai apa, Bang? Tuhan, lebih tepatnya Tuhan. Tuhan. Karena Theos itu kan generic name, dia cuma kata gelar. Nah, kata Theos ini kan sudah pernah juga dipergunakan oleh agama Yunani kepada dewa Zeus sebagai dewa tertinggi. Ya udah, host tutup aja kita komalnya. Udah selesai kok pembahasannya. Mantap. Lanjut, Ustaz, lanjut. Nggak ada yang diperdebatkan, dia sendiri yang melepaskan diri. Tadi menanyakan tim ini loh, Ustaz Alif, tim Yesus versus tim Paulus. Kenapa sampai kayak gini? Lanjut. Aku berkomentar. Kenapa ada tim Yesus, kenapa ada tim Paulus gitu kan temanya? Ya. Menarik juga, saudara. Ya, sebelumnya salam kenal dulu Pak Pastor. Mantap, Ya, saya barusan mendengar ketika kalimat bahwa tidak setuju, mendingan dihapus, bahwa kata Theos itu artinya Tuhan dan sebagainya. Ya udahlah, cepat-cepat kita tutup komal kalau kayak gitu kan. Ngapain kita debat panjang-panjang gitu. Tapi kita kembali kepada pembahasan yang lebih jauh lah. Tim Yesus dan tim Paulus di sini temanya dari host ini memang pinter kadang-kadang. Nah, ketika kami berdiskusi dengan teman-teman Kristen, entah dari mana saya juga bingung terhadap teman-teman Kristen menjelaskan tentang pemahamannya, keyakinannya itu selalu menggunakan dalil-dalil pernyataan dari saudara atau dari rasulnya yang bernama Paulus gitu loh. Dan rasulnya Paulus kan gitu. Dan teman-teman Kristen mengimani bahwa Tuhannya itu adalah Yesus. Nah, itu sering diulang ketika dalam sebuah perdiskusian. Maka kalau begitu, teman-teman Kristen itu adalah sebuah sekte kekristenan yang memiliki rasul yang bernama Paulus dan Tuhannya bernama Yesus. Itu dari teman-teman Kristen gitu. Tapi saya di sini coba menelisik, mencari fakta apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang dipaparkan oleh Yesus, apa yang diucapkan oleh Yesus berdasarkan Bible itu sendiri. Nah, ketika kita bacakan pernyataan Yesus yang diucapkan oleh Yesus, pasti selalu teman-teman Kristen mengambil argumentasinya itu berdasarkan pernyataan Paulus. Padahal itu sangat tidak nyambung gitu. Kalau kita lihat narasinya itu tidak nyambung. Nah, jadi di sini makanya adalah tema tim Yesus versus tim Paulus gitu, Pak. Iya, tapi kan terkesan seolah-olah tim Yesus ini mewakili umat Islam. Kan terkesan seperti itu. Sedangkan tim Paulus ini adalah versinya orang-orang Kristen yang menyimpang dari ajaran Yesus. Kan begitu kan kesannya, Bang? Ya, masalahnya sejauh ini belum ada yang mengambil posisi tim Yesus. Maka umat Islam lah kami yang ambil posisi itu gitu loh. Makanya kan saya bilang tadi, teman-teman Kristen selalu mengambil dalil atau argumentasinya itu selalu dari apa yang diajarkan oleh Paulus.
bukan dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Nah, ini Iya. Yesus ini nggak ada timnya yang membela ini, maka kami mengambil Iya. posisi itu, gitu Pak. Iya, menurut saya Bang, yang mengatakan mereka mengambil pendapat dari Paul itu menurut saya itu kan versi kalian. Karena seingat saya Bang, para apologet Kristen atau debater Kristen itu tidak pernah mengatasnamakan Paul. Karena saya juga seorang apologet. Oke. Jadi yang sering kami suarakan sebagai seorang apologet itu mengatasnamakan Yesus, nggak pernah mengatasnamakan Paul. Nah, yang mengatasnamakan Paul ini ya itu kan karangan dari pihak abang sendiri untuk menyudutkan orang-orang Kristen, terutama para apologetnya. Karena saya sendiri seorang apologet dan saya punya tim, itu tidak pernah baik yang saya nonton di YouTube dan sebagainya dari apologet Kristen yang lain itu tidak pernah mereka mengatasnamakan tim Paul, selalu mereka mengatasnamakan Yesus. Begitu. Oke, Jadi menurut saya bahwa kata Paul yang abang sampaikan itu fitnah. Menurut kami. Iya nggak apa-apa. Itu kan makanya sebuah tema. Mungkin teman-teman Kristen itu juga akan nggak bisa kayak gitu. Nah itulah kenapa kita buatkan tema lalu kita pembuktian. Seperti kemarin ketika kami diskusi dengan teman Kristen, mereka mengakui kok kan gitu. Bahkan justru pernyataan Yesus sendiri itu malah dia berusaha putar balik kalimatnya disesuaikan dengan paham imannya berdasarkan dalil dari Paulus. Oke, kita coba mungkin lebih jauh lagi. Kita kan sekarang ke materi pengajaran dan sebagainya. Coba sebelumnya saya ingin tahu, Pak Pastor sendiri setuju bahwa Pak Pastor itu adalah seorang Kristen yang memiliki rasul bernama Paulus dan Tuhannya bernama Yesus. Anda Ya. sampai di sini masih setuju, Pak? Iya, setuju. Tapi ingat, rasul Kristen itu bukan cuma Paulus. Iya nggak apa-apa. Maksudnya kan kita ambil satu tokoh yang paling sentral dan fenomenal juga, paling terkenal dan juga handal dan Allah pokoknya gitu ya, yang sangat fenomenal gitu kan. Contoh, nah itu tadi kan Anda sudah sepakat. Makanya kan itu tadi. Oke, teman Kristen punya rasul namanya Paulus dan Tuhannya adalah Yesus. Pertanyaan saya kan, maka Yesus sendiri itu siapa? Bukankah Yesus sendiri juga dia beribadah menyembah Tuhannya kan gitu? Nah, saya memposisikan diri mempertanyakan narasi Yesusnya, yang mempertahankan Yesusnya. Anda tadi mengatakan bahwa ya itu Tuhannya Yesus. Nah, sekarang Yesus sendiri ketika dia berkata kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, maka Yesus beribadah dan menyembah kepada Tuhan. Oke. Guruku udah kembali. Masya Allah. Adinda, ya Bunda. Ini orang mulut besar, izinkan aku lewat. Siap. Dari tadi ditungguin. Iya, salam kenal saudara pastor yang mengaku menyembah Tuhannya Yahudi. Hampir saya muntah dengar tadi. Allah. Ada pengakuan saudara pastor ini ya, pengikut Saya agama dari menanggapi dulu. Barat. Saya menanggapi Sabar dulu. dulu, saudara, sabar dulu. Sabar ya, tenang. Kalau Anda mencari orang Islam yang paham tentang Kristen, saya orangnya, oke? Begini, saudara, Anda tadi dengan sesumbar mengatakan bahwa kata Allah itu adalah Allah yang tidak sama seperti Tuhannya Yahudi dengan Kristen. Wah, hebat kali Anda ngomong. Orang Yahudi itu, saudaraku, dengarkan saya ya, supaya Anda belajar. Orang-orang Yahudi itu mengenal dengan gelar Tuhan mereka, Yothepa Fijri, Rafa, Nisi, Emkades, dan seterusnya. Dan mereka tidak mengenal apa itu Theos. Yang Anda harus permasalahkan itu orang Yahudi tidak menyembah Theos. Theos itu sembahannya orang Kristen, bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu maha suci lagi maha tinggi. Oke, sedangkan Tuhan kamu, saudara, Tuhan yang dicetak dari barat itu, Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia seperti manusia, lalu kemudian mati di atas salib. Itu Tuhan yang Kristen, si Theos itu. Itu Tuhanmu itu kawan. Jadi yang benar adalah kami keturunan Abraham dari Ishak dan Ismail tidak mengenal sembahannya orang Kristen yang adalah Tuhan asing. Tuhan Anda itu Tuhan asing bagi kami. Makhluk roh yang terkutuk di atas pohon itu kami nggak kenal.
Jadi jangan mulut besar bahwa saya tidak setuju dengan nama Allah yang dipakai oleh orang Kristen. Memang betul Anda di situ, itu betul. Orang Kristen penyembah roh-roh ini tidak punya hak mengambil nama Tuhan kami. Tuhan kalian itu Theos, dan jangan juga ngambil Tuhannya Yahudi, karena Tuhan Yahudi itu adalah Tuhannya umat Islam. Eloa Abraham, Eloa Isa, dan Eloa Yakub itu bukan anak Maria. Oke, sekarang mari kita bahas. Saya kasih Anda tema, apakah Tuhannya Yahudi adalah Tuhannya Islam atau Tuhannya Kristen? Bagaimana? Bagaimana saya tidak dikasih kesempatan untuk kan ini kan saya sudah kasih kesempatan. Baru juga begitu. Saya mau menjawab gimana? Baru satu kali begitu dan udah. Jangan cengeng, jangan cengeng. Sekarang giliran Anda membuktikan. Tolong tunjukkan sembahan Anda yang bernama Kristus itu disebut Maha Suci Maha Tinggi itu di mana? Silakan. Silakan. Giliran Anda membahas Tuhan Anda yang pernah datang netek ke ibunya itu, pernah nggak dia mendapatkan gelar Maha Suci Maha Tinggi? Yesaya 5 nomor 16, Tuhannya Yahudi Maha Suci Maha Tinggi, Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Tuhanmu adalah makhluk yang terkutuk di atas salib. Silakan. Giliran Anda, silakan. Begini, Anda sedari tadi bilang kata Yesus, ya, tapi Anda sendiri tidak tahu apa arti Yesus itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Allah yang sering kalian bela itu juga, kalian sendiri juga tidak tahu apa arti kata Allah itu. Berasal dari, secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab apa. Kalian nggak ngerti, oke? Dan yang ketiga, Eloha itu adalah kata-kata tunggal. Sedangkan Allah itu adalah kata derivasi. Bedakan kata derivasi sama kata tunggal. Jadi Allah sama Eloha itu tidak ada sama sekali kaitannya. Eloha itu dia bersifat generic name, sedangkan Allah itu bersifat proper name. Bagaimana mungkin proper name itu sama dengan generic name? Justru kalian yang ngawur. Kok kata Eloha yang adalah kata tunggal, kok disamakan dengan kata Allah yang jelas kata derivasi? Mungkin kamu sendiri tidak mengerti apa itu derivasi. Makanya menurut saya kamu belajarlah dulu. Hati-hati bang. Belajarlah dulu ya. Nah, itu saja jawaban saya. Kristusmu kamu sembunyikan. Kamu tidak bahas makhluk terkutuk yang kau sembah. Kamu sendiri tidak tahu apa arti Yesus itu. Yesus itu artinya tergantung bahasanya apa. Bisa kuda, bisa. Yesus bisa kuda juga artinya bisa. Bisa tergantung bahasa apa. Enggak usah kamu etimologi apa arti Yesus itu. Secara etimologi apa jelaskan dulu. Jangan kamu mendefinisikan sebuah nami. Saudara pastor, kamu bukan level saya ya. Apalagi kamu cuma saya. Panggil aja guru kamu karena Yesus kata Yesus ini tidak tahu etimologinya apa. Yesus dalam bahasa Latin artinya kuda, bisa juga artinya babi. Astagfirullahaladzim. Ngawur banget. Sekarang kau tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Yesus. Dengar saudara penyembah makhluk terkutuk yang digantung di pohon. Dengarkan. Coba kau tunjukkan kepada saya dalilnya. Saudara. Saya nggak suka orang bermulut besar. Saya mendengarkan tadi ucapanmu bahwa kami tidak menyembah, kami dengan orang Yahudi tidak menyembah yang disebut Allah itu. Pastor sekarang yang mengaku pastor ahli seperti Anda ini, saya cuman bertanya, kenapa Anda umpetin Tuhan kamu yang digantung terkutuk di atas pohon itu? Apakah dia bergelar Maha Suci Maha Tinggi? Selayaknya nyambung, lain ditanya, lain dijawab. Saya bertanya apa dari tadi? Saya bertanya apa? Kan sudah jawab. Yesaya 5 nomor 16, sembahan Bani Israel itu Maha Suci Maha Tinggi. Saya sudah jawab. Coba tunjukkan di mana Yesus digelari Maha Suci Maha Tinggi. Tunjukkan, silakan. Bang, justru begini nih, saya kan sudah jawab. Tadi bahwa tidak ada kaitannya kata Allah sama kata Eloha. Saya tidak peduli dengan pemahaman nolmu itu. Saya nggak mau peduli. Yang saya minta sekarang, yang saya minta adalah di mana Tuhanmu yang manusia terkutuk itu bergelar Maha Suci Maha Tinggi. Itu loh. Astaga. Apa? Malu?
Malu. Makanya baca di kitab Wahyu. Di sini Malu. jelas dikatakan dia maha tinggi dan maha mulia. Di kitab Malu, Wahyu dijelaskan. Malu. Loh kok malu? Baca Wahyu. Kamu tidak pernah baca Wahyu. Saya tanya di mana Tuhanmu Yesus Di itu kitab Wahyu. disebut maha. Di Tunjukkan kitab Wahyu Wahyu. berapa? Oke, giliran Anda Baca menunjukkan data. sendiri, baca sendiri. Baca sendiri. Katanya paham Kristen, tapi Kalau ayat di sini Anda kamu tidak membawa, tahu. saudara, kalau Anda Ayat di sini kamu membawa, bertanya. kalau Anda membawa kitab Wahyu, ada dua gelar yang ada di Tuhanmu di situ, AO, Alpha dan Omega. Bukan Oke? ngaku pakar Kristen. AO, Kenapa saya seorang tahu. pakar bertanya? AO, Kenapa apa arti seorang pakar AO? bertanya? Apa Kan arti AO? Saya tanya apa arti AO? Itu gelar Tuhanmu tuh. Pertanyaan saya saja kamu nggak jawab. Itu Apa gelar arti Yesus? Tuhanmu. Kamu Apa arti Yesus? membawa Kok malah kamu balik membawa bertanya? dalil, kemudian kitab Wahyu katamu. Di kitab Wahyu gelar Tuhanmu itu AO, Alpha dan Omega. Apa arti Alpha dan Omega? Coba. Alpha itu huruf Tidak abjad berawal. Yunani pertama. Nenekmu Tidak kiper. berawal dan tidak berakhir. Nenekmu kiper. Tidak berawal dan tidak berakhir. Bahasa Arabnya awal wal akhiru, itu bahasa Arabnya. Awal wal akhiru. Awal wal akhiru bahasa Arabnya. Tidak berawal dan tidak berakhir. Allahu Akbar. Masya Kamu yang nggak Allah. ngerti. Kamu yang nggak Awalu ngerti. itu maha awal, sedangkan alfa itu artinya awal. Antara awal dan kamu maha sendiri awal yang itu merubah beda, artinya Cahayu. awal wal. Antara awal dan maha awal itu berbeda. Alamak, inilah kau pastor yang kerja Wal cuma wal akhiru menipu. artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau tidak berawal, tidak berakhir berarti dia maha awal. Sedangkan Yesusmu kau katakan itu alfa yang artinya adalah abjad pertama huruf A dalam ejaan. Kalau dia berawal berarti itu tidak artinya diciptakan. awal. Kalau dia berawal berarti tidak diciptakan. Kalau dia awal berarti dia itu punya awal. Kalau dia punya awal berarti dia ciptaan. Yesus iya. itu katakan. Iya, Berarti Yesus iya. ciptaan Makanya kan? saya bilang, Yesus ciptaan. makanya saya bilang tadi. Yesus ciptaan kan? Dia bukan ciptaan. Tadi katanya awal. Tadi katanya awal. Tadi katanya awal. Dia mengatakan. Tadi Kamu katanya mengatakan awal. itu. Saya bilang dia tidak berawal dan apa tidak artinya berakhir. awal? Apa artinya awal? Awalu wal akhiru. Itu Tuhan saya, kuclok, penipu, pembohong. Tadi kau mengatakan, di mute dulu ini, di mute atau diturunkan dulu ya. Dengarkan sama saya. Kau mengatakan, diam. Diam, penyesat, bahlul, dungu, pemakan babi. Kau mengatakan bahwa Tuhan yang bernama Allah itu bukan Tuhanmu, katamu tadi kan. Terus kenapa kamu ambil gelarnya Al-Awwalu? Manusia pongah, sombong, tak berilmu, pengejar perpuluhan, laknatullah alaih. Tadi kau mengatakan bahwa orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal Allah. Sekarang kau ngemis-ngemis al-awwal, al-akhir. Padahal gelar Tuhanmu yang mati terkutuk itu hanya AO. Apa artinya AO? Tarsan, artinya Tarsan. Alfa itu bukan artinya awal. Nenekmu yang keberapa yang ngajarin kau alfa itu artinya awal? Bahlul, dongo, tolol, suka tipu jemaat, tukang ngumpul perpuluhan. Demi perpuluhan, demi supaya gendut perpuluhan, kau tipu semua jemaatmu. Tidak ada alfa itu artinya awal. Alfa itu adalah kepanjangan dari huruf abjad Yunani pertama. A artinya apa? A. Ya A saja. Apa itu A? Apa A? Aduh, bisa. Ayam bisa. Apalagi? Apa saja? A itu apa? A. O itu omega. Apa itu omega? Ya huruf O. Jadi kalau disambung apa? AO. Jangan kau nipu-nipu di sini. Atau kau ingin mengatakan kita Wahyu gelar Tuhanku adalah bintang timur. Alamak, bintang timur itu Halal bin Zakar itu adalah Lucifer, iblis. Jangan kau sombong. Jangan di depan saya. Jangan saya sampai dengar ada orang aliteng, penyembah makhluk terkutuk yang mengatakan bahwa kami orang Yahudi dan orang Kristen tidak mengenal kata Allah, maka kami tidak menuhankan Allah karena di dalam kitab Keluaran dikatakan bahwa tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oh ya, tapi menyebutnya dengan Theos boleh? Boleh? Kalau menyebut dengan Theos boleh?
Gergetan juga saya dengarkan orang bandel kayak begitu. Nggak boleh menyebut nama Tuhan kami dengan sebutan Allah. Oh ya? Kalau menyebut dengan Theos boleh. Ku tampar juga pakai sendal nanti mulut kau. Aku pastor lagi. Ya, pici sudah bodoh bahlul dongok. Kau kalau mau diskusi itu jangan sombong, jangan pongah. Jangan kau merendahkan Kristen yang lain. Kau salah-salahkan Kristen yang lain tapi caramu menembak kami. Itu jangan kau lakukan itu lagi, Pastor Kaplama. Nggak usah kau lakukan seperti itu, anak cuntili. Jangan kau pancing saya. Udah sabar-sabar saya hadapi kalian secara lembaga, ya. Udah nipu-nipu dengan menggunakan nama Allah di dalam kitab kau. Kau pakai nama Alkitab juga, nama Rasul juga kau pakai. Kau datang lagi dengan sombongmu di sini. Hanya pantat sendal jepit di mukamu nanti nyampe di kau. Bukan kau dapat ilmu dari saya. Sendal yang nempel di muka kau. Ngaku pastor, ngaku orang Makassar lagi dompalak lemak. Acu. Kau dengan sombongnya mengatakan kami orang Yahudi. Kami apa kau? Kau diludahi orang Yahudi kau. Kami diludahi orang Yahudi kau. Kami diludahi orang Yahudi kau. Kami. Kena lagi kita. Tumbang lagi coy. Aduh, malah saya. Gara-gara si Dompala itu tadi, Pastor Dompala. Sakit perut ketawa. Baru rasa mereka. Baru rasa si pastor itu tadi. Aduh. Ya udahlah teman-teman ya. Diludahi orang Yahudi kau. Kami. Kena lagi kita. Tumbang lagi coy. Aduh, malah saya. Gara-gara si Dompala itu tadi, Pastor Dompala. Sakit perut ketawa. Baru rasa mereka. Baru rasa si pastor itu tadi. Aduh. Ya udahlah teman-teman ya. Nanti kita lanjut malam lagi sama. Insya Allah kalau Gurunda Zuma tidak sibuk, bentar malam kita lanjut lagi ya teman-teman. Nanti ada akun Fandi Ahmad 0. Ya, bubarlah domba-domba sesat itu. Iya. Lain kayak di Islam kan, dianjurkan Quran itu dipelajari untuk semua umat manusia. Ini bang, yang perawan diculik itu bang, jadi budak dan kerja rodi atau ditumpas. Nah itu, kalau nggak mau jadi budak, yang perawan-perawan itu ya jadi kerja rodi, kan gitu. Iya. Atau ditumpasi. Ini kan unsur pemaksaan ini bang, ajarannya bang. Bener nggak bang? Iya. Suruh kerja rodi loh. Nih kerja rodi nih. Pekerjaan rodi bagimu. Itu ajaran kasih ya bang? Ya namanya ajaran gospel, ajaran gospel Belanda dan itu Portugal, Prancis itu sudah. Iya. Nih, laki-lakinya dibantai, itu ya membantai seluruh penduduk yang laki-laki dengan mata pedang. Yang laki-laki loh, yang perempuannya disuruh jadi budak dan kerja rodi atau ditumpas katanya. Ini kan, wih, mungkin Oten ini nggak ngerti namanya kerja rodi bang, kerja paksa tanpa dibayar, cuma dikasih makan aja itu kerja rodi. Itu kerja rodi. Mungkin nggak paham dia di bawah ini. Artinya nggak pantas ya dari dulu disebut ajaran kasih gitu. Mana kasihnya? Gitu. Promonya aja, iklannya aja ngomong ajaran kasih kak. Aslinya Kasian. dalamnya wih. Iya, aslinya kasihan. Kasian. Kasihan, ajaran kasihan.
Nah kalau Al-Quran ya kan Bang Takbir menjelaskan perangilah di mana mereka memerangimu. Ya. Itu perintahnya. Memerangin itu artinya dia didahulukin, apalagi dia kepepet. Nah itu namanya memerangi. Kalau bisa dikasih dengan cara halus ya halus. Kalau kita kepepet misalnya, ya udah kita duluan, kan itu namanya memerangi. Kalau di Al-Quran ada nggak Bang dikatakan tumpaslah mereka? Oh, nggak ada. Nggak ada kan? Nah itu udah berbeda. Kalau tumpas ini namanya gionisida, pembantaian massal. Nah, Iya. itu. Kalau di Islam kan perang aja ada aturannya ya Bang ya. Ada Kak. Iya, nggak sembarangan perang itu. Makanya di situ Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu yang pembukaan yang kita mau baca apa, kamu makan, kamu baca kitab suci Al-Quran. Kalau di Orten itu di mana? Iya. Mana pendeta tadi itu, pendeta dokter abal-abal itu, ndak paham Iya. juga, jengkel kuliah di bawah. Contoh gini ya Bang Takbir ya. Makanya para kiai, santri, ulama dulu di Indonesia memerdekakan Indonesia ya kan. Iya itu dulu mana pernah menyerang Belanda, melainkan Belanda itu datang menyerang, menjajah, benar nggak? Iya, iya. Contoh seperti ini, ya maka bantailah penjajah itu, kita gantilah penjajah dimanapun kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Contoh orang-orang Jawa dulu kan banyak diusir dari tanah Jawa, dibawa ke sana sampai ke Suriname, benar nggak? Iya. Nah, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dalam sejarah ya, sejarah Indonesia di penjajahan, Belanda itu yang paling terkenal adalah adu dombanya, benar nggak? Dilaga kita sama kita. Makanya itu dikatakan fitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada pembantaian. Ya maka itu dikatakan dalam Al-Quran, dijelaskan, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Penjajah ini memerangi umat Islam loh di Indonesia. Ya kami perangi. Di mana dikatakan mereka telah dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Ini perintahnya loh untuk mempertahankan NKRI kami dulu ini, para kiai, ulama dan santri. Ini nggak bisa dipungkiri. Ayat Al-Quran ini di zaman Nabi Muhammad sudah menjelaskan. Nah itu sudah mengajarkan. Nggak mungkin kami serahkan ya kan kepada orang yang datang membawakan fitnah di laga-laga kami sesama kami dulu. Orang-orang Indonesia nih untuk memerangi kami. Nah itu ya kami perangi. Emang boleh ajaran kasih menyerahkan segala sesuatu, anak garisnya diminta dikasih, itu ajaran kasih. Sorry lah ya, nggak mau aku punya ajaran itu. Bener nggak Bang Takbir? Iyalah, untuk apa itu? Nggak ada Ajarannya lawak-lawak. Nggak ada sejarahnya Kristen itu pasti tergema bilang takbir, Allahu Akbar, perang. Nggak ada bilang haleluya, haleluya perang. Nggak ada. Ya terima. Bukan haleluya Bang, haleluda. Belanda penjajah Indonesia itu agamanya apa? Oten. Oten. Perang salib. Gitu ya. Perang dunia ke-1, ke-2 itu lambangnya adalah perang salib. Nah itu udah habis poin. Siapa tuh Lambang kesadisan ya. Lambang kesadisan itu salib. Katanya Iya. lambang apa itu kata orang Kristen? Gak tahu itu. Lambang kasih. Iklannya ini lucu ya. Iklan mereka mengajarkan ajaran kasih. Nah sekali dibongkar-bongkar isinya kok kejem amat ya. Lebih parah ini dari iblis. Kan seperti itu. Kalau umat Islam ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menerangkan ya. Perangilah di jalan Allah di saat kamu diperangi. Nah kita ini hanya berperang di saat kita diperangi. Nggak ada lain. Itu yang memerangi kamu kan sudah poin. Poin ini istilahnya sudah petunjuk bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ya kalau istilahnya nggak ada petunjuk ini dulu, ya alam lah. Mungkin Indonesia ini udah dikuasai oleh Belanda dan Jepang. Nah itu, alhamdulillah ya. Para santri dan ulama ini berjuang tekad mati ya untuk memperjuangkan kita sampai menikmati hari ini. Gugur pahlawanku kan itu. Benar nggak Bang Takbir? Ya, iya siap, benar 100% itu. Ini kok pro
promonya ajaran kasih, promosinya nggak sesuai. Dibilang isinya 500 gram, rupanya 100 gram, kan nipu. Ya memang itu Kristen ini kan penipuan dia memang. Kalau dia nipu dia di mana? Dia ini umat penumpang. Ya, penumpang gelap ya, di bawah penjajah. Di Indonesia numpang juga. Di